Hanya nggak galak Mbak. Oh, perasaan wajah Orang gue mana Mbak? Asli mana Mbak? Semua bang siapa dibucin? Mbak Sarah, banyak netizen yang dari tadi kita cuman berbicara 4, 5, 6, ternyata banyak netizen yang penasaran dan kepanasan dia. It's okay. Tugas kita emang kok. Rasid mana Tan? Oh, Rasid ada lagi depan. Pak di kampung Kak, Pak di kampung. Kalau kepanasan naik. Ya, Bang Pongki. Saya izin pamit, terima kasih, thank you. Oh, Bang Lanjut. MC, terima kasih Bang MC. Bentar lagi Bang Zuma naik nih, katanya 15 menit lagi mau naik. Lagi Iya, masak air. silakan. Gitu. Masak air biar mateng dulu. Masak air. Thank you ya Bang MC. semua. Bang MC, thank you ya. Thank you You're for welcome. sharing your idea. It's nice. I mean, you really wise guy. I mean, maksudnya Anda benar-benar seorang yang bijaksana dan mempunyai apa namanya, wawasan yang sangat luas, Itu titipan dari Allah kakak host, thank you Sisa. Thank you banget, itu titipan semua dari Allah. Kita akan Masya Allah, pulang semuanya. tabarakallah. Thank you ya. Nanti kita semua. diskusi lagi ya, Bang MC Ya, ya. mudah-mudahan. I really like to discuss with you, Bang MC. Thank you Ya, sudah. subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you Bang MC. Bisa turun sendiri atau saya turunin? Saya antar turunkan sampai- saja dengan senang hati. Saya turunin juga lah, saya turunkan ya. Saya turun Mas. Saya antar sampai itu. Saya antar sampai alam barzah. Siapa nih bicara Allah tapi tidak kenal Allah? Siapa bos? Bagaimana caranya mengenal Allah? Coba kamu naik sini. Turun Come naik up aja. here. Udah itu kelompokan Nur Ilahi, gak usah dinaikin, gak usah. Oh nggak usah. Gak usah Bang Pongki. Mbak Sarah. Bang Pongki mau ngomong Bang Pongki. Aduh. Enggak, nanti aja kalau udah perlu. Oh Bang Pongki belum perlu ngomong. Iya. Saya tuh sebenarnya nggak suka debate ya. Aku nggak seneng debate gitu loh. Sebenarnya kalau nggak maksudnya jangan emosi. Nggak ada yang emosi. Bang Lukmanul Hakim nggak ada yang emosi Bang. Ini cara saya berbicara seperti ini ya. Karena darah mujahid itu mengalir kental. Jadi mau dengar cerita tentang saya nggak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata siapa? Apa ini? Saya boleh naik nggak Kak? Boleh dong, Ki gitu amat. Boleh, silakan. Assalamualaikum Kak Sarah, apa kabar Kak? Alhamdulillah, kabar baik. Ini mana sih? Coba kamu request. Yang Coba gini ya buat teman-teman ya. Kalau memang sekiranya kalian itu merasa panas dengan adanya Mbak Sarah di sini gitu kan. Karena gini ya, terkadang kalian tuh lebih senang dengan wanita-wanita kayak menye-menye gitu loh. Jadi kalian juga harus tahu gitu, setiap wanita itu tidak bisa seperti yang kalian pikirkan menye-menye gitu loh. Dari tadi aja saya dimarahin malahan, bukan dimarahin, lebih dipertegas gitu loh. Razi, gue nggak marahin kamu Razi. That's the way I talk, you know me. Gue kan Nah emang terkenal. itu. Ini ada Ya, RD Assalamualaikum, officialnya, Kak ada Sarah. RD official. Jadi Bang Wancin. topik utamanya apa ya? Jadi topik Iya. utamanya itu sebenarnya. Assalamualaikum. Kalau Kak Sarah ini Vicky lihat kayak Unirifa, jadi emang pokoknya ngegas saja. Emang cara ngomongnya begitu gitu loh, baik ini apa tonasinya Ya. turun Thank you, naik Bani. gitu. Tapi Nanti sebenarnya kalau aku udah baik mulai hati ini loh. gas Aku lah. baik hati dan tidak sombong. Iya betul. Baik hati, tidak sombong, jagoan, lagi pula pintar, pandai memasak, Rajin pandai menabung. menabung, bisa nyetir, Betul. pergi sendiri, Bisa nyari duit bisa sendiri. membalikin bulan gitu ya Kak. Pagi Mbak, mau nanya pernah hidup di negara Timur Tengah ya? Kalau pernah di mana? Sky Flobamorata, I've been living in Riyadh for 15 years. Riyadh, the capital of Saudi Arabia. Apakah Anda tinggal di sana juga? Agamanya orang punya pilihan, ganti judul, betul itu. Kita sebenarnya nggak ada topik yang we just hello let's guys. Kak Sarah, let's talk. kemarin Yes. itu yang waktu live yang Unirifa yang di rooftop itu bukan sih, sama Daman juga itu bukan sih? Iya. Itu Kak Rifa bukan yang megang akunnya siapa itu yang apa yang malam-malam itu loh di rooftop, benar gak sih Kak? Iya, aku Itu di itu kakak ya? Itu Iya. kakak ya yang megang. Oh, oke. Ini ada Razi yang sering dulu dibahas ini. Kenapa Bang Bolo? Iya. Emang kenapa Vicky dengan ngeliat saya? sih Kak itu ini Kak Rif, ini Kak Sarah yang kemarin berarti. Iya.
Akunnya Bang Kian, Abang Akang. Ya Kian kan Santang. Kian benar ya betul. Assalamualaikum Ya Bunda Allah. Sarah, waalaikumsalam Tanjung. How can God's servants be deified? Where is your reason? Yudas. How can God's Kak Sarah, Iyalah, hambanya Unirifa Allah sekarang tuh di pasti Jakarta mati. atau ke apa Kendari? Kemana Unirifa? Ke mana? Sulawesi ya? Kemana Uni? Unirifa mau ke Ternate. Beliau Sorry ke Ternate bisa ya. jadi laki juga, iya. Ya. Udah berangkat Ya. Kak? Gimana? Udah berangkat Gimana, Unirifa? Sorry? Udah berangkat Unirifa ke Belum, Ternate? belum. Oh, ini ada Razia ya. Cek di Google hadis yang diedit kaum kafir. How can God's servant to be deified? Where is your reason? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yudas Raf Pilatus. Semua yang hidup tuh pasti metong. Langsung diulti ya Kak Sarah. Ya ampun. Hah? Iya. Ya langsung diulti ya Kak. Yudas Raf Pilatus, how can God's servants to be defied? Where is your reason? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap Wali yang umatin bernyawa ajal, pasti Mbak merasakan mati. Sarah. Yes? Ya, walikulli umatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Setiap Benar. manusia mempunyai Benar. ajal, tidak ada yang bisa mendahului dan tidak ada yang bisa membelakangi. Gimana? Dengar kalian semua. Gitu. Dengarkan kalian semua. Agama pilihan manusia, edit. Gak apa kamu dulu yang sudah kita salam dari Kendari. Waalaikumsalam Kendari. Oke, Intan. Waalaikumsalam. Bang Zuma, ya Allah. Bang Kak Zuma, seriusan sehat. ini Diam, Kak, ya kalian Allah, semua, mimpi apa diam. gue? Diam. Mimpi apa gue ya Allah? Diam. Aku belum mandi. Gimana Gak tuh? apa-apa, abang tetap ganteng. Belum mandi juga. Justru kegantengan abang tuh karena belum mandi. Kalau udah mandi luntur gantengnya. Kadang-kadang. ngawur. Kadang-kadang. Oke. Assalamualaikum Dengar. Bang Zuma, ya Allah ada apa gue mimpi ini ya Allah di komalnya Kak Sarah ketemu Bang Zuma Bani, ya Allah rezeki diam ya kau. Allah rezeki. Bani diam. Bang Zuma berbicara. Silakan abang. Abang. Assalamualaikum abang. Saya tempat dan waktu saya persilakan untuk abang terkece. Wah, viewers jam pada marah di bawah. Kece. Udah ada. Netizen-netizennya pada marah tuh. Anak saya Abang. mana? Masih mana? Abang? Ya. Abang waktu dan tempat abang dipersilakan berbicara. Bang Zuma digedein dong. Gedein. Kita gedein abang ya. Suatu kehormatan nih. Bang Zuma. Terima kasih abang, Masya Allah. Kehormatan sekali ada abang di sini. Bang, Maksud Sarah aku- kapan belum bang? Abang, Udah. Sudah di abang Indonesia mau lagi. disuapin? Udah di Indonesia lagi. Bang Zuma Abang sehat. disuapin nggak, Bang? Apa kabar Bang Zuma? Baik, suara saya nggak kedengaran ya? Ada. Kedengeran bang, kedengeran. Assalamualaikum Bang Zuma. Iya, saya Bang. tanya. Kedengeran Bukti kok Sarah suaranya, sudah di Bang. Indonesia.
Udah. Oh sudah dia. bang, Di saya Jakarta sudah di dia. Indonesia bang. Saya sudah di Indonesia. Aduh terima kasih Lagi ditanya nama gemeteran. Bang Zuma. Saya bukan gemeteran, saya memang agak astagfirullah. Razi diam kau, diam kalian semua. Kalau enggak gua turunin nih semuanya. Diam, Aku diam. Demi Bang Zuma. Allahu Akbar. diam. Insya Allah. Kalian dengar, record. Ini pembicaraan antara saya dengan Bang Zuma. Dengar ya. Bagaimana abang? Pertanyaan apa abang? Anak saya mana? Oh anak, ntar dipanggil ya. Rasid. Mana beliau? Rasid cariin abah Rasid. Ntar. Ini karena Bang Zuma yang minta nih. Jadi gua manggil Rasid ya. Bentar. Abang apa Besarin, kabar bang? Nak. Sehat bang? Sehat. Abang katanya mau ke Jakarta. Rencana insya Allah bulan depan. Masya Allah. Rasid. Jumpa lagi Rasid ini kita siapa, Sid? sama tim kita. Malu dia, malu. Limata. Masya Allah. Nggak rindu sama Abah ya? Nggak rindu sama abah katanya. Tanya. Assalamualaikum abah bilang. Assalamualaikum. Bilang assalamualaikum. طيب نعم Bilang assalamualaikum. السلام عليكم Bilang assalamualaikum. Kenapa beliau? Ya. Hah? Assalamualaikum. Marit. السلام عليكم أبا كيف الحال إن شاء الله طيب Enggak bisa bahasa Alhamdulillah. Arab. Bahasa Indonesia aja. Assalamualaikum abah. Alhamdulillah. الحمد لله Abah udah makan belum gitu? Mau dibikin kopi sama Rasid gitu dong. شلون أجي Malu dia, grogi dia kan. Besarin dong. Besarin sih rasinya besarin. Rasid suaranya besarin. Irfa sautik ya Rasid dulu ya Dik. Emang suara dia kecil bang. Suara dia kecil. Dia tuh malu-malu. Dia pemalu. Malu beliau. Gak Lama kayak nggak mamanya jumpa. malu-maluin. Ini Gak kayak mamanya. yang Nggak kayak mamanya. saya heran ini kalau Ukhti Sarah sudah gabung di Apologet ini mantap kali. Ada Oh, lawannya Masya Allah. Sofiatul. Barengan sama Uni Rifa cocok itu Bang 11-12. Iya. Orangnya tegas, cerdas, Masya Allah. luar biasa keilmuannya juga. Saya Masya salut Allah. sama beliau. Jadi Masya kalau Allah. Ukhti Saya Sarah belajar ikut sama abang. bergabung, masya Allah. Mudah-mudahan, Saya- mudah-mudahan saya belajar ikut sama abang. benar-benar ikut apologet, berapologet, biar ngambil barisan juga sama kita. Ya. Oke? Gitu dong. Kok angkat saya jadi murid abang? Atau jadi Ada. apa gitu? Mbak Sarah, coba Abang langsung. pilih yang mana? Jadi murid, jadi guru, atau saya Jadi jadi driver. oh ya, kalau itu sering. Kayak biasa kan? Keliling Jakarta disopirin. Oh boleh. Iya. Masya Bang Zuma Allah. tuh pernah diculik loh sama gue, tau nggak? Ya, Bang, ya? betul. Benar. Abang, Nggak tadi kita ngebahas nggak ini, heran Bang. sih Kak Sarah nyulik orang kayak gini, maksudnya tegas banget, anaknya sampai takut gimana Bang Zuma nggak bakal bisa diculik. Tapi Abang, Ukti kita ini baik, beliau baik. Bang, Salut sama jadi dia. dari pagi aku tuh ngebahas tentang fenomena debat gitu kan. Jadi ada opini, ada narasi opini bahwa Islam kita nih jadi sebenarnya saya personal nih Bang, saya sebenarnya nggak terlalu suka debat gitu. Kesannya kayak menghujat. Padahal kan sebenarnya kita tidak menghujat gitu. Kita hanya membaca apa yang di buku mereka gitu kan, dengan bahasa-bahasa seperti itu, tapi kesannya jadi menghujat. Apalagi kalau orang-orang model saya kalau ngebaca kayak gini terus kesannya kayak yang marah kayak gitu, kesannya kan menghujat. Padahal kan kita tidak ingin menghujat, kita tidak mau menghujat lah. Kita hanya mendebat mereka dengan kitab mereka sendiri. Yang kedua, saya bilang kalau saya sebenarnya lebih senang ke edukasi, lebih senang ke ngasih pengarahan, ngasih pendidikan gitu loh. This is what is right. Ini yang benar. Kamu mau ambil atau tidak, terserah kamu gitu kan. Tapi udah terlanjur bahwa Islam tuh hanya menghujat, hanya jadinya konflik timbulnya. Itu menurut Abang gimana? Yang ditakutkan adalah kalau misalkan kita ini berkepanjangan. Padahal saya lihat sendiri ya waktu kita ketemu sama pendeta siapa tuh Bang yang di kafenya Bang Andre. Yang abang pelukan, ya yang abang pelukan. HTD. Ya HTD ya. Kita sebenarnya baik-baik aja kok, dan mereka mau menerima dan mereka mengakui gitu kan. Oke, silakan abang. Menanggapi opini hujat kita nih hanya menghujat. Silakan. Oh enggak. Jadi seorang yang bekerja sebagai tukang bersih sapi tank itu setiap harinya akan membahas sapi tank. Dan ketika mereka mengerjakan pekerjaan mereka tentu ada sub-sub yang mereka bahas terkait dengan itu kan, kloset, pembuangannya, salurannya.
Nah, apakah kita setelah mendengarkan itu kita akan mengatakan, jangan cerita itu dong, itu kan jorok. Kayak mana itu sudah merupakan job desk-nya kita kan gitu. Nah, ini kita membahas tentang kitab mereka ya pastilah bercerita tentang yang kayak gitu-gitu. Jadi tidak mungkin kita menghujat. Jadi orang membahas tentang warna hitam, jangan kita tuduh bahwa mereka itu membahas tentang kegelapan. Orang membahas sesuatu yang terang, jangan membahas bahwa itu adalah sesuatu yang bercahaya, enggak. Kita dudukkan polanya sesuai dengan pola yang ada. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Jadi memang Islam itu ketika membahas orang-orang kafir ya begitu tatarannya. Mereka juga ketika membahas Islam tatarannya juga pasti hujatan. Kalau kita memang betul-betul mendudukkan perkara itu dengan betul. Fakatilu aulia syaitan. Kita harus memerangi setan. Jadi karena kita membahas setan, ya tentu yang kita bahas tentang yang kayak gitu-gitu. Jadi itu bukan menghujat. Kita mendudukkan perkara pada tempat yang sebenarnya. Ya, apalagi gitu, apalagi yang kita buka adalah pemahaman mereka sendiri dari kitab mereka sendiri. Betul. Saya itu kemarin sempat masuk live-nya Pak Bom Bom, tapi saya nggak dinaikin karena pada saat itu mereka membahas ayat tentang penghapusan anak angkat, Bang, tentang Zaid bin Harisah dengan Zainab. Pada saat Rasulullah harus menikahi Zainab, tapi yang dibahas mereka itu, wah Rasulullah tuh begini. Mereka nggak menantu. Iya, mereka kan pikirannya seperti itu. Kalau saya membayangkan bagaimana beratnya Rasulullah ya dengan turunnya ayat penghapusan anak angkat, karena pada saat itu orang jahiliyah menganggap anak angkat itu seperti anak kandung. Ya, bagaimana Allah menurunkan hukum itu karena waktu itu sempat Zaid bin Muhammad, padahal bukan Muhammad, bukan bapak, tidak sama anak angkat dengan anak kandung. Kalau saya membayangkan bagaimana beratnya Rasulullah, itu kan perintah Allah harus menikahi Zainab. Supaya apa? Supaya benar-benar bahwa penghapusan hukum anak angkat itu memang nggak boleh dalam Islam, itu anak angkat sama dengan anak kandung. Bukan begitu, Bang. Sampai itu siapa Christian Prince kalau nggak salah. Itu mohon maaf, jadi kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang binatang itu keluar dan saya sempat ke-trigger, saya bilang naikin saya mau naik tapi nggak dinaikin sama Bom Bom. Akhirnya ya terjadilah debat cuma sebentar terus saya pergi tinggalin gitu. Ya itulah ya, pemirsa, ini ada Oten nggak sini? Coba kita naikin Oten. Kita nih nggak seperti yang Bang Zuma bilang, kita mendudukkan perkara itu pada tempatnya. Iya, ya Bang. Membahas tentang Tuhannya mereka, Al-Quran bahas, Al-Ikhlas, membahas tentang kitab mereka, Al-Baqarah ayat 78-79. Membahas tentang nerakanya mereka, Al-Baqarah juga, Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan seterusnya. Jadi ketika kita membahas Al-Quran, itu pasti akan menyerempet ke ajaran mereka. Gak bisa tidak, karena Al-Quran membahas itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Pasti membahas mereka, gak bisa tidak. Jadi kalau ada yang suara, Bang, mati suara saya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahas kitabmu, ya ini ketika kita membahas agamamu, kita sedang membahas kitab kami Al-Quran. Ketika membahas nerakamu, kita sedang membahas neraka berdasarkan Quran. Ketika kita membahas Tuhanmu, kita sedang membahas Al-Quran. Ketika kita membahas agamamu, kita sedang membahas Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu mencakup semua apa yang pernah terjadi di antara para nabi, termasuk orang-orang zalim. Jadi setiap umat Islam itu sholat, mereka disebut Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata dallin itu merujuk kepada orang-orang kalian. Keren. Kita membahas orang yang zalim, ya itu membahas tentang kekristenan. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita membahas agama kalian,
itu kita selalu, itu artinya kita membahas Al-Quran. Ya. Toh, Oke, Bang. ya. Bang, kalau misalkan tadi nih Bang, katanya itu Quran apa sih ngebahas tentang 72 bidadari katanya. Terus ngebahas tentang apa? Nah, itu kan kalau misalkan kita ngebuka tentang kitab mereka yang apa sih? Hidung ya? Hidung Agung apa Bang yang Ohola Oholiba yang menjamah-jamah itu ada bagaikan lubang pintu apa semua itu apa sih? Saya tuh lupa banget. Tapi ada kalau lihat Kidung Agung itu, Kidung Agung. Hidung Agung ya? Hidung Agung ya Bang? Maksudnya betapa pornonya juga kitab Ya, jadi mereka. sebenarnya kalau kita berbicara mengenai bidadari itu mereka itu tidak sedang menghina kita. Sekali lagi saya katakan, ketika mereka membahas tentang bidadari, itu mereka tidak sedang membahas kebencian, tidak. Tapi sedang meluapkan iri, dengki, cemburunya, betapa indahnya Islam. Itu manusia mana di atas muka bumi ini yang tidak suka dilayani, iya kan? Dilayani pelayan-pelayan cantik, Betul. pelayan-pelayan yang ganteng, ya kan? Sedangkan bidadari itu kan intinya pelayan. Di surga dalam kehidupan kekal umat Islam masing-masing memiliki pelayan. Iri mereka, bukan sakit hati sebenarnya, iri. Kenapa iri? Setelah mereka melakukan pendalaman materi berdasarkan pemaparan para apologet Islam, ternyata Yesus menjanjikan 100 istri. Gimana dong? Wow. Saya baru dengar nih Bang. Yes. Ada Ko Julius. Assalamualaikum Julius. Dinda Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Lanjut. Jadi kalau di hadits itu kita dijanjikan 72 bidadari. Yesus menjanjikan kepada Petrus dan kawan-kawannya 100 istri. Baca Lebih banyak di dalam dong, Bang. Matius 19 nomor 29. Wih. Versi terjemahan lama atau KJV atau original teksnya. Barang siapa yang membenci istrinya untuk menjadi pengikutku, maka kelak dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Gila nggak? Dengar kalian semua, dengar oten-oten. Tuh kalian ngomongin kita apa? 72. Kalah sama 100 ya Bang ya. Dengar kalian semua, dengar semuanya. Tuh dengerin tuh Bang Zuma lagi ngomong. Mbak Sarah, janganlah kayak gitu, kasihan nanti nangis nggak ada balon soalnya. Nah itu sekali lagi saya katakan kepada sahabat-sahabat, itu janji Yesus bukan kepada Kristen lagi-lagi. Janji Yesus itu kepada Bani Israel, pengikutnya. Nah itu dia. Jadi Yesus menjanjikan pengikutnya 100, Nabi Muhammad menjanjikan pengikutnya 72. Mereka dijanji Paulus berapa? Nggak ada. Jadi mereka cuma sakit hati, iri dengki cemburu dengan kita. Oke, abang, ini pertanyaan dari saya pribadi nih Bang. Sebenarnya kan saya ada pengalaman kan sama Umi Irena kan, kemana-mana sama Umi Iren dulu. Jadi kalau materi kristologi, ya aku adalah bukunya dari Umi gitu juga ya. Beberapa referensi saya baca. Memang kalau dipikir-pikir konsep ketuhanan itu gimana sih Bang? Ketuhanan mereka ya. Kalau kita mah jelas lah, Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad, di surat Maryam ada, di surat Al-Baqarah ada, langit, petir, apa, membelah semua, nggak mungkin Allah punya anak mereka. Kalau mereka kan Allah, Tuhan, Bapa, sebenarnya saya baca juga bingung gitu loh. Putra, Bapa, Roh Kudus, itu bagaimana? Kalau misalkan Bunda Maria itu bukan Tuhan, tapi dia melahirkan Tuhan, itu bagaimana ceritanya? Silakan Abang. Kalau sebenarnya mereka ini nggak punya konsep bertuhan. Konsep penyembahan ada. Mereka tidak mengenal Tuhan. Orang-orang ini nggak mengenal Tuhan. Mereka hanya mengenal dewa. Cuman kata dewa itu diempetin dengan menggunakan kata Allah. Nah, ini kan kalau kita berbicara mengenai Tuhan, yang pertama kali memperkenalkan, kemudian kan secara agama samawi kan itu Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu tidak memperkenalkan Theos. Nabi Ibrahim itu memperkenalkan Akontas, Rob, bukan dewa. Sedangkan Theos itu dewa. Kalau dalam bahasa Yunani, Akontas itu baru Tuhan. Oke. Nah, yang diperkenalkan kepada mereka ini adalah konsep dewa. Makanya ada yang dikatakan Bapa, Anak, Roh Kudus. Bahkan ada yang muncul lagi baru-baru nih.
ibu Tuhan. Jadi Roh Kudus itu adalah istri Tuhan. Itu. Jadi kalau berbicara mengenai konsep Tuhan, sebenarnya mereka tidak memiliki secara baku, karena ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 3 pribadi 1 hakikat, ada yang mengatakan 3 pribadi 3 hakikat, begitu juga sebaliknya. Sementara seluruh para nabi itu mengajarkan tauhid. Yesaya 45 nomor 5 nomor 6. Yesaya 46 nomor 5. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku hingga aku sama? Yesaya itu di Yesaya ya Bang, di kitab mereka. Betul. Yeremia 10 nomor 6. Allah Maha Tinggi, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Ya, laisa kamitslihi ya. Terus kemudian hidup kekal itu mereka Bani Israel mengenal engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Markus 12:29. Shema Israel, Adonai Eloheinu Ahad. Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Itu konsep kita. Kalau konsep dia beda lagi. Kolose 2 nomor 6 sampai nomor 8. Teos mereka turun, mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia, taat sampai mati. Jadi dewanya mereka nusul ke bumi, mengambil rupa manusia. Kalau Tuhannya Yahudi nggak begitu. Belum lagi di Kolose 2 nomor 9, dalam tubuhnya Yesus dari rambut sampai kaki itu semuanya adalah theos, semuanya adalah Tuhan, dewa. Gimana dong? Jadi Tuhan pernah tubuhnya diambilin sedikit pucuknya. Mana ini? Bahaya itu. Guys, Otan dengar nih. Tad dulu. Bang Zuma lihat-lihat keren banget ya guys. Lihat deh kaosnya. Kaosnya keren banget. Kayaknya kaosnya merek nggak boleh menyebutkan nih kayaknya. Merek keren. TikTok. Ini merek TikTok. Abang, jadi bener, mereka tidak ada konsep ketuhanan, yang ada penyembahan. Oke. Tidak ada konsep, makanya ada Advent, ada Protestan, ada Katolik, ada saksi Yehova. Mereka beda-beda. Ya. Konsep-konsep mereka itu beda. Ada Ortodoks. Kalau Ortodoks itu mirip-mirip Yahudi cara ibadahnya. Iya, terus saya follow salah satu akun di Libanon, dan yang notabene mereka menggunakan bahasa Arab gitu kan. Waktu saya di Riyadh juga saya lihat di TV bagaimana mereka melakukan ritual pagi, sama kayak kita zikir pagi. Ya karena mereka menggunakan bahasa Arab, jadi kalimat mereka juga bukan Allah tapi Allah gitu kan. Tetap ada Ruhul Kudus, semua segala macam. Saya kayaknya pernah kasih abang juga ya beberapa videonya. Oke lah bang, kita nih serius banget, boleh nggak saya bercanda sama abang? Boleh, kan dari dulu suka bercanda. Iya, kapan abang ngasih saya cincin? Tunggu dulu, cincin apa dulu ini? Cincin lah bang, ya Allah, abang masa nggak ngerti? Setuju nggak? Hei, dari 1.200.000 pemirsa, bagaimana? Setuju nggak? Jawab kalian, jangan diem. Cincin apa dulu ini? Ya bang. Cincin tembaga? Peramiran itu, cincin pernikahan. Cincin pernikahan. Alamak, enggak lah. Beliau ini sudah bercanda, mohon maaf, astagfirullah. Enggak bang, enggak jadi nih bang. Ini bukannya yang abang kirim. Ini kan bukannya dari Makassar nih. Orang Makassar kan kalau pakai emas. Gila aja lo. Gimana bang? Tadi kan gue bilang di awal kita lagi bercanda. Ih, gimana sih? Tapi kalau bang Zuma serius ya nggak apa-apa, ya kan bang? lari aku nanti. Oh, ada yang marah ya. Halo, ayo kalian netizen di bawah. Siapa yang jealous? Yang jealous naik. Itu Mbak Sarah, tadi ada yang mau naik katanya, mau nggak tahu mau ngapain tuh. Oke, kita naikin aja, kita naikin. Siapa yang mau naik? Dinda Julius gimana kabarnya deh? Zuma tuh namanya. Alhamdulillah aman. Kamu ini apologet. Di TikTok itu. Siapa banyak banget ini yang mau naik? Kenal Siapa? dong sosok Zuma tuh.
Dia tuh apologet Islam. Debat-debater. Siapa ini yang mau naik ini? Jangan Gurunda. Debat Oh, itu, jangan debat Gurunda itu punya Mbak agama, D. Oh ya udah debat maaf. sama Bercanda, Islam. bercanda. Saya bercanda. Mohon maaf ya. Ada yang Terkenal dia komen, di Mbak? TikTok tuh tak mungkin dong nggak tahu dengan dia. Oke, kita mendingan kita dengerin Bang Zuma ini aja. Aku nanya lagi nih, kalau nggak ada yang nanya aku yang nanya. Naikin Oten aja. Masalah gini, masalah teologi lah yang Gini Mbak dibahas. Sarah, sebelum saya turun, Cuman ya, Bang Zuma saya mau beda nanya dengan Bang. kenyataan memang di situ tuh kasar anak. Ini si Ki Ahmad lagi ngomong atau gimana? saling hujat ya sana. Begitu di salin di itu dulu di mute dulu. Hapus. Di mute aja Mbak Sarah. Oh ditunda guys. Apa ya tadi mau nanya? Lupa tuh kan. Nggak jadilah. Lanjut. Oke, ada Oten yang mau naik. Ini banyak banget sih, aku nggak tahu mana Oten, mana ini. Jadi siapa ini? Banyak banget. Ini Oten, mana Oten? Ada Kasara sebelum Kasih aku lanjut moderator, kerja. kasih aku moderator. Kasara sebelum aku lanjut Oke. kerja mau salam dulu Bang Zuma. Oke. Salam ya Bang, gitu sehat-sehat selalu Bang Zuma, Kasara dan tim-tim Ya, terima API. kasih. Selalu aku sebagai bani typing selalu masuk ke koma-komal Islam untuk mengcounter yang chat-chat atau komen-komen yang menghujat. Makanya nama aku rubah jadi bani typing gitu. Julius moderator gimana Julius? Gue nggak tahu. Jul. Ya udah Kasara aku pamit ya. Makasih, Bang lanjut Typing kerja ya Bang Zuma. Yuk, selamat Assalamualaikum bekerja. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jul, gimana caranya jadi moderator? Gue nggak tahu. Nih Mbak Sarah pencet foto profilnya Bang Zul. Nah sebelah kiri ada titik 3, tambahkan moderator, aktifkan semuanya gitu. Di centang biru, centang hijau. Ada? Wait. Ada? Baik, moderator udah dah. Jul. Di centang hijau semua. Udah Jul. Bang Zul udah Bang Zul? Ada nggak ada? Nggak ada. Berarti belum di centang hijau semua. Lu jamba aja tuh, ada beberapa Oten di bawah tuh. Siapa namanya? Itu kayak Putri Sion, Isevo. Siapa sih? Nggak tahu Jul, udah gue. Isevo tuh. Siapa? Saipul. Wait. Saipul, diam lu. Zaipul. Oten yang ini Zaipul ini ya? Iya. Sevo udah dibilang Sevo. Hah? Lu kasih moderator dulu. Enggak, gini Mbak Sarah, Bang Zul sebenarnya udah jadi moderator, tapi di pengelolanya Mbak Sarah ini, Bang Zulnya nggak diaktifin, maksudnya diijaukan semua moderator, kayak naikkan tamu dan turunkan tamu itu diijaukan, diaktifkan gitu loh. Udah, Jul. Iya ini baru. Oke. Nah kan? Ya, gue mute aja, silakan. Gue kelola tamu. Nggak tahu gue mana yang itu. Ini luar biasa nih kalau Ukti Sarah ikut debat ini. Oh, Masya Allah Bang Zuma. Mohon maaf ya tadi ya, ini banyak yang komplain ya, aduh nggak. Mohon maaf, bercanda tadi bercanda. Apa Ya itu? Allah. Itu yang tadi aku masalah cincin-cincin itu Bang, mohon maaf. Ya kan udah biasa kita yang kayak gitu-gitunya. Teman-teman kita aja yang kaget. Biarin aja Mbak Sarah, mereka mah baperan karena sakit hati gitu loh. Enggak lah. Enggak lah. Mohon maaf pemirsa, bercanda. Bang Zuma tuh sebenarnya walaupun saya memanggil abang, tapi beliau tuh adik saya karena saya lebih tua 5 tahun dari Bang Zuma. Tahu kalian semua, hah? Astagfirullah. Iya, jadi Julius, kamu nih nyari Oten ke Australia, Jul kayaknya. Karena yang dari Dia tamu masih nggak ada. sibuk. Tunggu. Nggak, yang minta naik ini Muslim semua. Ya kita lagi jambak-jambak aja. Oh, jambak-jambak ya udah. Iya, yang Oten. Iya, jadi sambil nunggu Julius ya, pemirsa, kita agak-agak bercanda dikit lah, nggak usah yang terlalu bagaimana gitu. Abang, on cam aja, kenapa sih Bang? Kenapa Abang malu? Abang tuh ganteng, Abang tuh... Bentar, Mbak Sarah, ini ada yang, aduh. Oke, ini silakan siapa nih? Ini ada Oten nih. Halo Gary Kaja. Halo, selamat siang. Selamat siang, masih pagi Gary, kalau siang tuh di atas jam 12, ini masih jam 9. Oh, Ya, kamu nggak di Malaysia apa-apa. ya?
Host cerewet banget ya, bisa nggak sih diturunin, ribet banget jadi host. Biasa aja host. Anda. Hai, adekku sayang. Oke, silakan Gary. Silakan Gary. Saya mau Juma nih, boleh nggak? Boleh dong. Boleh, Bang, boleh. Boleh, silakan. Mbak Sarah, sebelum itu saya mau pamit dulu ya, Bang Zuma, Bang Zulio, Ya, makasih, Bang. Bang Ripa lagi. Makasih. Ripa, astagfirullah. Sudah cocok itu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Ya, silakan Bang. Tadi yang saudara kita dari Kristen silakan. Ini Gary nih Gary. Pak Gary halo. Gini cuma aku mau tanya satu aja. Coba buktikan. Ya. Apa tuh? Nabi Muhammad pagi itu semuanya. Shalom. Satu ayat aja. Nabi Muhammad punya mukjizat. Iya. Masya Allah, luar biasa itu. Kalau berbicara mengenai mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, dialah satu-satunya Nabi yang mukjizatnya masih ada sampai hari ini. Ya buktikan, mana dalilnya Pak? Selain daripada itu, tak ada lagi Nabi yang memiliki mukjizat, termasuk yang disembah oleh saudara Kristen. Nah, ketika berbicara mengenai mujizat yang terjadi terhadap para nabi itu kan tak bisa lagi kita rasakan selain daripada yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran. Tapi kalau mujizat seperti menghidupkan sesuatu yang mati, Yesus tidak ada apa-apanya dibandingkan nabiku. Dikatakan mana buktinya mujizat yang Muhammad buat? Dikatakan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah dalam sebuah halaqah, di tangan beliau ada batu-batu kerikil. Lalu batu-batu kerikil itu ikut bertasbih di telapak tangannya. Tuh, mujizat yang sangat luar biasa tuh. Maka orang-orang yang berada dalam halaqah itu, dalam pengajaran itu, dalam kelas bimbingan belajar itu, semua mendengarkan tasbih batu-batu tersebut. Hadis riwayat Tabrani. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, mah itu masih dalam kategori masuk akal. Ini Rasulullah menghidupkan batu-batu, batu kerikil yang dihidupkan. Subhanallah. Nah, sekarang Anda minta bukti kan? Sekarang Anda minta bukti, sama seperti ketika saya minta buktinya, mana Yesus membuktikan dirinya mampu membuat orang buta melihat. Ada buktinya? Kalau aku sih ada dalilnya Pak. Kalau ya, ini dalilnya mana? Tadi itu kamu dengarkan apa? Bukan dalil. Itu dalil lo itu. An-Abi dari sahabatnya Abu Dzar. Di surat apa itu Pak? Di surat apa? Kok surah? Itu kedudukan informasinya lebih akurat. Di Quran atau di hadis itu? Di Quran atau di hadis itu? Hadis itu lebih akurat daripada Bible. Gini, kalau hadis itu kan penulisnya manusia. Ya sama, Bible kau pikir penulisnya ayam? Abu Dzar itu masih dekat dengan Rasulullah. Lukas dengan Yesus dekat nggak? Kenal nggak Yesus sama Lukas? Enggak. Kalau Rasulullah dengan Abu Dzar kenal nggak? Ya kenal lah. Gini cuma, yang penulis kitab suci itu punya mujizat semua loh. Itu nabi-nabi semua punya mujizat semua. Oh, berarti Anda sudah mengakui Lukas dan juga Paulus itu nabi. Anda sudah akui. Baguslah kalau gitu, tepuk tangan dulu. Ternyata Paulus sudah diakui sebagai nabi. Bahaya nabi-nabi palsu ini. Allahu Akbar. Iya, terserah kamu bilang apa aja, itu kan hak kamu. Tetapi kalau secara iman, kamu harus membuktikan bahwa Nabi kamu itu punya mujizat yang seperti la haula wala quwata illa billah. Sekarang di zaman modern sekarang ini, apakah kamu bisa menunjukkan mukjizat Tuhanmu? Kok jadi Tuhan bermukjizat? Lucu ini. Mukjizat Yesusmu itu ada enggak? Mukjizatnya hari ini ada enggak? Ada. Apa? Tertulis di Bible aku. Ada banyak. Apa mukjizatnya yang bisa kamu lihat hari ini? Itu kan menurut iman kamu yang kamu tidak percaya. Ya enggak, yang saya tanya imanmu. Mukjizat Yesus yang bisa kau pertontonkan di dunia saat ini itu apa? Mujizatnya ya? Iya. Apa? Yang dia buat di kehidupan saya. Iya, mesin kondom. Saya ngomong bukan? itu kamu nggak tahu, nggak lihat. Lalu apa dong? Mujizat Tuhanmu
kok mujizat bertuhan. Penyakit Bertuhan kok saya bermujizat. disembuhkan oleh Yesus Kristus yang saya percaya. Temanmu yang kemarin tetanggamu itu yang kau bilang impoten, sekarang dia kuat. Itu mah Erot yang bangkitkan dia punya senjata, mah Erot. Mah Erot lebih nyata mujizatnya daripada Tuhan kau. Ada Ini aja sekarang ini. kita berbicara logika Juma. Ini aku mau kasih tahu bilang di kamu status aku. Kalau status aku di Kristen itu yang percaya Yesus itu, aku ini sebagai umat biasa. Ya sudah, sebagai umat biasa, mana mujizatnya Nabi? Nabi kok Tuhan, Tuhan kok Nabi? Bingung saya cerita sama kalian ini. Umat yang tidak punya pendirian Lu baca Nabi apa aja Tuhan si Yohanes Yesus 5, itu? Lu baca aja Yohanes 5 itu orang yang sakit 35 tahun. Yohanes 5 kamu bilang nomor 30 Iya. kau pelototin di situ saudaraku. Aku Yesus Tuhannya Kristen tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah lo, gimana tuh? Juma, kan? Juma, itu waktu Yesus turun ke dunia menjadi manusia Juma. Emang siapa bilang dia menjadi ayam? Taunya aku, hafal aku itu. Nah, itu kamu gini Juma, Berarti dia turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Berarti yang kau Gini. tuhankan itu makhluk jadi-jadian, betul? Benar nggak yang saya katakan? Yang kau Kalau sembah dia bernama turun. Yesus itu makhluk jadi-jadian, betul nggak? Kalau dia turun sebagai anak Allah, siapa yang bisa menghukum dia? Tidak Coba ada, saya tanyakan. hanya orang Roma yang bisa menghukum Tuhanmu. Lucu kan? Dibunuh lagi Tuhan kau itu, nggak Juma, sadar-sadar kamu saudaraku pakai ini. logika Juma, kamu pakai Justru logika saya Juma. pakai Karena logika ada tertulis ini. di kitab suci saya. Tuhanmu itu makhluk jadi-jadian, dibunuh oleh manusia. Udah selesai kita. Kamu Lalu hebatnya berbicara apa? nggak ada dalil. Mana dalilnya kalau kamu ngomong seperti itu? Lu, Kamu bantah pakai kitab suci lu loh. saya Jangan baca pakai kitab suci Galatia saya. 3 nomor 13. Kalau kamu memang berilmu, yuk kita Tuhanmu adu. itu- Aku cuman jemaat biasa. Aku bukan siapa, bukan pendeta, bukan Iya, penyetua. tapi bukan setidaknya apa-apa. kalau kamu begini cara diskusimu, kamu lebih hebat dari seorang pendeta loh. Bukan. Tapi saya Pendetamu mau tahu. kalah. Saya mau Pendetamu kita kalah. gini Juma. Pendetamu nggak berani keluar Kita kandang karena kita takut beriman perpuluhan itu, Juma. berkurang. Gini Juma. Nah, kamu justru Kita jemaat yang beriman. berani, meskipun ya kayak gini hancur pesenatelo. Iya, kami mengerti karena gini kitab suci kami tulis pakai semua bahasa. Makanya Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa Enggak jadi nyambung murid sudah. aku. Makanya semua bangsa. Nah sekarang itu- kamu itu jadi murid atau jadi hamba? Saya jadi murid atau jadi hamba Yesus itu urusan iman saya sama Tuhan Iya. saya yang saya percaya. Ngapain kau kesini, brother? Kamu itu jadi hamba dari bintang timur, Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Itu Yesus palsu tuh, yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu Yesus Juma, palsu semua itu. Yang tentang bintang timur itu seperti apa? Kamu paham tapi kamu cuman mau menghina aja Juma. Bukan menghina. Itu tadi di awal ukti saya mengajarkan bahwasanya kita dudukkan Gini, Juma. perkara pada tempatnya. Berbicara gini. mengenai sapi Kamu tank kasih harus kesempatan membahas untuk tentang yang saya bau busuk. berbicara dulu. Masa kamu terus sih? Masalahnya kamu itu lalat. Lalat itu dikasih buah yang segar pun dia akan menolak, dia akan larinya ke tempat sampah. Ini kita ajarin kamu tentang kebenaran. Pertama, kalau saya jadi kamu, ketika ada ungkapan Tuhan saya adalah makhluk jadi-jadian lagi, narasi saya kamu- akan berpikir untuk tetap ada keyakinan tersebut. Aku tanya, apa yang mujizat yang Kak Muhammad buat? Sekarang gini Juma, kalau Allah kamu itu punya mujizat, kamu dengar baik-baik. Kalau Allah kamu itu punya mujizat, ya berarti Nabi kamu itu punya mujizat yang besar juga. Iya. Sedangkan aku Nabi mau saya suruh Nabi kamu Isa buktikan. alaihissalam membangkitkan Buktikan, orang mati. buktikan satu Nabi ayat saya Nabi aja, Musa yang Nabi alaihissalam kamu punya membuat mujizat, tongkatnya jadi kamu nggak ular. bisa buktikan. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat batu kerikil itu bisa bertasbih. Apalagi Kalau tetapi menurut satu-satunya menurut mukjizat saya, yang sebagai bisa kita pengikut lihat Islam, hari ini hanya mukjizatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu Apa cuma itu? bisa berkoar-koar, kamu bisa cuma menghina agama orang lain, kok tapi agama menghina? kamu sendiri kamu nggak tengok. Kok menghina? Susah kamu di Oke, situ. oke. Masuk sebentar. Boleh nggak? Bang Silakan Geri. Akhri. Maaf ya Ukti. Aduh Bang Zuma jadi Udah mulai ngaco. Iya nih. Bang Geri. Bang Geri itu minta ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai mukjizat. Oke. Iya. Oke. Tunggu sebentar. Kita Ambil dari Quran ya, ambil dari Quran. Ya, jangan pakai iya, hadis. saya akan bacakan. Ya, silakan. Bang Geri harus paham dulu bahwa Al-Quran itu buat kami adalah mukjizat. Oke?
Paham? Paham belum sampai di sini? Saya belum paham, Bu. Saya belum paham. Itu karena gini, Bu. Karena gini, Bu. Dengar dulu, Bu. Kalau memang Al-Quran satu mujizat yang Nabi Muhammad buat, coba tunjukkan satu ayat bahwa Al-Quran yang diturunkan itu betul-betul Tuhan Allah yang kamu sembah itu dia menurunkan kepada Muhammad, dan inilah yang aku berikan kepada kamu, yaitu mujizat lewat Al-Quran tadi. Iya. Oke, Bang Zuma mohon maaf ya, tadi aku Silakan, Tuti, silakan. salah ya, mohon maaf Gak ya. apa-apa, Ini- lanjutkan. Jadi gini, Bang Gary saya bacakan ayat, tapi takutnya Anda bisa menyimak nggak? Karena saya kasih pemahaman aja tadi, paham nggak kalau Al-Quran itu adalah mujizat buat kita? Sekarang saya bacakan ayat. Saya Gini, bacakan Bu. ayat. Silakan, Saya Bu. bacakan Silakan. ayat. Silakan, Tolong Bu. disimak baik-baik. Silakan, Ini Bu. diaktifkan dua-duanya. Saya bacakan ayat, saya bacakan artinya aja di surat Nuh, surat Al-Qalam ayat 51. Dengar baik-baik ya. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu Muhammad. Jadi orang-orang kafir seperti Anda, ya, orang yang di luar Islam itu hampir-hampir menggelincirkan Rasulullah. Yang kafir itu yang nggak punya iman, Bu, yang nggak beragama, Iya, Bu. tidak punya keimanan Islam. Saya juga kafir karena tidak punya keimanan Kristen. Paham? Ya seperti itu. Ya, paham. Dengarkan dulu makanya. Tunggu, jangan dipotong. Saya sampai selesai. Lanjut, Bu. Orang-orang kafir orang-orang kafir seperti Anda dan di luar Islam itu hampir-hampir menggelincirkan Muhammad dengan pandangan-pandangan mereka. Ketika mereka, termasuk Anda, mendengarkan Al-Quran, Anda mengatakan Muhammad itu gila. Kalau seandainya Al-Quran itu benar-benar yang ditulis oleh tangannya Rasulullah seperti yang kalian tuduhkan, nggak mungkin ada kalimat ini. Paham nggak? Saya yakin Anda nggak paham. Nggak nyampe ininya. Bukan nggak nyampe, Bu. Itu saya mintanya mujizat Ya cepat ini orang sakit. mujizat, ya ini mujizat. Makanya ini Mujizat mujizat. apa itu, Bu? Mujizat apa? Sekarang Anda Udah buktikan. Kak Sarah kasih Orang sama yang Bang nggak Zuma aja. percaya, Ini bukan itu lawan kan kita. menurut- Kak Sarah udah Gary sama Bang Zuma fokus. Kak Sarah di mute. Gary lanjut sama Bang Zuma. Bu, jangan kasih dalil yang sembarang gitu, Bu. Itu bukan dalil tentang mujizat, Bu. Assalamualaikum. Boleh ikut ngobrol sebentar? Mujizat Anda yang nggak paham. Silakan. Bukan, Bu. Ibu yang nggak paham. Ibu Mujizat satu-satunya para nabi yang masih ada hari ini tinggal Al-Quran. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi yang lain. Mujizat yang terkandung di dalam Al-Quran itu yang pertama Al-Ijazul Balagha, Al-Ijazul Tashri', Al-Ijazul Ilmi, Al-Ijazul Adadi. Itu tak dimiliki buku apapun, buku profesor manapun, ya ilmuwan manapun, buku-bukunya itu tak ada artinya apa-apa dibandingkan Quran. Kalau Quran Keindahan sastra balaghah yang dimiliki oleh Al-Quran itu tidak bisa dikalahkan oleh buku manapun. Quran itu tertulis dari segi pensyariatan hukum, penetapan hukum-hukum, kalau saya mau debat hukum sama yang kamu, adil, nggak level, sempurna, komprehensif, Sedangkan itu hanya Tuhan ada yang di dalam saya sembah Al-Quran. itu punya banyak mujizat, cuma sedangkan Apa saya sih minta orang ini? satu mujizat aja yang Tuhan kamu atau Allah kamu atau Ini Muhammad. saya sudah sampaikan kepadamu, tapi nggak masuk di otakmu. Makanya aku bilang kau itu seperti lalat. Kamu itu lalat. Enggak Lalat seperti itu diyakinkan bahwasanya buah segar itu adalah nikmat. Enggak percaya dia. Namanya juga lalat. Carinya yang busuk-busuk. Itulah ente. Saya katakan kepada saudara, 1.000, 2.000, 3.000, 1 juta sampai sepenuh dunia ini mujizat Yesus. Hari ini tak ada lagi kita bisa lihat. Apanya yang kita bisa lihat? Kalau Kulitnya tak ada, loncat-loncat tak ada, gitu. Juni. Betul. Apa Kalau itu mujizatnya kan menurut Yesus yang kamu. bisa kita lihat hari ini apa? Kulitnya loncat-loncat di dinding. Apa? Lazarus masih hidup. Mana ada? Apa mujizatnya Yesus yang bisa kita lihat? Apa? Al-Quran kamu kan punya mujizat. Ya, oke. Bukan lagi Al-Quran punya mujizat. Al-Quran itu mujizat, tuyul. Keluar juga Ya. aslinya kan? Oke, aku ikut kamu, Juma. Gini, Juma. Tunggu dulu. Sekarang mujizat Rasulullah Al-Quran masih kami rambah, masih kami lihat, masih kami rasakan. Sekarang mujizat Yesus yang bisa kau rasakan apa? Mesin kondom. Enggak, Juma.
Juma, Apa mujizat seperti Yesus? kata kamu itu, Juma. Saya balik Seperti nanya kata- sama mu, Bung, saya balik nanya sama mu. Tunjukkan satu mujizat Yesus yang bisa kau rasakan hari ini itu apa? Coli di atas Kamu, pohon. Itu aja nggak bisa jawab aku. Sedangkan aku cuma jemaat biasa. Pertanyaan Kamu aku aja cuma kamu biasa. jawab. Ketika kamu menyerang Islam, kamu itu luar biasa. Ketika Bukan ditanya menyerang. imanmu, kau jadi kodok Bukan hamil. menyerang, aku tanya tentang iman Saya kamu, pun balik menyerang. tanya samamu. Karena kamu onyeng, penyembah bintang timur. Saya nanya, apa mujizat Tuhanmu yang bisa kau rasakan, yang bisa kau lihat, yang bisa kau rambah hari ini? Apa? Oke, yang mujizat yang Yesus buat ya. Sampai Yang sekarang. bisa kau rasakan hari ini itu apa? Itu buat di pribadi aku ya. Semua. Yang secara umum apa? Oke, Coba. gini, Kalau Juma. kami kan seluruh dunia Al-Quran. Juma. Al-Quran diakui oleh orang-orang orientalis barat. Al-Quran diakui oleh ilmuwan, diakui oleh siapapun yang menggunakan akal. Bagaimana Diakui mungkin itu seorang yang hidup di orang zaman Islam jahiliyah saja, Juma. 1400 Tapi kalau tahun kami silam? umat Kristen nggak pernah mengakui itu, Juma. Karena Iya, karena kamu kafir. Karena kamu juga kafir. kafir. Kamu menutup diri. Kamu Juma, kan tadi saya kan kalau mengatakan saya- kamu itu Saya lalat. bandingkan kitab suci saya sama kitab suci kamu beda jauh, Juma. Oh jelas beda. Satu Karena- surat kabar, satu karena wahyu gini, dari Allah. Juma. Beda. Juma gini, Juma. Hukum itu Kamu buku dengar surat aku dulu. kabar yang bisa Kalau direvisi. Kamu mau buktikan sampai sekarang Tuhan saya itu punya mujizat kamu Apa mata itu? kamu Apa itu harus mujizatnya buka baik-baik, Tuhanmu? Juma. Apa mujizatnya Yesus? Hah? Kamu diam, Banyaknya aku di ngomong. pasar penjual ikan kering dan minyak kelapa gitu, penjual madu. Iya, kamu dengar dulu. Kamu jangan cuma menghina. Kamu bilang Bukan kamu saya punya menghina, saya kasih kamu kesempatan. pintar. Ini Saya diskusi bertanya kamu. dengan hormat kepadamu. Tolong tunjukkan satu mukjizat dari Tuhanmu yang bisa kau rasakan, yang bisa disaksikan oleh orang banyak hari ini. Itu apa? Iya. Apa? Makanya aku mau jawab. Oh, Kamu iya. jangan colok dulu. Kamu Oke, jangan saya jawab diam. dulu, Juma. Oke, semuanya diam. Kita kasih waktu Semua kepada dia diam. 3 minggu untuk menjawab. Mujizat Yesus yang bisa kita lihat secara umum hari ini di zaman modern saat ini itu apa? Silakan. Kamu diam. 3 minggu ya. 1, 2, 3. Yang lain Kamu diam. diam. Aku mau ngomong, Juma. Juma, kalau kamu mau buktikan secara kasat mata, aku akan buktikan di kamu sekarang. Tapi nanti saya tanya balik kamu harus buktikan dengan secara kasat mata juga. Biar kita sama-sama fair. Masa jawabannya jemuran? Mujizatnya tiang jemuran gitu. Gini, Juma. Pak, Lu dengar orang ini. dulu. Saya minta yang bisa dirasakan oleh seluruh dunia. Mujizat Yesus yang Iya. bisa dirasakan seluruh dunia apa? Mesti dong. Mujizat yang Yesus buat sampai sekarang. Apa itu? Kamu lihat itu Pak Pastor Andi itu banyak muslim yang butuh mujizat di situ. Kamu lihat, kamu baca Matius 7, 22 sampai nomor 23. Tanda-tanda orang kerasukan setan bisa bermujizat pakai nama Yesus. Kenapa muslim sekarang Yang banyak saya pakai tanya Yesus bukan dan berpindah Pastor dari kamu Andi. ke Kristen? Yang saya tanya Yesusmu. Iya. Oh jadi sekarang Yesus itu berubah jadi Terus Pastor Pak Andi itu, gitu. Pak Andi itu berdoa orang buat orang sembuh Teman-teman, itu baru ada teman-teman anak ternyata Muhammad ya? Atau Tuhannya Allah kamu saudara yang Geri sembah ini itu ya? bernama Pastor Andi. Yang saya minta mujizatnya Yesus, yang dia tunjukkan mujizatnya Andi. Iya, dia berkata-kata dengan nama Yesus. Bilang aja begini, mujizat yang bisa dirasakan oleh dunia hari ini berkat salibnya Yesus, bumi bisa mempraktekkan tiang listrik. Bilang gitu. Orang-orang bisa kemudian berinisiatif bikin tiang jemuran karena terobsesi Itu otak dengan kamu, tiang salib. otak Bilang aja kayak ginanya gitu. kamu. Lihat, Daripada nggak ada muslim sama yang di bawah, sekali. Lihat ini, Pastor orang Andi yang di kamu bisa bawah-bawah. eluk-elukan ini goblok gini. Goblok gini. Emosi dia. Pastor Andi di muslim yang di bawah-bawah. bawah itu lihat ini. Orang yang kamu Iya, yang sebutkan saya ini. tanya, mujizatnya Yesus ya, gilang gemilang itu yang kau sembah itu apa Kamu yang bisa kita bilang, rasakan hari ini? bukan mujizat yang dunia menyaksikan bahwa Yesus itu mujizatnya masih ada. Sedangkan Mana mujizatnya, aku mana? Kamu bukti. Mana mujizatnya, mana? 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 Aku udah bilang tadi, kamu lihat aja dengan matamu sendiri, lihat di YouTube-nya atau lihat di TikToknya Pak Andi itu. Nah, supaya kamu lihat. Kok larinya Jangan ke Pak jauh-jauh. Andi? Yang saya tanya mujizatnya Yesus, tuyul. Itu, makanya kamu itu botol dengan nama itu apa? Yesus. Orang bisa sembuh dengan nama Yesus.
Orang bisa berhasil dengan nama Yesus. Penyakit bisa sembuh orang nama Yesus. Orang tuli bisa mendengar. Tetangga saya kemarin dibawa ke rumah sakit sembuh. Berarti dia sembuh atas nama rumah sakit Pertamina. Berarti kedudukan Tuhanmu sama rumah sakit sama. Gila ente. Yang saya tanya, mukjizatnya Yesus, bukan mukjizatnya Andi. Yesus yang bisa kita rasakan hari ini tuh apa? Aku suruh yang aku rasakan itu banyak mujizat di kehidupan aku. Apa? Aku sakit aja. Kamu ngantuk, kamu tidur. Begitu kau tidur bangun, nyenyakmu hilang. Ngantukmu hilang, itu mujizat maksudmu. Kau lapar, kau makan. Habis makan kau kenyang, itu mujizat kau bilang. Cuma kalau aku suruh kamu baca di kitab suci aku, pedoman buat kitab hidup suci aku, pula. Buku, nanti kamu ngeles lagi. Sucinya di mana buku kau itu? Aku udah kasih, kamu ngeles lagi. Apa? Buktikan. Saya minta mujizatnya Yesus, bukan mujizatnya Andi Simon. Orang yang saya minta mujizatnya Yesus. Bisa disembuhkan. Gak ngerti orang ini. Dukun beranak juga bisa sembuhkan bayi. Ada aja kau ini. Iman itu datang dari mana, Juma? Iman itu pula. Mana ada iman di Kristen, tuyul? Iman itu bahasa Al-Quran. Yang ada mungkin pisti barangkali yang kau maksud. Pisti, kepercayaan. Lu berbicara iman itu cuma di Muslim, kamu itu ngawur. Ngawur. Coba tunjukkan kata iman di dalam Bible original teks, ada nggak? Hasil curian kok bangga. Kenapa nggak ada? Nggak ada kata iman di Bible itu, nggak ada. Cuman di Indonesia ada kata iman, curi dari Islam. Itulah bukti mukjizat Al-Quran yang saya katakan tadi. Al-Ijazul Balagha itu mukjizatnya. Buktinya apa? Kitab yang kau anggap suci pun harus mengambil saduran dari kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Bukti Al-Quran itu mukjizat. Paham? Aulamu itu datang terlambat, Juma. Perbedaan. Coba sekiranya Al-Quran itu tidak ada, Bibelmu mau ngomong apa tentang Tuhan? Juma, Muslim itu datang dari kapan, Juma? Lu pintar. Kalau Al-Quran itu tak ada, sampul kitabmu itu mau disebut apa? Coba. Gak sadar kau? Aku cuma mau tanya kamu. Andai saja Al-Quran itu bukan mujizat, Paulus itu mau kau sebut dengan sebutan gelar apa? Coba. Muhammad itu nggak punya mujizat, Juma. Kalau punya mujizat, udah bisa. Apa? Kalau Al-Quran itu tidak memiliki mujizat, keindahan sastra, keindahan balaghah, tidak mungkin kitab itu bisa tertolong. Ngerti kau? Aduh, Juma. Justru itulah bukti mujizat Al-Quran. Al-Quran bisa membiaskan kata-kata yang bisa menguatkan agamamu, akidahmu. Coba kau baca di Markus 1 nomor 1. Inilah Yesus Kristus. Anak siapa di situ? Harusnya anak dewa. Tapi karena ada mujizat Al-Quran, maka kitabmu seketika menjadi kitab seakan-akan benar. Yesus anak Allah. Ya, Juma. Makanya Yesus anak Allah. Juma. Harusnya Yesus anak dewa. Juma. Tertolong oleh Al-Quran. Jangan tertolong oleh Al-Quran Yesus itu. Paulus itu harusnya pengajar atau kurir, penyampai pesan. Karena Al-Quran dikasihlah embel-embel rasul. Tak malu kau? Biar kamu S2 Juma atau S1 Juma. Saya bukan S2, saya S7. Aku cuma SMP atau SMA Juma. Kalau berbicara tentang kitab suci. Oh, berarti pendidikanmu sama seperti Yesus. Kami semua orang pendidikanmu selevel Yesus berarti kau. Orang sembah Yesus. Sekolah rakyat. Kitab suci kami mengerti Juma. Sekolah hanya 3 hari di bait suci. Tuhan kau itu. Gurunda atau apa? Nanti kalau kau dibilang menghujat lagi, menghujat. Padahal kagak. Siapa suruh hilangin kisah dia dari usia 13 tahun sampai 29 tahun? Resiko lu. Kenapa? Mana tahu dia kuliah di Mesir atau kuliah di Afrika. Tapi dihilangkan kasusnya. Gak ada ceritanya. Hilang dia sudah. Kamu paham gak? Apa yang harus ku paham? Saya harus paham apa? Saya harus paham apa? Saya minta satu mukjizat yang bisa kita lihat dari Yesus itu apa hari ini? Apa? Kamu kasih kesempatan kasih orang lain berbicara juga, Juma. Saya kasih kamu tadi waktu 3 minggu loh. Tapi apa yang kau bahas? Cuma tiang jemuran yang kau bahas. Lihat aja ini saudara-saudara kamu. Sekali lagi, kita kasih lagi kesempatan ya, sepakat ya teman Muslim. Kita kasih kesempatan ke dia, diam dulu. Kita kasih kesempatan 2 bulan kepada saudara Gary. Jangan ditutup ini Komal sampai 2 bulan ke depan. Nanti saya suplai dengan apa?
wifi 2 bulan ya. Jangan Nggak kau usah, berhenti Juma. bicara. Aku Kau punya kerja, tunjukkan aku punya duit, mukjizat Juma. Tuhan yang kau sembah Nggak usah, bernama Juma. Yesus Kamu itu nggak supply yang aku, bisa Juma. dilihat oleh dunia hari ini. 1, 2, 3 selama 2 bulan. Yang lain diam. Aku udah buktikan banyak bukti tentang mujizat Allah yang aku sembah, Yesus yang aku sembah. Tapi mana aku suruh buktikan 1 ayat aja di Quran, kamu nggak pernah kasih. Mulai Ini yang bingung dia bilang kan. gurunda gini. Mulai Ini bingung aja, dia ini kan. aja, Gary, supaya adil. Mulai Kau bingung kan dia dari tadi banggakan mujizat. Coba kau lakukan mujizat dulu. Si Uni Rifa tuh kau bikin sumbing dulu sekarang. Bingung itu dia namanya kan. menghukum orang. Dikasih Buat 2 bulan apa ya gitu? coba. Oh ya udah, kasih dia lebih cantik. Dikasih Kalau 2 itu bulan kasih lebih coba. cantik. Apa yang bisa dia Kalau lakukan? kamu Coba. mau terima tantangan Yesus ya, kamu siapa? Kamu omong nama Aku yang nantang jelas. Yesus. Curhat, Aku aja curhat. yang nantang Yesus ya. Kalau Yesus itu Tuhan, kau besok mati ya. Pokoknya aku tantang kau besok mati. Baru Yesus aku akui sebagai Tuhan. Asal kau mati besok, oke? Bingung dia kan. Rifa, kalau kamu mau gitu aman aja. Kamu bilang Iya. aja gini. Bang Zuma besok lihat ya. Kalau dia mati berarti Yesus Tuhan. Kalau dia masih hidup besok berarti Yesus bukan Gimana Tuhan kita ya. tahu dia udah mati atau enggak? Kamu itu bukan Tuhan dan Allah. Saya tidak akan percaya kamu Tuhan dan Allah. Kalau kamu Tuhan dan Allah, kamu menghukum saya dari hari ini sampai sebulan. Udah 2 bulan kau dikasih waktu sama Bang Zuma. Jawab dulu itu. Kalau enggak kita ini aja tantangan aja. Kuasa Tuhanmu itu. Kalau kau besok mati maka Yesus Tuhan. Kalau kau hidup besok berarti Yesus bukan Tuhan ya. Kau buktikan kalau kau besok mati. Tantang Yesus saya. Kamu Ya, yang aku tantang nantang. Yesus saya. Emang aku nantang. Iya, gitu. Jadi Jerry, Nanti Jerry lihat kedengaran aja. nggak Kalau suara kamu saya? tantang itu. Ya, Nanti kalau kau lihat mati aja. besok, aku pertama. Ini sudah masuk minggu kedua Jadi ini. cuma Kita tunggu buat jawabannya. tantangan kepada kamu yang jadi tumbal ini, Rifa. Ada kan? Mana? Ada tumbal, oi. Dikasih 2 bulan apa yang dia bikin? Curhat sana sini. Mana mujizat Nanti lihat Yesus aja mana? Juma. Nanti Kalau lihat Yesus aja. kami itu nggak pernah berbuat mujizat. Muslim itu nggak akan berpaling kepada Kristen yang banyak-banyak. Bilang aja begini, Bung. Akibat dari Yesus disalib, kita sudah ada inovasi baru. Orang Indonesia sudah bisa bikin jemuran ala-ala salib. Bilangnya kayak gitu. Cek. Iya, nggak apa-apa, Juma. Ada nggak suara saya, PLN yang teman-teman? tadinya tidak punya tiang, sekarang Serius berkat sih, bentar. salib, PLN punya inisiatif membuat tiang listrik seperti Juma. model salib. Bilang aja kayak itu gitu, udah daripada jadi nggak ada sama kamu, sekali. Juma. Jadi nggak apa-apa, Juma. Iya, kan? Kami umat Kristen itu selalu Gimana? mengasihi orang-orang yang Gimana? selalu menghina iman kami. Cuma ini mau ganti nggak Bang? Tunggu, Bang Zuma semua mau diam dulu, ganti semua nggak diam Bang? dulu, Ada semua Evat diam sama dulu. Yosi. Tunggu, semua diam dulu. Aku mau bilang gini, Gary, dari kemarin itu banyak sekali orang-orang Kristen yang mengaku punya mujizat, itu mengutuk Uni Rifa supaya celaka. Tapi alhamdulillah sampai detik ini belum celaka. Kalau nggak kamu coba kutuk dia lagi gitu. Sama seperti dulu ada pendeta Tokyo, ya dia menantang waktu itu beberapa orang ya, termasuk Kores sama Bang Ali. Saya disuruh jadi jurinya, ya saya disuruh jadi wasit, dan terbukti setelah 3 bulan pendeta Tokyo yang tambah susah hidupnya. Ya, jadi itu bukti bahwa ternyata Tuhanmu nggak bisa menolong dia dan malah menyusahkan dia. Jadi ini mumpung Ini, ada bro. Uni, biasanya Ini, bro. ditumbal dia. Ini gini bro. Dager, Kalau kamu waktumu 2 minggu, Ger, 2 bernarasi bulan. seperti itu, bro, saya tidak bisa mengutuk manusia. Saya bukan siapa Itu bukan saja. mengutuk, menguji, tapi menguji. Iya, dia itu menguji dirinya sendiri dengan Tuhan yang saya sembah. Dia yang Yaudah, berkata kalau nggak- sendiri, bukan Kalau aku. nggak gini aja, Gary, kau doain Uni Rifa dapat mobil dalam 1 minggu. Kalau itu yang baik kan? Kalau Buat dia dapat mobil dalam apa? 1 minggu, artinya Yesus Tuhan. Uni nanti Buat langsung apa? Dia buka tuh. kan udah tantang Yesus tadi. Tuhan yang saya sembah bahwa selama sebulan atau 2 bulan dia akan mengalami satu permasalahan yang besar dalam hidup dia. Nanti lihat Nggak ada aja. dia bilang gitu Saya loh. bukan Tadi dia mengutuk bilang Gary tetapi mati. Dia menguji dia punya diri sendiri dengan Tuhan atau Tuhan Allah yang saya sembah. Ger, tadi Uni nggak ngomong gitu loh, yang dia bilang. Kalau cuma Yesus dongeng. memang Tuhan, kau mati besok. Itu yang dia bilang tadi. Ini saksi banyak kok. Aduh, dia yang menguji. Masa Tuhan saya bisa menguji dia? Kan nggak mungkin. Loh, lu lihat ya, Ger. Ini aku kasih tahu kamu ya. Berarti kamu takut dong semua di sini. Kamu takut dong menguji Tuhan saya. Ger, lu tahu Tuhan diuji. Saya mau Terkadang bilang dasar sama kamu kampret. semua di sini, kalau kamu Tunggu, Ger, aku kasih tahu. Tuhan diuji. Ya, jadi 2 tahun lalu ada 2 orang pendeta plus 1 apologet Kristen. Ya,
Jadi ada Mendiang Mangapul Sagala, Pastor Sara, dan Rudi Waklabu. Mereka tiga-tiga berdoa kepada Yesus supaya saya mati. Jangan kasih dia lihat tahun 2023, dia bilang. Dia tidak akan melewati 2023. Apa yang terjadi? Waklabu penyakitan, ya, si Rudi Waklabu jadi penyakitan. Pastor Sara minta maaf sama saya, dan Mangapul Sagala tidak melihat 2023. Itu yang terjadi, Gary. Itu kalau kamu mau main kutuk-kutukan, bahaya loh. Ya, jadi cobalah kamu cek lagi Tuhanmu itu benar nggak, Ger? Kalau kamu tadi jual-jual Andi Simon, ya, tadi udah Bang Zuma bilang rumah sakit juga buat mukjizat kalau seperti itu. Bahkan ingat nggak, waktu itu pendeta Sepentong pernah menantang pendeta-pendeta yang jual mukjizat untuk menyembuhkan orang-orang yang kena COVID. Terus apa yang terjadi? Pendeta yang selama ini jual mukjizat kabur semua, kabur. Nggak ada yang menerima tantangan pendeta Sepentong. Yang nantang Kristen loh, bukan kami. Jadi orang Kristen sendiri itu meragukan mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh pendeta-pendeta itu. Jangankan Islam ya, Kristen sendiri meragukan. Itu faktanya, Ger. Ya, oke, silakan lanjut. Dinda Unirifa dan Ukhti Sarah. Cek. Bisa ganti. Saya ke depan dulu cari angin dulu, cari angin dulu. Iya. Enggak, sebentar aja. Ya. Saya mau lihat yang listrik itu dulu, apa betul-betul mirip Jangan atau enggak. lari dulu. Ya, Juma. Tapi abang nggak Silakan dimatiin, kan? Juma. Silakan Enggak, saya Juma. masih di sini. Teman-teman. Halo, Saya cuma mau lihat yang Kak listrik Sarah, itu jadikan mirip Julius atau sama tidak aku gitu. moderator. Mirip Udah, ya? gini. Iya, Coba kita tanya pendapat Tapi si Eka saya- sama Yoshinoya aja dulu. Saya jangan diturunin Iya, suara ya. saya Ini ada nggak, kebiasaannya teman-teman? si Rifa ini. Kalau tahu saya tuh biasanya dia turunin saking takutnya itu. Cuma nggak usah kemana-mana deh. Udah berapa kali saya gaplok kamu. Mana ada Bukan Rifa takut, takut? jijik. Mana ada Rifa takut sama kamu? Setan aja takut sama Rifa. Setan Oh aja gitu, takut sama tanya aja Rifa. sama Kak, Rifa. itu Lah, jangan ini bikin lebih aku setan. moderator. Dia takut sama orang. Ukti ini lebih setan dari Juma setan. aja. Iya. Tapi setan dari setan, ini benar. Juma aja mau Suara saya ada jawab nggak ya? pertanyaan aku satu pun. Udah, Udah saya Ger, tanya sudah dulu Ger. dulu. Suara saya Mau ada cebok Ger, aja Ger. dulu Ger. Jerry, Cebok pakai diam air dulu 1 ya. sendok Ger. Ya, kasih Yoshinoya sama Ehad dulu. Ya, silakan siapa dulu? Yoshinoya atau Ehad? Saya dulu, Iya, saya. selamat pagi, shalom. Suara saya ada nggak kedengaran? Aduh, bro, saya duluan naik nih. Enggak, Yoshinoya dulu naik, Kang. Si Oh, Yosi iya, yang iya, dulu iya, iya. naik. Kak ada otak. Si Yosi yang dulu naik dari tadi. Ya udah. Ya, saya kan nggak lihat. Silakan. Oke. Ini suara saya ada nggak kedengaran? Enggak ada. Nggak, maksudnya kecil atau besar? Saya pakai songkat soalnya. Kalau nggak saya cabut songkatnya. Bagus. Udah, ngomong aja lah, banyak kali ceritamu Yosi. Oke, jadi gini teman-teman. Kita kalau berbicara itu harus belajar konsisten dulu. Supaya kita teredukasi juga. Ya. Benar kata teman-teman ya. Orang Kristen itu tidak diajarkan untuk mengutuk ya. Makanya nggak ada sebenarnya yang ya Nggak diajarkan untuk Kristus mengutuk. tidak mengajarkan untuk mengutuk. Itu nggak bagus, nggak baik. Tetapi kalau mau coba silakan sendiri gitu dengan langsung gitu kan. Karena buktinya kan kita lihat sudah banyak yang terjadi yang mau mencobai Yesus gitulah. Artinya kami anak-anaknya atau umatnya pengikut Kristus tidak diajarkan untuk Lawak-lawak ya. Juma Yesus, hargai orang Juma. Yesus tidak punya istri, dibilang mereka punya anak. Bang Suma. Tadi Bang Suma Oke, Bang bicara Yoshinoya, hal Bang saya Yoshinoya, hargai diskusi Juma. Enggak, pengantarnya itu bikin geli, mau muntah saya Iya. dengarnya. Karena Apa di sih? ajaran Kristen tidak diajarkan untuk seperti itu mengutuk. Oke, Justru Yos. Kristen Ada orang itu yang hadir mengatakan karena itu, berarti dia kutukan dari terhadap pribadi Yesus. dia Lucu sendiri, ini. personal Lucu ini ya. orang ini. Tapi ajaran Yesus, ajaran kasih yang baik. Iya, ajaran buat Yesus semua manusia. kasih. Ini kita tidak membahas tentang ajarannya Yesus, Iya, kita bahas Bang tentang Suma, ajarannya diam Kristen. dulu nggak? Saya Beda dulu dong. Beda Tadi ajaran Bang Yesus, Suma beda ajaran bicara Kristen, beda lah. Panjang lebar, saya nggak. Di telepon Yesus dia. Oke, lanjut ya. Tadi ada telepon. Yos, aku mau nanya, kalau gitu yang Seharusnya Bang mengutuk-ngutuk Suma itu juga berbicara Tunggu, harus konsisten. Yos, kalau Teman-teman gitu tahu yang nggak? mengutuk-ngutuk itu dalam nama Yesus itu bukan Kristen ya? Pak Mangapul, Rudi Yohanes, Pastor Sarah itu bukan Kristen ya? Iya, Bentuknya dalam bentuk apa, Pak? Pakai nama Yesus nggak diajarkan di dalam Bible, ya. Itu pribadi orang, Karena Yesus personal mengajarkan orang. yang baik. Ya. Diajarkan kami Tapi kalau di menegur- diajaran kami nggak kalau seperti menegur itu, dengan Pak. Tegas ada. Kalau mengutuk Tuhan bisa,
Itu jagonya Kristen tuh, ngutuk Tuhan itu paling diam jago dulu. tuh. Cuma kamu mengerti arti daripada kutuk nggak? Kutukan itu Ya, dosa. Kalau kamu nggak Juma. ngerti biar tak ajarin. Dosa Kristen yang Yesus- itu yang berdiri Yesus di tanggung itu atas adalah kutukan. Juma. Iya, Gary, Lu coba paham diam nggak? dulu Gary, gantian Kristen dulu. itu berdiri di atas kutukan. Kristen itu Diam. satu-satunya Gary, diam agama dulu. di atas Saya muka dulu. bumi ini yang mengutuk Saya Tuhannya itu mau Kristen. diskusi dengan Bang Suma dengan baik-baik ini. Udah lama nggak diskusi dengan Bang Suma kan gitu. Nah, sekarang saya tanya dulu dan saya konfirmasi dulu ke Bang Zuma. Tadi Bang Zuma pertama saya dengar kan ya mengatakan bahwa apa yang Sarapan dibahas dulu ya. di dalam Bible itu pun ada di dalam Quran. Salah atau benar tadi? Maksudnya? Oh, Tadi kan Al-Quran Bang Zuma membahas pagi-pagi yang tentang pertama saya umat naik. terdahulu, itu betul. Betul. Iya, jadi apa yang dibahas dalam Bible tadi saya dengar ya itu juga ada di dalam Quran. Benar atau salah? Oh, enggak begitu. Apa yang dibahas? berarti salah, Dengar. Apa yang dibahas Makanya Al-Quran saya mau itu? konfirmasi Bang Zuma. Yang dibahas Supaya Al-Quran itu tentang agama konsisten terdahulu, kitab suci Oke. terdahulu, kitab-kitab orang-orang kafir, itu yang dibahas oleh Al-Quran. Sembahan-sembahan orang kafir itu yang dibahas oleh Al-Quran. Jadi kalau kami membahas Kristen, itu sama dengan membahas Al-Quran. Itu loh. Oke, jadi kalau membahas Bible sama dengan membahas Al-Quran, iya kan? Keliru. Cuma Kenapa ini semakin orang? lu hina Kristen, Kenapa semakin mulutnya orang selalu berbondong-bondong terbolak-balik? percaya kepada Yesus Juma. Enggak? Bang, Semakin Bang lu Zuma menghina, percaya nggak semakin bahwa- umat Muslim Siapa semakin yang menghina percaya. tuyul? Halo, Gary. Lucu Bentar, kamu Gary. itu. Kristen Gary, itu nggak bentar, ada Gary. kalau tak ada hinaan. Gary, bentar. Agamamu itu berdiri di atas hinaan. Karena Kamu hinaan udah lah percaya samping nggak? Kristen itu ada. Lucu Kamu ente. udah kebal sama itu Juma. Ada orang yang Ajaran kami jauh ajaran kasih bahwa Juma. Kamu harus Kasih paham nenek itu. moyang, kasih nenekmu tuyul. Kasih. Gary, Apa Gary, di Kristen bentar. yang kasih itu apa yang bisa kita lihat? Implementasi kasih di Kristen Oke. itu apa? Coba satu aja. Oke, Apa? Bang Zuma, Bagi-bagi kondom. Percaya nggak? Atau pernah mendengar nggak bahwa Apa? Kasih di Kristen itu apa? Tunjukkan satu aja dulu. isi Al-Quran itu 75% diambil dari Alkitab? Hah? Pernah Kata dengar siapa? itu? Nggak ada Al-Quran itu diambil dari Bible, nggak ada. Makanya kan Al-Quran tadi Bang Zuma itu bilang, makanya murni saya konfirmasi dulu. 100% wahyu Apa dari yang Allah. dibahas dalam Alkitab, di dalam Al-Quran juga bahas tentang itu, benar atau salah? Al-Quran itu datang untuk meluruskan pengajaran-pengajaran para nabi yang dibengkokkan oleh orang-orang kafir. Itu yang betul. Jadi kalau Al-Quran dibahas, itu sama halnya Iya. membahas agama terdahulu, membahas tentang Tuhan-Tuhannya, manusia-manusia cupu. Itu kalau bahas Al-Quran. Makanya kalau Al-Quran dibahas, pasti membahas orang-orang kafir juga. Karena cakupan Oke. salah satu daripada Al-Quran Oke. itu adalah agama-agama yang Oke, gini, Bang terdahulu Zuma. di luar Islam. Tapi gitu. percaya nggak bahwa isi Al-Quran itu 70%-nya diambil dari Alkitab? Kok diambil? Enggak. Pernah Enggak dengar ada nggak diambil. atau pernah baca? Tidak Ya. ada 0,1% pun diambil dari Bible, itu enggak ada. Nah, coba Bang Zuma Google ya, cari. Enggak ada. pernah Siapa yang mengatakan mengambilnya? itu Siapa yang mengambil? 75% Al-Quran isi itu wahyu. Al-Quran, Kalau pernyataan diambil saya dari Alkitab. bahwa di kitabnya orang Kristen itu 80% diambil dari agama Yahudi, itu baru betul. Iya, tapi 20%-nya diambil dari Roma Yunani. Orang Itu yang betul-betul. mengatakan seperti itu. Makanya tadi Bang Zuma bilang apa yang dibahas di dalam Alkitab itu juga ada di dalam Al-Quran. Makanya Salah kan? konfirmasi Salah ini. kan? Ukhti Sarah jadi saksi tadi, salah kan? Saya bilang ada yang melarang jangan bahas Bible, bahas Al-Quran. Saya bilang kalau kita membahas Al-Quran pasti membahas kitab-kitab terdahulu, pasti membahas sembahan-sembahan selain daripada Allah, pasti membahas agama di luar Islam. Itu kalau membahas Al-Quran. Ibarat reformasi membahas tentang Indonesia, maka membahas tentang Orde Lama, Orde Baru. Al-Quran dibahas berarti membahas tentang hal-hal yang pernah Allah turunkan, wahyukan dan dirubah oleh umat terdahulu. Itu betul. Tapi kalau dituduh Al-Quran diambil, nggak ada itu cerita, nggak ada. Al-Quran itu wahyu 100% dari Allah, dari Tuhan pencipta alam semesta. Demikian. Yang terjadi di Indonesia, Bible itu diambil 75% dari istilah-istilah Al-Quran. Itu baru betul. Mujizat itu ya?
Itu betul. Kitabnya orang Kristen di Indonesia 75 sampai 80% diambil dari Al-Quran, itu baru betul. Aduh, Allah yang nggak punya Jadi sini Bang Suma, aku luruskan dulu ya. Berarti nggak benar ya. Berarti apa yang isi dari Al-Quran itu, Bang Suma nggak setuju ya diambil dari Alkitab. Saya tidak 75% setuju ya? itu diambil, nggak ada. Ya? Siapa yang mengambilnya? Rasulullah yang ngambilnya, nggak ada. Tidak seperti buktinya kan kitabmu, cerita-ceritanya yang ada 80% di kitab diambil dari Taurat, agama gitu loh, Yahudi. Bang Suma. Itu betul. Cita-citanya yang ada di kitab Taurat, Zabur itu ada di dalam Al-Quran. Kalau Iya kan? kesamaan Makanya ada cerita, orang yang kesamaan menuliskan- toko, dengar. Kalau Gini, kesamaan orang toko, ada yang kesamaan menuliskan cerita, contoh kayak itu kan Abdul tadi saya sudah Bukti bilang mengatakan samamu. bahwa Al-Quran 75% ketika isi dibahas Al-Quran itu membahas umat itu diambil terdahulu, dari Bible, dari Alkitab. membahas kitab Coba terdahulu, Google deh kalau saya. Cerita membahas itu dapat dari keyakinan mana, orang Juma? terdahulu. Cerita itu dapat dari mana? Dapat dari Sudah teks, kusampaikan teks, dari Juma. tadi. Nah, gini Tapi Bang Suma, Anda pikun, kalau di mencoba dalam untuk Al-Quran menipu, itu penyempurna pakai kitab-kitab jurus sebelumnya, Paulus. Itulah berarti kalian. tertulis di dalam Al-Quran harus sempurna. Paulus aja kamu nggak paham. Apa Kamu sih ngomong- orang ini? Kalau Ya. Al-Quran tidak sempurna, tidak bisa mensuplai kemudian kitabmu istilah-istilah. Nah, contohnya Paham? gini, aku kasih contoh Bang Zuma. Cuma Karena kalau Al-Quran Al-Quran itu itu sempurna, sempurna, banyak mujizat yang makanya dibuat, kitabmu Juma. itu dikuatkan Buat dengan dibuat, mengambil Juma. istilah-istilah dari Al-Quran. Waktu aja nggak ada, kamu Tanpa bilang Al-Quran sempurna. kitabmu itu apa? Cerita apa? Sempurna Daftar menu kenapa harus makanan pakai kali? hadis Juma? Kalau sempurna kenapa harus pakai hadis Juma? Gantian dulu Gary, saya belum selesai. Hadis itu Juma uraian ini ngomong Al-Quran. kebohongan. Gimana Hadis gitu? itu uraian daripada Al-Quran. Al-Quran Jadi gini, itu Bang pokok Zuma. hukumnya, Bang Zuma. pokok hukum diurai oleh pembawanya yaitu Juma, Nabi kalau narasi Muhammad. kamu seperti ini, Uraian Muslim yang dibawa oleh itu nggak Rasulullah pernah itulah ngerti yang disebut ajaran kamu, hadis. Juma. Kata-kata kamu. Kenapa Ger? Tugasmu 2 bulan kau cari mukjizat Yesus yang bisa kita lihat hari ini nggak ada. Baru Kamu yang nggak istri yang bisa kutemukan. buktikan mujizat Muhammad. Kamu Jadi Salah ini- satu jadi mujizat gini, teman-teman. Rasulullah itu Quran. Kata Allah. Al-Quran kepada mensuplai Muhammad. kitabmu seperti sehingga itu, kitabmu itu Juma. bisa Nggak dipakai ada, di Juma. Indonesia. Cek. Coba kitabmu nanti Nggak kau ada, lepaskan Juma. semua kata Allah kau lepas dari Al-Quran. Berani nggak kitabmu tuh? Berani nggak? Nggak berani. Gimana Juma? Gimana? Kitabmu tanpa kata Allah itu hanya buku apa yang dari barat itu. Nggak Juma, tega saya gini, menyebutnya. Juma. Coba kau lepaskan kata Allah di kitabmu. Berani nggak? Kita baca sekarang lah, dikamikan kita baca Allah. ya. Dikamikan Coba kita Allah. baca. Nah, kita baca Dikamukan dari Allah. kejadian. Dikamikan Allah. Sama Coba enggak? kita baca dari Allah sama kejadian Allah dulu ya. Sama apa enggak? Pada mulanya dewa menciptakan langit dan bumi. Kan Allah dihilangkan tuh. Kalau yang sekarang kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita rubah. Pada mulanya dewa menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Bumi belum adalah berbentuk dan firman itu kosong. bersama-sama Gelap dengan gulita Allah. menurut Firman itu samudera adalah raya. Allah sendiri. Dan roh dewa melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah aja. dewa. Jadilah terang. Ya, Lalu kamu terang aja. itu jadi. Ngomongnya. Dewa melihat Juma. bahwa terang itu baik. Juma. Lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Dan dewa menamai Kalau terang itu baca siang. itu, baca Dan di gelap dalam itu orang malam. yang baik-baik, Jadilah Juma. petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Jadi- dewa. Jadi nggak Jadilah apa-apa. cakrawala. Ayo. Dihilangkan nama Gimana Allah itu? juga nggak masalah sebenarnya. Ya sudah, ayo kau baca kitabmu. Hilangkan kata Oke. Allah coba. Jadi gini teman-teman, Coba. ya, kalau teman-teman mau baca Juma. Ini salah satu bukti yang mujizat tidak pakai Al-Quran. nama Allah, Tanpa itu mujizat Juma. Al-Quran, Bibelnya orang Boleh Kristen download itu itu. jangankan Kalau berjalan kamu merangkak ngomong pun tak gitu, bisa. Kalau Paham? kamu ngomong Allah, Jadi, berarti itu- Allah kamu itu punya mujizat. Iya, Sedangkan nenek Allah, Mugiber. Allah kamu itu nggak punya mujizat. Nenek Makanya menggipir, nggak udah bisa kau disebut sunat dulu Allah. supaya otakmu berfungsi. Sunat dulu supaya Jadi, berfungsi otak. gantian. Suara saya ada nggak Boleh sih? gantian nggak? Suara saya Nah, ada si nggak ya? Yosi, KO, si Jerry, KO, udah kalian diam. Ini yang satu Nah. orang lagi silakan dari tadi Nggak, dia gini, Bang pengidam. Zuma. Udah. Benar kata Zuma. Sudah. Bisa juga kita nggak pakai Allah. Allah itu kan bahasa Indonesia yang Sudah. Nenekmu diterjemahkan kiper. dalam lain. Nenekmu yang keberapa ngajarin Tetapi kau itu Allah itu bahasa ada Indonesia. sekarang terjemahan Udah, diam. yang Bible Diam. itu atau Alkitab Juma nggak pakai nama Allah. Double kosong. Cuma dengar dia yang suka hina Double itu. kosong, tak ada ilmu, diam. Silakan yang Jangan di bawah, mana dulu, tahu Bang. masih berisi Oke. sedikit. Narasi lagi. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk saya. Saya minta Jangan tolong sampai ini lebih parah ini. Kita dengarkan Ya, dulu. kayaknya Silakan. lebih parah. Tolong Enggak, Gary, jangan di-kick saya ya. selesaikan dulu. Ini saya belum selesai supaya nggak di framing gitu loh. Boleh ya? Jangan di mute saya dong, moderator.
Jadi benar kata Suma, sudah, bisa dihilangkan nama Allah itu. Karena nama Allah itu sebenarnya kalau kita buka sejarahnya ya, itu memang sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhannya orang Arab. Dia sudah akui. Islam pun itu sudah ada. Dia sudah akui. Oke, makasih Bang Yoshinoya atas pengakuannya, kita turunin. Udah. Oke, terima kasih. Boleh gantian ya? Ya, silakan. Saya minta tolong jangan diturunin saya. Ya kalau kau gila di sini diturunin lah. Komal kami ini komal beradab. Orang gila kok dibiarin di sini pasti diturunin. Syaratnya diskusi dengan saya itu pakai otak itu aja, akal yang dipakai. Saya minta Ini beradab juga cuma, jangan saya minta mentang-mentang Pak kamu Suma. kamu hanya Begini, saya minta Pak Suma untuk membantu saya menjelaskan Al-Isra 59. Loh, kamu itu mau belajar untuk apa? Enggak, Mau karena belajar? Anda berkata Nabi Anda memiliki mujizat. Tetapi itu tidak sesuai dengan Al-Isra 59. Oleh sebab itu saya minta tolong. Coba kau bacakan kepada saya. Kamu yang mengatakan tidak sesuai, silakan Anda bacakan. Oke, saya bacakan terjemahannya ya. Loh, Al-Qur'annya dong. Oke. Katanya bahas Al-Qur'an. Ini bahas Al-Qur'an atau bahas terjemahan sih? Oke. Wa ma mana ana an-nursila bil ayati illa angkazaba bihal awalun wa antaina samudan nakota mubsiro tangfa solamu. Bahasa Latinnya dibaca gini jadinya. Kalau bahasa Latin yang dibaca kayak gini lah jadinya nih. Silakan. Ya bahas Qur'annya dulu dong. Bahas Qur'an. Wa ma mana ahad ma'ana. Coba apa artinya tuh? Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan dalam kurung kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda kita diskusi yang enak boleh, Bang Suma ya. Ini bahasa Al-Qur'an kan? Iya. Ya silakan Anda jelaskan dulu kenapa di dalam ayat ini Allah justru berkata tidak ada mujizat yang diturunkan kepada Muhammad. Apa? Tidak ada mujizat yang diturunkan kepada Muhammad. Di mana? Di mana itu Al-Isra dikatakan? 59 ini. Mana di situ dikatakan tak ada mujizat? kamu bantah Al-Quran kamu sudah cuma. Iya, saya tanya di mana dikatakan tak ada mujizat? Ini pasti ayat ini turun pasti ada asbabul nusul. Enggak, saya Atau tanya kita di mana lihat dalilnya tafsir. tak ada mujizat, di mana Tuyul? Mari kita buka tafsirnya Tuyul. Mari kita buka tafsir Ibnu Katsir. Yuk. Mari kita buka tafsir. Makanya saya bilang Anda itu udah semua turunin. Lo gimana? Gak kuat? Turunin. Gak kuat lawan saya. Gak kuat. Inilah kelihatan ini. Katanya guru tapi ilmunya nol. Lawan Ehad saja nggak bisa. Kenapa takut sekali? Kenapa takut lebih sekali? bagus. Lebih bagus anak-anak kamu. Takut sama Ehad. Lihat itu Rifa. Rifa. Itu Lihat punya ini ilmu jagoanmu ini. Lihat jagoanmu ini. Semua Muslim. Lihat jagoanmu si Zuma ini. Nol besar. Saya suruh buka tafsir aja dia nggak berani. Kenapa? Karena akan terbuka di situ bahwa Muhammad tidak punya mujizat. Ya sudah, coba kau tunjukkan di mana dalilnya tak ada mujizat. Buka tafsirnya. Kau lebih pintar dari Ibnu Katsir. Buka. Udah turunin. Aduh, mau muntah saya. Ayo, kau lebih pintar dari Ibnu Katsir. Cuma saya mau muntah. Kau bocah TikTok aja berani lawan Ibnu Katsir. Oh, Ibnu Katsir, Juma kamu itu nggak ada ilmu Juma, lebih bagus Musara ini. Misara ini. Mau Orangnya muntah pintar. saya dengarkan orang Kristen membaca Al-Quran tak bisa, larinya ke tafsir. Mau kutampar mulutmu pakai sekopang. Terus kamu nggak pakai tafsirannya? Bukan. Kalau kamu nggak pakai tafsiran, kamu itu goblok. Bukan begitu, saudara. Bible itu bukan mantra. Al-Quran itu bukan mantra. Terus? Yang seenak perut kalian itu seenak. Buka tafsir, buka terjemahan, buka ini. Nggak bisa kayak gitu dong. Nggak bisa dibiarkan dong. Assalamualaikum. Shalom Bang Nggak Suma. bisa dibiarkan orang yang tidak berakal itu menipu orang, membawa-bawa Al-Quran, membawa-bawa tafsir, tapi ilmu tak ada. Untuk membedakan antara manusia saja dengan ayam tidak bisa bawa tafsir. Tunggu lo, ini peserta berikutnya juga nggak kalah kacaunya nih. Ini Ya, sudah kumpulan tiga. orang-orang errol nih. Ya, silakan Sudah tiga, Bang ini yang Ferry keempat. Sawah. Ternyata Muhammad tidak ada mujizat ya. Kalau brother semua mulai lagi. mengatakan Al-Quran itu adalah mujizat Muhammad, itu bukan dari Muhammad brother.
Terus? Ya. Terus? Jadi itu Al-Quran itu bukan bukan dari Nabi mujizat. Muhammad. Terus? Ya. Ada nggak? Karena Ada nggak mujizat tidak- yang berasal dari diri Yesus sendiri? Ada nggak? Karena Allah SWT tidak pernah berfirman kepada Sekarang Muhammad. ada nggak Coba Anda mujizat? tunjukkan Ada nggak satu mujizat dalil dari saja. Yesus sendiri? Ada nggak? Satu dalil saja. Yang disebut Allah mujizat SWT itu, berfirman dengar. Yang Sampai disebut kiamat mujizat Anda itu, tidak bisa dengar. Ayo, Yang disebut silakan. mujizat Juma, itu kamu dengar orang dulu, Juma. Kamu kejadian hargai yang orang Juma. enggak, orang tidak berilmu didengarkan gimana ceritanya. Kamu yang nggak berilmu Juma. Yang disebut mujizat itu kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang nabi yang diberikan oleh Allah. Bukan nabi mana itu. mujizat Muhammad? Semuanya Malu nggak, berasal Juma? dari Allah. Malu dikit Juma. Semuanya berasal dari Allah. Tidak ada berasal dari diri seorang nabi itu Allah, sendiri. kamu itu nggak punya mujizat Juma, makanya Nabi Muhammad itu nggak punya mujizat. Geri, jangan dulu Juma. kamu. Ini- Saya dulu dengan Suma. Si Saya dulu dengan monyet Suma. satu ini banyak cerita. Diminta mujizatnya Saya dulu Yesus yang tidak bisa dia tunjukkan selain mesin kondom pun banyak cerita. Udah ngomong terus. Mujizat itu, Ger, kusuruh nanti hostnya turunkan kamu ya. Jadi mujizat itu kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang nabi. Bukan dari dirinya, tapi dari Allah. Itu mujizat. Nah, tidak ada mujizat dari Rasulullah, semua dari Allah. Ketika Anda mengatakan Al-Quran itu bukan dari Rasulullah, yang betul. Al-Quran itu dari Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya balik. Ada tidak mukjizat yang berasal dari diri Yesus sendiri, bukan dari Allah? Ada enggak? Tunjukkan coba. Apa? Kalau Anda bilang Al-Quran itu mujizat, apa bedanya dengan Taurat yang diterima oleh Musa? Ya memang nggak ada bedanya tuh Yul. Memang nggak ada bedanya. Itu sama-sama kalamullah. Memang nggak ada bedanya. Nah sekarang permasalahannya, yang kita cari di sini adalah mujizat yang didatangkan oleh Allah kepada para nabi. Apakah masih ada? Tinggal satu, tinggal Al-Quran. Nggak ada lagi yang lain. Kitab Taurat itu apakah itu sudah hilang? Mana Tauratnya? Mana? Apakah Taurat Mati itu kau ini, sudah mati hilang? kau sekarang ini. Apakah Taurat Mana itu Tauratnya sudah Nabi Musa? hilang? Tunjukkan ke saya. Mana? Hukumnya 10 hukum apakah itu bukan hukum Taurat? Yang saya tanya kitabnya, yang saya tanya bukunya, mana? Taurat itu ada bukunya. Mana bukunya? Apakah Quranmu itu gedebuk dari langit? Mana kitabnya yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai itu mana? Jangan kamu bilang Al-Quran itu. Enggak ada. Turunin, enggak ada. Allah SWT tidak pernah berfirman kepada Muhammad. Enggak ada. Turun. Sampah manusia sampah. Cuma diturunin. Ya, turun manusia sampah nggak perlu. Sudah 4 monyet diturunkan gara-gara nggak ada ilmu. Al-Quran mukjizat hari ini masih Anda bisa beli. Masuk ke Gramedia, lihat Al-Quran itu masih ada. Oke? Mana Tauratnya Nabi Musa? Di mana kita bisa beli? Di mana? Beli di mana? Aku mau beli Tauratnya Musa. Di mana dibeli? 10 perkataan Musa Juma. Hei, yang saya tanya, saya mau beli kitab Taurat itu di mana? Juma, kayaknya kamu juga ketik ini apa? Kamu nggak ada ya tuyul Juma. Kamu kok kalau orang lagi ngomong kamu potong terus. Berarti kamu saya tidak betah diskusi dengan orang yang tidak punya akal, cuman modal mulut. Oke? Paham? Mau Juma, kalau aku anggap sia-sia kamu punya waktu akal, saya Juma. berdiskusi Kalau menghina ya dengan boleh, orang yang bisa. cuma modal mulut, Tapi tak kalau ada untuk- akalnya. Untuk ilmu, aku akui loh yang punya room ini loh, yang Bus Misara ini loh. Ini Oh orang. ya sudah, kalau orang begitu kau beradab diskusi loh. sama beliau, silakan. Ukti, Ya, saya kalau bikin kopi dulu, silakan. Aku anggap kamu nggak punya Siksa ilmu dia loh, ya, Juma. siksa dia Kamu kalau pokoknya. bisa Habisin aja bulu-bulu yang ada di menjadi ketiknya itu, tarik satu-satu. Silakan Ukti. Aduh, ini susah juga. Ini tadi yang bilang minta tafsir siapa? Mau tafsir apa? Kalau ada Juma itu cuman bakal ya di bawah rumah. Udah, Geri, kau sama blender aja udah. Udah, sama aku, yuk. Assalamualaikum, sama aku, yuk. Isra ayat 59. Dengar dulu, sekarang saya bicara. Saatnya kita tertawa. Ayo, lanjut. Ayo, sama aku, yuk. Sama blender, hajar blender. Ayo. Apa Bangki? Apa yang mau kau tanya? Monyet, ayo. Woi. Apa ini? Apa yang mau kau tanya? Ayo, kau tanya sama aku. Geri. Dengar, silakan, Bang. Geri, silakan, Geri. 10 pertanyaan ku kasih kau. Coba, tanya kau sama aku, coba. Bodat. Ini kan, bilang Geri kau kan so hebat minta kau. tafsir. Kamu bilang Sebentar, monyet Geri itu minta siapa? tafsir. Siapa Kau monyet binatang. Mau dia apa lagi? Mau usah banyak cakap kau. Wait. Geri, kalau saya jelasin tafsir, kamu bisa paham nggak?
Kalau saya jelasin orang logika tafsir. aja dijelasin Bang Duma aja dia nggak paham. Tafsir pula mau dijelasin sama Kak Sarani. Kasih blender. Kasih Ini seblender tafsir itu. Tafsir Muyasir ya tentang Al-Isra ayat 59 tadi. Kalau saya bacakan teks Arabiknya, kamu paham nggak? Iya. Kalau saya jelaskan wa ma mana'ana man anzala al-mu'jizat allati sa'alaha Mana paham budak nih? Di sini al-musyrikun ada waw sama nun, waw al-jamaah. Kaidah bahasa Salah, dia nggak paham, Kak. Ayo Ger, jawab Ger, jawab tuh untuk tafsir Bu. tadi. Sabar Apa? Juma, kamu diam Juma. Enggak mau tertawa aja. Man sabaqahum minal umami faqad ajabahumullahu illa ma Mampus sudah kau. talabu. Masih mau aku datang besok. Ada waw jamaah, ini ada alif. Anda paham nggak kaidah bahasa Arab? Bahwa pemahaman Al-Quran, pemahaman tafsir itu tidak dengan terjemahan, nggak dengan terjemahan. Kalau nggak ada terjemahan semua umat muslim itu goblok Bu. Kau lah goblok, bodan. Enak aja kau goblok monyet. Lanjut. Saya tertawa dulu, lanjut. Iya. Lanjut. Kau yang bodoh. Kalau nggak ada terjemahan muslim itu goblok karena Nggak, kau bahasa yang Arab bodoh. siapa yang belajar bahasa Saya Arab? bisa baca ini, Gary. Umat muslim semua Gary, saya bisa baca ini tanpa terjemahan. Saya bisa artikan tanpa terjemahan karena saya belajar bahasa Arab. Saya belajar kaidah bahasa Arab, Gary, dan Ustadz Zuma juga beliau belajar bahasa Arab, beliau tahu bahasa Arab. Cuma kalian aja kalau dijelasin kalian ngeyel karena apa? Karena hati kalian tuh udah tertutup. Ini nggak nyampe. Kamu aja cuman bisa bahasa aja tapi terjemahannya Karena nggak bisa dikasih kepada baca Latin B2. kan? Baca Latin Terlalu kan? tinggi. Tuti, udah Baca berurusan lagi. sama aku aja nih. Host, Iya. urusan sama aku aja. Silakan. Gary, Bible kau tuh kau urus. Evangelion ongol-ongol itu, ya. Gak usah kau cari kesalahan-kesalahan aku orang monyet, ya. Kau banyak kali gaya kau. Ongol-ongol tuh kau urus. Injil itu dari ongol-ongol. Itu aja kau bahas. Kau kitab kau aja pun nggak beres sosok mencari kesalahan kitab orang lain kau. Yang jelas-jelas Tuhan kau sekarang yang penting Tuhan, tau kau? Dasarnya dulu Tuhan kau aja pun 18. Sosok pula kau diskusi di sini membela Tuhan kau. Tuhan dulu dibela. Dibahas Tuhan, gak usah ke dalam-dalam. Coba, Tuhan kau udah benar kali nggak? Aku tanya kau dulu. Woi Bangki, kau buka mic kau. Hah? Kau buka mic kau. Tuhan kau udah beres kali rupanya. Tuhan yang membawa ajaran itu. Kalau ajaran nggak beres, Tuhan kau pun nggak beres. Banyak kali cerita kau. Yang nggak beresnya di mana? Hah? Yang nggak beres ini di mana? Tuhan kau Coba. berapa Tuhan kau? Berapa Tuhan kau? Aku tanya lu. Woi, berapa Tuhan kau? Tuhan kau aja pun 18. Sosok keras. Berapa Tuhan kau? Tuhan saya satu. Oke, Tuhan saya satu. Oke, Yesus Tuhan nggak? Hah? Yesus Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan. Ya. Bapak Tuhan. Kalau kamu ngomong seperti itu, macet. Nanya Bapak kamu Tuhan nggak? ngomong seperti itu, Tuhan. Bapak Tuhan nggak? Aku tanya sama kau. Bapak Tuhan, Allah Tuhan. Oh, berapa Tuhan kau tuh? Kamu ngomong gitu berapa? kan? Udah berapa tadi? Berapa Tuhan kau sebut? Berapa Tuhan kau sebut? Itu satu hakikat. Kepala Kamu otak kau paham satu nggak? hakikat. Enak aja kau ngomong monyet. Kalau satu kayak 3 Tuhan kau mengatakan ini kok satu pula. sama orang gila gini. Kamu Kau gila ya? Kamu Enak lagi aja gila kau. ya? 1 tambah 1 tambah Kamu 1 lagi kau bilang pula mabok agama 18. ya? Udah gila kau. Kamu lagi mabok agama ya? Kau lah mabok kau. Kebanyakan makan babi kau Kamu kayak yang gini jadi mabok. bodoh kau. Orang menghitung saja pun salah. Menghitung salah. Udah jelas-jelas kau menyebut 3 Tuhan. Kau bilang pula 1. Kan gak ada otak kau memang. Makan 3 piring kau bayar 1 piring. Yang 2-nya kau suruh pula kami bayar. Kau bayar semuanya 3-3-nya. Enak ya kau. Tuhan kau 3, kau bilang 1. Merubah Pancasila kau. Esa jadi kesatuan. Suka-suka ayah kau aja memang hidup ya. Di mana jalannya Tuhan kau aja pun belum jelas sampai sekarang. Mau bahas-bahas yang dalam pula kau lagi. Tuhan kau dulu kau bereskan. Baru kau cari kesalahan Islam. Banyak kali gaya kau. Jelas kau? Tuhan kau, woi. Tuhan kau jelas ya 3. Minta kau sama Tuhan kau sana tuh. Kau pula lagi mencari kesalahan Islam kau. Sama saya kamu nggak level. Saya bilang Nggak sama level, kamu. nggak level kepala otak. Kalau Kau tuh nggak hujat level. boleh, Udah pernah kau makan cokor babi? Udah pernah makan cokor babi? Kalau belum pernah kau makan cokor babi jangan diskusi sama aku kok. Kau masih kayak ekornya kau makan babi itu. Banyak kali gaya kau. Tuhan kau aja pun nggak beres sampai sekarang. Terpongkeng. Banyak kali mencari-cari kesalahan Islam dengan cara-cara inilah tafsiran apa dibahas tentang tafsiran bingung kau, mencret kau, nggak paham kau. Kau pikir Al-Quran kami kayak Bible kau suka-suka hati kepala otak kau tuh membahasnya? Nggak bisa, tau kau. Makanya Al-Quran kami itu harus ada tafsiran tertentu biar nggak ribut semua, biar nggak kacau umatnya. Nggak kayak kalian. Makanya saya bilang kalau nggak ada nggak ada otak kau yang ada, otak kau yang nggak ada, bodoh. Bukan nggak ada lagi, otak kau yang nggak ada. Bodoh kali kau. Oke.
Gary sudah tumbang, teman-teman. Kita cari kontestan berikutnya kalau begitu. Ada Bang Ini Janto Hutayan. si Silakan, Janto Bang Janto. Hutayan. Kamu Jul. mute saya terus ya? Ger, udah. Ger, Kau nanti, udah Ger. menyerah. Nggak sanggup kau, Ger. Jangan, Ger. Mati kau nanti, Janto, Ger. Janto. Ya, silakan Siapa Bang yang Janto. menyerah? Siapa yang menyerah? Kita nggak bilang menyerah. Nah, kau pingsan dan mati di sini. Gawat nanti Kamu kita. aja nggak Ya, pernah silakan Bang Janto. buktikan satu ayat aja pun Muhammad punya Kepala otak kau itu, kepala otak kau. Udah Ganti kau. gantian. Janto lagi. Janto maju. Jadi diam. Istirahat kau minum kau dulu. Janto. Teman-teman, kita nggak bisa turunkan dia ya, karena jatah dia 2 bulan di sini. 2 bulan. Ya, silakan Ya Bang aku Janto. nggak bisa nurunkan dia loh. Aku nggak bisa nurunkan dia loh. 2 bulan loh dia di sini. Om Nami dia kita buat sampai Om Nami dia setruk dia kita buat makan plastik kita buat monyet nih biar dia sampai Om Nami. Di atas kau dibawa, di atas aja kau Geri. Si Janto. Sapa dulu Bang Blen. Bang Blen. Diam dulu Geri. Aku Janto. capek mute kau. Janto dulu. Janto, halo. Selamat pagi. Turun, kamu mute aku aja terus buat apa Jangan di sini? turun, nggak boleh sama Bang Suma. Kau 2 bulan di sini. Janto silakan bicara dulu Janto, halo. Halo, selamat pagi. Ada Ya pagi, silakan bertanya sama Bang Zuma. Gary diam dulu lah dek. Janto silakan bertanya sama Bang Zuma ya. Gini, saya hanya mau katakan sedikit saja. Bang Gerinya kok diturunin? Nggak ada, kami nggak boleh Turun nurunin sendiri sama dia, Bang Zuma melaju. loh. Om Nami dia Nggak Nggak ada yang turunin dia. Diimpus dia, diimpus. Aku nggak Diimpus berani. dia. Aku nggak berani nurunin dia loh. Iya, 2 bulan jatah dia di sini, Bang. Oke, silakan Bang Janto. Nggak di Komal ini masih banyak orang Kristennya bukan? Gua agak jantungan kau tanya aja lah udah. Jantungan kok itu kau tanya. Tanya aja apa yang mau kau tanya. Bukan. Saya hanya mau bilang kepada semua teman-teman Kristen supaya tidak mau Udah tanya aja. Kamu ngapain kemari mau natas? Banyak kali mau diskusi apa mau ngapain kamu curhat? Tanya aja. Kau buktikan aja kekristenan kau di sini. Kau udah tulis. Kau buktikan aja. Kau tanya apa yang mau kau tanya? Banyak kali cakap kau. Cara bicaramu saja sudah nampak. Nggak perlu. Macam udah bagus sekali cara bicara kau. Tanya aja Bang Ki. Akun aku kena ban. Orang-orang seperti Tap layar guys, tolong di tap layar ya. Komal nih mau rungkat di tap layar guys. Udah Janto, kalau mau bertanya tanya aja sama Bang Zuma, mumpung Bang Zuma ada ya. Kamu bertanya aja, nggak usah curhat. Ya silakan Janto, bertanya 1 pertanyaan. Janto dibuka mic. Kenapa hidup saya susah? Karena kau malas kerja. Lagi, pertanyaan kedua. Kenapa Yesus Kenapa saya tidak jomblo? pernah Yesus tolong saya? Karena kau bukan datang dari dunia ini, tapi kau datang dari neraka jahanam. Loh, mana Janto tadi? Aduh, yaudah, Boye, halo, selamat pagi. Halo Boye. Aduh, yang naik tolong yang non muslim aja ya, jangan yang muslim ya, biar mereka bisa belajar sama Bang Zuma ya. Yang muslim nggak usah naik lah abang-abangku. Oke. Capek aku turun naik loh. Jempol aku bisa karatan nanti. Janganlah aku taruh naik turun naik. Yang non muslim aja, Hindu, Buddha, Kapitayan. Nanya-nanya sama Bang Zuma. Halo. Halo. Mana nih? Irfan Hot, halo. Irfan Hot, halo. 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 Ya, muslim atau non muslim Pak Ivan? Pak Ivan muslim atau non muslim? Ivan, ya ampun, naik kesini jadi berhala pula. Oke ya, Pak Prabu, halo, selamat siang. Siang, mau nanya 1 pertanyaan saja. Kepada Bang Zuma, Bapak muslim ya? Ya, tapi saya mau. Oke, 1 pertanyaan, nggak apa-apa. 1 pertanyaan ke Bang Zuma. Bang Zuma monitor. Bang Zuma. Ya, saya ada Bapak bertanya kegiatan dulu. sebentar. Lanjut aja dulu Siap. sebentar. Aku handle ya, Bang. Iya.
Boleh? Kita diam dulu lah si Pedi sawah ini. Oke, aku ambil alih ya sama Kak Sarah. Bang Prabu silakan bertanya. Kalau kami berdua bisa jawab, kami jawab. Silakan. Kalau nggak nanti kami hutang lah. Silakan Pak Prabu. Baik. Saya melihat ada unsur kesamaan antara Katolik dengan Islam dan ada unsur perbedaan yang menyolok antara Islam, Katolik sama Kristen. Bisakah saya dijelaskan? Oke, Pak, gini, kalau kita bicara tentang persamaan kalimatus sawa antara umat Nasrani dan umat Yahudi, saya tidak bisa eksplisit mengatakan itu ke Katolik ataupun Protestan, tapi dalam Al-Quran, dalam Islam kita hanya mengenal itu istilah Nasrani atau Yahudi. Karena kalau kata Katolik ini muncul dari skisma tahun 1054, perpecahan besar antara Ortodok dengan Katolik. Kalau kita lihat persamaan, tentu sangat jauh jauh sekali tidak ada. Tapi kalau bicara tentang Nasrani, ada sekte Kristen yang disebut dengan Unitarian. Mereka percaya bahwa Bapa atau Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus menjadi prima causa atau causa prima atau sumber dari segala-galanya, yang dimana berasal dari situ Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Maka itu bisa pemahamannya sama dengan umat Islam, menyatakan bahwa hanya ada satu Allah, satu ilah yang wajib disembah, yaitu sumber dari segala sesuatu, yaitu Bapa, Tuhannya Bani Israel. Tapi saya tidak bisa katakan itu tentang Katolik, karena Katolik sendiri adalah ajaran yang muncul dari konsili-konsili yang kemudian tahun 500 Masehi dideklarasikan sebagai pemahaman Athanasius, walaupun bukan Athanasius yang mencatatkan pemahaman tersebut. Jadi sangat jauh berbeda sekali, Pak. Mungkin itu jawaban saya dulu, Pak. Mungkin Kak Sarah atau Julius mau menambahkan, saya juga ada urusan sebentar. 3 menit. Assalamualaikum Pak Prabu. Waalaikumsalam. Pak Prabu Muslim ya? Prabu Siliwangi? Saya Muslim, ya, istri saya mualaf, ex Katolik. Oh, Masya Allah. Maksud Bapak tadi ada persamaan antara Islam dengan Katolik. Apanya? Persamaan apanya? Jadi banyak persamaan, salah satunya bahwa umat Katolik itu menurut istri saya itu sunat, bahwa mereka juga mengakui bahwa Yesus memerintahkan sunat, sehingga karena banyaknya persamaan itu maka istri saya tidak terlalu merasa jauh meninggalkan ajaran awalnya ketika dia masuk Islam, tapi kemudian muncul pertentangan yang besar itu dengan Protestan. Nah, ini yang saya mau tahu, karena ini saya bertanya ini bukan ini betul-betul mau tahu. Ya. Saya bertanya karena betul-betul mau tahu. Karena Pak, ya. sejatinya kan agama Samawi, Nasrani, Ya. Samawi. Jadi kalau tadi ada yang statementnya siapa tuh? Islam, Al-Quran diambil dari Bible, tidak, bukan. Ajaran Samawi Hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim. Jadi dari Nabi Ibrahim terus ke bawah sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, mereka membawa satu agama, membawa satu Tuhan. Aslinya kan memang seperti itu. Yang nggak sunat, yang apa itu kan Paulus, ajaran Paulus. Kalau misalkan Bapak lihat di Bible itu ada perbedaan ajaran Yesus dengan Paulus. Paulus tuh yang nggak boleh sunat, yang kalau mati nggak pakai kafan, terus boleh menghalalkan khamar, seperti itu. Kalau misalkan istri Bapak, mohon maaf mualaf ya, tidak ada keberatan untuk meninggalkan agama selanjutnya, agama sebelumnya karena ada kesamaan, mungkin harus diindikan lagi, harus dijelaskan lagi bahwa konsep ketuhanan ilahiyah, tauhid, seperti di surat Taha, innani anallaha, saya adalah Tuhan yang patut disembah. Bapak harus, jadi pengenalan dulu sama Allahnya, pengenalan dulu tauhidnya, baru syariatnya gitu. Saya ngomong kepanjangan nggak ya kayak gini? Paham nggak ya? Kalau misalkan tidak kepanjangan, karena saya memang butuh betul-betul ini, karena saya juga kadang-kadang susah menjawab beberapa pertanyaan ya. Jadi saya betul-betul ini ingin menggali. Kepanjangan nggak apa-apa, silakan. Ya, jadi kalau misalkan istri Bapak mengatakan tidak keberatan meninggalkan agama sebelumnya, terus beliau menjadi mu'alaf karena ada kesamaan, ada sedikit kesamaan, itu kayaknya dari syariatnya ya Pak ya. Kalau mungkin Bapak harus mengajarkan tentang konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanannya. Kalau dari Katolik itu Tuhannya siapa? Mungkin dari Protestan, Tuhannya siapa lagi? Saya juga nggak terlalu paham.
Ya kalau Katolik memang tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, tidak. Kalau yang Katolik. Jadi yang Tuhan Ortodoks- siapa kalau di Katolik, Pak? Ya. Kalau Ya di Tuhan Katolik- Tuhannya satu, Tuhan Maha Pencipta. Kalau Tuhan Bapa. Katolik Ortodok ya, nggak ada Tuhan Bapa, Tuhan nggak ada bapaknya, nggak ada anaknya. Jadi Tuhan ya. Jadi di Katolik Ortodok itu ya Tuhan Maha Pencipta. Oke. Itu yang dipahami Kalau istri Bunda saya. Maria Dan sendiri, tidak ada- istilah Bunda Maria dalam Katolik itu, Bapak pernah tanya nggak sama istri Bapak? Ya, Bunda Maria itu adalah manusia yang dititipkan oleh Allah melahirkan seorang utusan. Enggak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Enggak Tapi lebih daripada Tuhannya itu. tetap Tuhan Allah Tuhannya tetap satu kalau di Katolik. dan Kalau kata Yesus, istri dan Bapak. Yesus dan Yesus utusan Tuhan. Itu bukan Tuhan, bukan. Oke, mungkin Bang Blender mau nambahin, silahkan Bang Blender. Halo, Bang Blender, ini Rifa, Cuman yang Bang Blender. saya mau tahu itu yang saya mau tahu lebih jelas itu sejak kapan itu Yesus jadi Tuhan gitu. Yang dipertuhankan orang maksud saya. Oh, itu Konsili Nisea, Pak. Konsili Oh, Nisea. Jadi Konsili Nisea itu yang menuhankan Yesus. Sependek. Sorry, aku baru muncul lagi nih ya. Ada apa pertanyaannya tadi? Aku baru. Pengetahuan saya. Itu Uni, kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Oke, gini. Kalau kita bicara tentang agama Kristen, kita tidak bisa menggunakan diksi kita, tetapi kita bisa menggunakan diksi yang memang kita punya landasan. Kalau umat Kristiani tidak pernah mengaku bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan, tapi faktanya, the realnya, memang secara Bible sendiri tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan dalam makna yang definisi yang umum ya, yaitu pencipta yang tidak diciptakan. Tapi kalau Tuhan itu terjemahan dari kata kurios, maksudnya pemilik penguasa seperti presiden, iya dia kurios. Tapi bukan cuma Yesus yang kurios dalam Bible, melainkan pemilik keledai, murid-muridnya juga dipanggil kurios. Nah, kalau kita maksud sebagai dia adalah Tuhan yang memiliki sifat homoousios atau memiliki sifat yang setara dengan Bapa, maka itu muncul di rumusan tersebut di dalam sebuah jurnal Magnum Opus yang saya punya. Itu bahkan hadirnya itu selesainya finalnya di abad ke-5 di tahun 500 Masehi. Dan itu menurut scholar Kristen sendiri merupakan konsepsi dari Athanasius. Tetapi finalnya itu bukan Athanasius yang menuliskan. Nah, jadi itu hanya klaim bahwa itu mengikuti produk dari pikirannya Athanasius. Sedangkan kata Tritunggal sendiri itu muncul dari Tertullian di abad ke-2. Karena Tertullian lahir tahun 160, matinya tahun 220. Dan Tertullian sendiri tidak memahami konsep Tritunggal, tapi dia lebih subordinat, sama seperti Unitarian. Yesus itu adalah entitas kedua di bawah Bapa. Jadi itu yang harus dipahami ya Pak, sejarah kekristenan. Mungkin gitu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih penjelasannya. Saya boleh dituruni. Makasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Prabu. Terima kasih banyak ya makasih. sudah mampir ke sini. Oke, baik. Kau apalagi Peri Sawah, ngomong apa kau? Mumpung aku lagi di motor nih, boleh aku teriak-teriak? Nggak ada kau maju kau, hadapi aja aku, anaknya Bang Zuma. Apa kau? Sini kau, nggak usah bacot. Udah, kau apa? Coba aku tanya dulu. Udah ketahui kau siapa Tuhan kau sebenarnya? Bapak Yesus, Yesus atau Roh Kudus? Coba kau jawab. Daripada Bang Blender lebih baik aku. Tuhan saya Udah, adalah Allah. kutanya bukan Tuhanmu siapa, sebutkan. Satu, Tuhanmu saya A, adalah Allah. Yesus. B, bapaknya. C, Roh Kudus. D, mamanya. Kau jawab. Tuhan saya adalah Allah. Siapa Allah? Allah apa? Allah itu bahasa Ibraninya sumpah serapah. Sumpah serapah Tuhan kau. Adonai, Tuhan saya Adonai. Adonai Yang pula menjelma Adonan menjadi maksudmu. manusia Nggak dan ngerti Yesus. aku. Adonai ini siapa? Dewa-dewa juga dipanggil Adonai. Zeus juga dipanggil Adonai. Siapa Tuhanmu? Mumpung aku di atas motor ini nggak apa-apa. Aku teriak-teriak. Kau jawab aja sudah. Jadi siapa sebenarnya Tuhanmu? Si Tuhan Paulus saya- Tuhanmu bukan? Adonai bukan? Tuhan saya adalah pencipta alam semesta selama 6 hari. Siapa? Dan dia Namanya berhenti siapa? pada Siapa nama kebenaran. Tuhanmu? Siapa? Namanya siapa? Nama Tuhanku Mumpung aku di atas adalah motor ini, Adonai. cepatlah aku keramasi kau. Siapa namanya? Tuhanmu siapa? Jangan kamu Tunggu semua Allah, bertanya. tunggu siapa kamu bukan namanya? wartawan. Namanya siapa? Namanya siapa? Nama. Kamu bukan wartawan. Aku tanya nama Tuhan, kok kau kasih pula gelar. Nanti aku bilang Tuhan kau Presiden Jokowi, mau kau? Nama Tuhan saya adalah Ah, udahlah Allah. Blender majulah, maju Blender. WHWH.
Saya mau dengan Suma. Saya mau dengan Suma. Blender kerja blender. Saya mau dengan Suma, bukan dengan Rifa. Sebab kamu cuma wartawan blender. saja, bertanya terus nggak mau ditanya. Banyak Mana cerita Suma? kau cari dulu tuanmu. Ayo, Mana mana Bang Suma? Zuma pula yang kau cari. Turun kau, turun. Turun. Diturunin kan sama Uni Rifa, moderator gue. Aduh, lagi di mana Uni? Uniku sayang. Rifa sayang lagi di mana? Di atas motor kak, di atas motor. Oh? Oke. Ini ada siapa nih? Coba kita berempat nih, Bang Zuma. Halo, Bang Zuma masih di sini? Ada siapa lagi nih Oten yang mau naik? Ayo. Ayo. Bang Zuma lagi sibuk, lagi bikin ini, itu apa, nge-packing emas kiloan. Uni Rifa lagi mau ngangkutin duit. Bang Blender lagi ngapain nih? Nge-blender apa Bang? Halo? Siapa sih? Mau si Julius kemana sih? Lu main kabur aja Jul. Cebi mana? Ini siapa? Siapa Uni? Siapa yang masuk ini? Thank you, Singawaro. Sapa aja kak, naikin aja satu-satu. Sapa aja kak. Sapa aja mereka satu-satu. Mana? Aku tak tahu lah yang Kristen Kak, yang sapa mana. aja mereka. Sapa aja ini. Enggak sapa aja yang naik satu-satu. Kalau seandainya Muslim kasih satu kali bertanya. Kalau Kristen biarkan di situ. Sapa aja satu-satu. Oke. Dwi Ratna. Halo, Dwi Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Bu Dwi. Maaf Mbak Sarah, aku ibu yang sudah ya cukup nenek-nenek lah kalau aku bilang gini. Jadi aku Muslim, aku bangga dengan semuanya. Jadi teruskan perjuangan ini. Kami dari bawah, dari mana akan mendukung semuanya. Dari segi apapun kita akan dan teman-teman pengajian juga sudah banyak yang kemarin juga waktu ada mualaf saya bilang ayo kita gimana caranya walaupun sedikit kita bantu kita, apalagi yang penghujat tolonglah disikat terus saja Mbak Sarah. Itu aja dari saya, mudah-mudahan Komal kita ini tetap baik. Iya, kita akan dukung semuanya terus Mbak Sarah. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi Ratna apresiasinya. Oke, turun ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak. Oke. Dery. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Dery. Ini Bang Zumanya kemana ya? Bang Zumanya lagi ngitung duit. Gimana Dery? Padahal cuma mau ngobrol sama Bang Zuma aja sih. Karena gara-gara Bang Zuma aku jadi mualaf gitu. Oh Masya Allah. Dery mualaf udah lama? Ya, sekitaran 3 tahunan. Oh Masya Allah. Terus udah hafal berapa surat Dery? Ya Alhamdulillah udah bisa sholat. Ya ayat-ayat pendek lah. Oke. Puasa gitu. Oke. Udah puasa, udah 3 tahun puasa apa baru tahun kemarin full puasa tahun ini? Tahun kemarin nggak full sih, cuma gara ada halangan lah. Oh, oke. Cuma puasa gitu. Oke. Ada yang mau disampaikan Dery? Ada yang mau disampaikan? Semoga Bang Zuma sehat aja. Oke, Dery juga ya. Semoga tetap istiqomah dalam iman Islam. Ya? Ya. Oke? Yaudah kalau itu Assalamualaikum ya Kak. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Dery. Assalamualaikum. Oke, petani jangkar. Petani apa ini? Ya, Assalamualaikum. Muslim, Kristen? Halo, petani. Diturunin, turun. Siapa lagi? Mbak Sarah, Jambak Vireno. Vireno yang mana ya? Vireno banyak mualaf hotel melepas. Vireno mana Vireno? Nih, Vireno yang mana sih? Halo, ini Bang Zuma lagi ngitung duit. Uni Rifa lagi ngangkut kontainer yang isinya duit-duit itu. Kita lagi pada ngitung duit semua ini. Mbak Sarah Jambak Vireno. Vireno yang mana sih ini? Halo? Ini ada murid Yesus Kak, sapa dulu. Halo murid Yesus, selamat pagi. Muslim atau non muslim? Selamat pagi murid Yesus. Murid Yesus yang 12 itu, Hawarion. Tahu ini. Nggak kuat mereka di tap-tap layar teman-teman. Ini para yang naik nih pada pental semua nih.
Oh, pada naik turun. Coba yang antri di bawah typing dong. Kalau Anda Kristen, coba typing di bawah biar kita bisa naikin yang Kristen. Ya. Kabarin di bawah. Yang Kristen. Yang Kristen. Yang ikut jalan lurus. Ini dia Vireno. Tadi dulu nih, mana? Ini dia Vireno. Kalau bisa yang naik yang non muslim aja, bukan apa-apa. Nanti yang muslim juga cuma bisa sekali bertanya. Teman-teman biarkan room dialektika itu teman-teman kita yang non muslim itu bertanya banyak hal kepada Bang Zuma atau kepada saya. Ya, kalau teman-teman muslim kalau memang ada penting tentang dialektika lintas agama mau ditanyain nggak apa-apa naik. Tapi jangan jangan banyak bertanya karena khawatir kita nanti yang berdebat sama kita. Jadi saya harap mungkin yang muslim pertanyaannya 1 kali pertanyaan, insya Allah kita coba jawab ya. Kalau kita prioritasin yang non muslim dulu ya. Ini aku naikin 1 orang. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Salam, dengan siapa di mana? Oh, dengan saya Muaz dari Muaz di Bogor. mana? Ya Muaz, Dari ada yang mau Bogor. disampaikan Muaz? Enggak sih, aku sering ikut-ikut ini aja, ininya Bang Zuma, sekalian belajar juga sih. Kayak Lalu? gitu banyak juga manfaat-manfaat dari Bang Zuma, insight-insight buat saya. Dan kebenaran saya punya kawan non muslim juga, dan alhamdulillah dia enak banget buat nerimanya. Nah, semenjak ngikutin ininya Bang Zuma ini, aku jadi punya pencerahan. Jadi ngobrol sama beliau ini bisa menyeimbangi logika menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau ini gitu loh. Sepertinya. Ada yang mau disampaikan, Bang Muad? Sementara ini sih belum. Kita naikkan yang lain dulu ya. Oke, boleh. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bang Muad. Semangat dalam berdakwah. Assalamualaikum. Ya, makasih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ini siapa nih? Bayu Angin mute dulu, noise banget. Bayu Angin muslim atau non muslim? Muslim, Kak. Ya, ada yang mau ditanyakan Bang? 1 kali pertanyaan. Ya, salam-salam sama Bang Juma, Bang Blender. Sama kita nggak salam. Udah itu aja. Sama Kak Sarah sama Uni. Noise banget Bang. Noise Bang. Antum noise banget di situ. Oh iya. Ya turun aja Kak. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Oke, Alba selamat pagi. Alba muslim atau non muslim? Assalamualaikum, saya muslim. Mia di mute dulu. Mia di mute izin dulu. turun dulu ya, host. Kebetulan saya ada kegiatan. Oke, Mia. Halo, non muslim atau non muslim? Ke teman-teman usahakan biarkan yang non muslim naik ke atas, karena kalau teman-teman muslim boleh nanti tanya-tanya di sesi kita buka room untuk ngobrol santai. Kita kan lagi ada dialektika lintas agama nih. Ya, biarin deh mereka mau bertanya ke kita ketemu lagi. Nah ya, nih silakan kau bertanya aja, jangan menjelaskan agamamu karena kau nggak paham. Jadi kau jelaskan, kau tanya aja. Satu pertanyaan. Nggak paham bagaimana? Udah, ayo bertanya aja. Udah, 1 pertanyaan. Kalau nggak aku yang tanya loh. Mau ditanya atau mau aku yang bertanya atau mau kau yang bertanya? Oh ya ini menurut 2 Petrus 2 ayat 4 itu setan-setan disimpan di dalam gua-gua. Nah sementara si Muhammad menerima wahyu dari dalam gua. Ya bagaimana tanggapan Nerifa? Silakan. Oke, terima kasih ya. Dalam Petrus dituliskan bahwa setan-setan disembunyikan dalam gua. Maka kalau kau mengatakan Nabi Muhammad menerima informasi dari setan, kalau Nabi Muhammad dapat informasi dari gua jadi nabi, Tuhan kau keluar dari gua mati dulu jadi Tuhan. Maka Tuhan kau tuh diangkat Tuhan sama iblis.
Dari goa loh dia keluar dari Tuhan. Kau bayangin tuh jadi Tuhan loh. Kalau jadi nabi masih mending ya. Tapi Tuhan kau mati 3 hari masuk goa langsung jadi Tuhan. Berarti Tuhan kau tuh yang angkat dia jadi Tuhan tuh iblis. Atau jangan-jangan Tuhan kau iblis yang ngaku-ngaku keluar dari goa dia. Puas kau? Kalau nabi aku keluar dari goa jadi nabi. Kalau Tuhan kau keluar dari goa jadi Tuhan. Tuhan atau hantu? Itu yang 2 biji orang dekat Tuhan kau itu siapa? Iblis di dalam goa. Kau tahu nggak ada 2 roh? Dari mana kau tahu malaikat? Dalam kitabmu, dalam kitab Korintus, bahwa iblis pun bisa menyamar menjadi terang. Dari mana kau tahu kalau itu adalah malaikat bukan setan, hantu, belau? Jawab. Ujilah rohnya. Ya, kayak mana kau mengujinya? Ada Yesus menguji rohnya. Berkata bahwa Yesus adalah Allah, berarti dia berasal dari Allah. Dari mana rohnya bilang bahwa Yesus adalah Allah? Tunjukkan datanya. Pernah kau jumpa sama rohnya? Ujilah dia kalau dia apalah kau uji-uji, kau pikir yang diuji itu Tuhan kau sama iblis. Tuhan kau diuji sama iblis, dosennya iblis. Tunggu dulu. Kok pertanyaannya? Kau tunggu dulu, kok pertanyaan? Bahas dulu uji-uji. Tuhan kau aja dosennya iblis yang uji. Aku dosen pengampu, aku profesor, doktor. Kau yang uji Tuhan kau aja iblis. Keluar dari goa jadi Tuhan. Kau bayang lah nggak tuh Tuhan kau tuh keluar dari goa jadi Tuhan. Mending nabiku keluar dari goa jadi nabi. Belum lagi ketika nabiku jadi nabi, semua hukum-hukum syariatnya diterapkan di banyak negara. Tahu kau? Bahkan di kampus Harvard, hadis nabiku diletakkan dengan indahnya di pintunya. Ada nggak ajaran apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan, dituliskan di kampus-kampus? Ada nggak dipakai ajaran kayak gitu? Hah? Tuhan kau itu yang keluar dari goa itu yang berubah jadi Tuhan itu, ada nggak ajarannya diterapkan dalam negara-negara? Ada nggak satu negara undang-undangnya, wahai rakyat jelata, apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan, apabila istrimu diperkodok berikan anakmu? Ada nggak ajarannya dipakai di dunia? Nggak relevan ajaran Yesus. Ajaran kau memang baik, ajaran kau memang kasih, tapi pengasih kepada penjahat. Kau tengok, Yesusmu datang untuk para penjahat. Tunggu dulu, aku kasih kau keramas dulu, keramasi kau dulu, diam-diam ya, ini jelasin kau dulu ya. Tuhan kau itu ya sangat pengasih kepada penjahat, karena dia datang untuk siapa? Pendosa. Aku kalau pengen ketemu sama Tuhan kau, aku harus bersundal dulu, karena Tuhan kau bilang para pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga. Jadi kalau aku ingin bertemu dengan Tuhan kau yang ganteng, syaratnya satu, aku harus bersundal dulu, karena Tuhan kau datang untuk para pendosa. Ada dalilnya, mau kau tahu? Kau kutunjukkan dalilnya ya, kalau Tuhan kau datang untuk para pendosa nih, bukan untuk orang baik, tapi datang untuk orang berdosa. Kau tahu pejina yang dibawa oleh orang Yahudi tidak dihukum ya. Pejina aja nggak rela Yesus menghukum karena dia suka sama pesundal. Kau tengok itu kakinya dicium sama pesundal. Jadi kalau aku ingin dekat dengan Tuhanmu, aku harus bersundal dulu, karena Tuhanmu datang buat orang-orang jahat. Makanya aku bilang, aku nanti mau bantu gereja-gereja lah, tolong buat gereja-gereja fasilitas. Aduh, Elisa tidak pakai rem. Orang Islam yang jahat ini wajib masuk Kristen supaya masuk surga gratis, nggak perlu berbuat baik. Aku akan datang ke seluruh rumah-rumah orang Islam yang jahat, yang koruptor dan jahat-jahat itu ya, aku datangin nanti. Kalian kalau ingin masuk surga gratis nggak perlu berbuat baik, jadi Kristen. Karena Tuhannya si Kristen itu nggak perlu kalian berbuat baik. Yang penting kalian minum darah dia, makan daging dia. Percaya dia mati untuk kalian, masuk surga kalian. Nah syaratnya satu, kalian banyak dulu berbuat sundal, banyak dulu perbuatan jahat dulu. Contoh, ketika Paulus ingin berbuat jahat membunuh orang lain, dia didatangi Yesus. Artinya apa? Kalau ingin didatangi sama Tuhannya Kristen, buatlah perbuatan sejahat-jahatnya. Karena Yesus datang untuk para pendosa. Kalau di Islam susah. Di Islam ini tidak akan pernah kami didatangi Yesus, karena kami nggak boleh berbuat jahat, keji dan mungkar seperti agama Kristen yang melegalkan perbuatan tersebut. Dalilnya mana? Kata Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Kutanya dulu, tolong kau tunjukkan dalam kitabmu apa hukuman di dunia bagi orang pezina. Jawab. Bingung kau? Diam kau. Jawab pertanyaanku. Apa hukumannya bagi para koruptor di dunia? Kutanya, apa hukuman bagi orang Kristen yang korupsi di dunia? Jawab. Dikasihi. Di dalam imanmu, para penjahat-penjahat itu dikasihi. Karena apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Jadi agamamu memfasilitasi para penjahat-penjahat. Gitu, barang siapa yang meminjam kepadamu, jangan kau tolak. Disuruh berhutang. Barang siapa yang punya harta, jualah kasih kepada orang miskin. Disuruh miskin. Dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Bahwa kalau ada budak-budak dan hamba-hamba sahaya, harus patuh dan taat kepada majikannya. Bukan majikan yang baik, tapi majikan yang jahat juga. Agama kau tuh ngajarin begitu.
Nah, ada kok. Salah. Salah, lebih parah agama kau. Tahu? Diam kau, giliran dibalikkan. Udah pernah kau makan congor babi? Iya, udah pernah kau makan congor babi kayak blender? Aduh, Nek, bicaranya direm-rem dulu, Nek. Udah pernah? Kontrol. Udah pernah kau makan congor babi kayak blender? Udah pernah? Nah, kalau belum kau makan dulu congor babi, biar menang kau melawan blender. Kalau kau belum pernah makan congor babi, nggak bisa kau menang melawan blender. Menghujat aja kerja kalian. Menghujat aja kerja kau. Framing aja kau. Boleh 10 menit boleh? Silakan bang, silakan bang. Ya, Masya Allah. Silakan bang. Tadi silakan, yang Bang. membahas Goa Hira yang mana orangnya? Bang, ini bang, Masih ada? jarang nih bang. Ini bang orangnya bang. Ini Keramasin bang. Oh, oke, baik. Saudara, kalau kita berbicara mengenai kebenaran ya, maka pola yang kita gunakan itu adalah akal dan kitab yang kita anggap suci. Alhamdulillah di dalam kitab suci kami itu diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi Al-Quran itu dari Roh Kudus. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu itu di Gua Hira cuma sekali. Beliau menerima wahyu selama 22 tahun lebih. Dan cuma sekali menerimanya kemudian di dalam gua. Itu pun gua ini tidak tertutup selayaknya gua. Dia hanya ada di atas bukit, tapi bukan masuk ke dalam. Dia di atas bukit, di situ ada tempat kemudian yang bisa tempat Nabi Muhammad kemudian duduk bertahannuts di sana. Nah sekarang permasalahannya yang datang mengabarkan Al-Quran itu kami kenal dengan Roh Kudus. Dalilnya jelas, An-Nahl ayat 102. Sejazirah Arab, sesama Rasulullah menerima pewahyuan itu. Nah sekarang kita melihat di dalam pengakuan Yesus. Maaf. Ya, kata Yesus, roh jahat itu masuk ke dalam seseorang. Dalam Matius 12 nomor 43. Apabila iblis itu keluar dari manusia itu, maka iblis itu mengembara di tempat-tempat yang tandus. Tempat-tempat yang tandus, mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Rumah yang dimaksud di sini adalah orang yang bertaubat. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat lagi yang datang kepadanya. Mereka kemudian masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi ya, iblis itu sabar bang, sabar sedikit lagi. Iblis itu mengembara di tempat-tempat yang tandus. Kata Yesus di dalam Matius 4, di situ diceritakan juga kata Matius ya. Pertanyaan kau goblok bangsa bodoh. Sabar, jangan kesurupan dulu ya. Yesus itu dicobai di padang gurun, itu satu. Yesus dibawa iblis ke padang gurun, itu 2. Yang ketiga, kalau kita melihat di dalam Matius 12 yang tadi, atau kita lihat di dalam Matius 12 yang dikatakan di 4-4-nya, ia berkata, aku akan kembali kepada orang yang sudah aku tinggalkan. Sewaktu kembali, ia melihat bahwa orang itu seperti rumah kosong. Nah, di dalam data 1 Raja-Raja 19 nomor 15, padang gurun itu menuju ke Damsyik. Dan ternyata iblis itu masuk ke tempat-tempat padang gurun. Baca Matius 12. Bangsa yang jahat itu seperti orang yang dirasuki oleh iblis. Ketika iblis meninggalkan dia, iblis itu pergi ke padang gurun. Iblis pergi ke padang gurun. Paulus bertemu dengan makhluk mengaku akulah Yesus. Itu di padang gurun. Iblisnya ke padang gurun. Pertanyaannya, siapa yang ditemui oleh Paulus di padang gurun? Yang mengaku Yesus. Karena iblisnya ternyata di padang gurun. Bukan dalam gua, tapi di padang gurun. Yang ditemui oleh Yesus, oleh Paulus itu adalah makhluk yang ada di padang gurun. Pertanyaan saya, iblis menurut Yesus itu berada di tempat-tempat yang tandus, mencari tempat yang ada di padang gurun. Yesus dicobai di padang gurun.
pertanyaan saya, siapa yang ditemui Paulus di padang gurun? Silakan. Jawab tuh Bangki, jawab. Woi. Buka mic lo. Buka mic kau. Jawab, woi. Bang, begini bang. Ini bang cuma lumayan lah penjelasannya dibanding Nenek Rifa. Aduh, Banyak kali ceritamu. Jawab. Oh, jawab saja. Menjalar. Oke. Pertama mengenai roh jahat yang berkeliling ke padang tandus. Itu mereka akan mengembara setelah pengusiran dan akan kembali kepada orangnya jika orang itu tidak bertobat. Jika orang itu tidak bertobat, maka akan kembali. Tetapi pada saat dia akan kembali dengan membawa 7 roh jahat yang lebih jahat. Betul. Nah, betul. Itu Kata kalau Yesus itu terjadi di angkatan mana? Bahaya ini. Ini bahaya nih. Kata Yesus itu terjadi pada angkatan siapa? Kabur kan? Kabur. Karena yang tertulis di dalam Matius 12, Yesus mengatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Nah, siapa yang ke padang gurun menuju ke Damsik bertemu dengan makhluk aneh ngaku-ngaku Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ulus. Nah itu siapa tuh? Pak Sedangkan Ulus. Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Paulus mengaku bertemu berupa cahaya. Lalu dia buta selama 3 hari. Yesus mengatakan dalam Matius 12 nomor 22, orang yang kerasukan roh jahat matanya seketika buta. Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada roh jahat yang datang kepadamu mengaku memakai namaku dan mengaku akulah dia. Di dalam Matius 24 nomor 23, waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu yang aku bertemu dengan aku di padang gurun. Jadi Mesias palsu, Yesus palsu mengaku bertemu di padang gurun. Jadi Mesias palsu ini, Yesus palsu ini datang kepada nabi palsu di padang gurun. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, angkatan jahat, tidak setia, penyesat, mengaku bertemu Yesus, keadaannya di padang gurun, menggunakan nama Yesus, itu siapa? Dan kata Yesus digenapi oleh angkatan ini. Yesus seangkatan gak dengan Paulus? Angkatan. 10 menit janji saya kan. Nah, silakan dilanjut. Masya Allah. Assalamualaikum, Gurunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman semua. Itu waktu di Damsik itu ceritanya ada itu. Ananias yang menyembuhkan itu kan. Yonatan Nandar berisik. Yonatan Nandar. Ya, saya coba Uni, Gurunda dan teman-teman, saya hanya mau meluruskan ya. Uni coba cari, Gurunda dan teman-teman, 2 Petrus 2 nomor 4 itu terjemahan LAI. Di dalam original teksnya nggak ada kata goa di situ. Di dalam bahasa Inggrisnya nggak ada kata goa. Coba dicari. Itu terjemahan LAI itu. Jadi kalau ada orang Kristen yang memframing Nabi Muhammad menerima di goa, dikorelasikan dengan 2 Petrus 2 nomor 4, coba cari, suruh mereka cari original teksnya, nggak ada. Wah, penipu mereka nih ya. Yang lebih bahayanya lagi, Dinda, Elia menerima firman di gua.
Daniel di goa, Abraham dikubur di goa, Yesus Daud, di goa. Salomo, semua dikubur di goa. Gimana dong? Yesus betul. dikubur di goa, semua. Bani Abraham itu ketika dikubur di goa. Gurunda, tapi masalahnya kata goa di dalam Petrus ini nggak ada original Pakai teksnya. kata Kalau- Sierra dia bang, Sierra dia Iya. pakai. Dia terjemahkan dari kata Sierra. Nggak ada nih. Coba Uni lihat Bible Interlinear. Nih. Ini aku lihat nih ya. Dia menerjemahkan dari Sierra tapi panjang banget, itunya cuma satu kata. Bang Yonat, itu ada musik belakang layarnya tuh. Nggak ada. Ya, oh nggak ada. Siapa? Coba. Edi di mute dulu, Edi ya. Yang lain yang baru masuk di mute dulu biar nggak noise ya. Karena ini di relay ke YouTube Bang Zuma, nanti kena ini copyright. Akulah blender yang kau aniaya. Sekali-sekali kita tertawa ya kan. Tunggu dulu. Akulah blender yang kau aniaya. Habis ini adik-adik sekalian, nanti endingnya baca di 1 Korintus 15 nomor 15 ya, biar teman-teman di bawah tepuk tangan setelah tertawa ya. 1 Korintus 15 nomor 15. Oke. Astagfirullah. 1 Korintus 15. Teman-teman silakan dibuka, dicatat ayat-ayat yang dibacakan Bang Zuma. Capek-capek Bang Zuma nyari-nyari ayat, kalian nggak catat loh. Aku aja catat loh semua yang disampaikan Bang Zuma nih. Di sini, Uni, aku ceritakan tentang di Damsik tuh ya Paulus ya, yang Iya, disebutkan boleh. Ananias. Aku ceritakan Boleh. bentar lagi. Bang Zuma nanti biar tahu dia ceritainnya. Dibaca dulu nih, Ya. Bang, dibaca dulu 1 Korintus pasal 15 nomor 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ternyata tidak dibangkitkan. Silakan dilanjut. Silakan. Maaf. Anggap saja kita sedang melucu. Ternyata tidak dibangkitkan. Allah. Berarti dia hanya orang pingsan. Makanya kebangkitan itu di dalam Matius 12 kata Yesus, angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam hidup dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam hidup di dalam perut bumi. Jadi dia tidak mati, dia cuma pingsan, tuyul. Oke, lanjut. Jadi kena prank orang tuh, kena prank Oten. Akulah blender yang kau aniaya. Udah hilang suaraku ya Allah. Blender lagi katanya mau cerita ya Allah. Jadi itulah dusta yang nyata dilakukan Paulus waktu di Damsik. Ketika matanya buta, panik dia. Kan cuma Ananias yang bisa menyembuhkan. 3 hari 3 malam mereka mencari rumah Ananias, dituntun dia sama murid-murid Paulus. Teringatku dulu, rumah Ananias itu di Jalan Kebenaran, Gang Harapan nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Kelilinglah orang tuh ditanya semuanya, mencari rumah Ananias. Oh, Wak, rumah Ananias mana, Wak? Di sana, dekat sana tukang bakso. Keliling dituntunnya kan, mutar-mutar. Akhirnya dapatlah rumah Ananias. Itu pun assalamualaikum orang tuh nokok-nokok. Assalamualaikum katanya. Ya, siapa? Terkejut Ananias. Ananias kan kenal sama Paulus. Ya, kamu bunuh aku ya? Enggak katanya. Akhirnya diizinkanlah kami masuk sebentar Ananias katanya. Masuklah dia. Kau aja macam-macam ya. Ini megang panci Ananias nih. Kalau macam-macam dihajar pakai panci ya kan. Ngapain kau kemari? Ini tadi waktu di Damsik matanya buta. Tolonglah sembuhkan. Enak aja, cocok nih sama kau nih. Karena kau memang penganiaya, cocok. Belum seberapa ini sisaan diberikan sama kau. Buta, cocok. Jangan gitulah Ananias. Tolonglah sembuhkan. Itu penyembuhannya. Tahu nggak?
Apa rupanya dia kemari itu ke tempat Ananias hanya untuk mengapa ya, membuat alibi seolah-olah disembuhkan matanya. Itu tujuan Paulus itu. Tolonglah sembuhkan aku, tadi jumpa Yesus. Nggak mungkin kau jumpa Yesus. Dari mana jalan jumpa Yesus? Iya. Apa yang dikatakan dia rupanya? Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Dihajar Ananias serangnya. Ketepak katanya, dihajarnya. Iya. Dihajarnya. Menipu kau ya katanya, kurang ajar. Nah pas dihajarnya rahang kanannya agak terbuka matanya. Kok menipu? Sejak kapan pula kau menganiaya Yesus? Jumpa aja pun nggak pernah. Udah ngarang aja kau, menipu aja kerja kau. Terus apa lagi yang dikatakannya? Siapakah engkau Tuhan? Dihajar Ananias lagi. Tepak katanya. Iya. Apa lagi? Siapakah engkau Tuhan? Seharusnya kalau bertanya siapakah kau? Ini kok tahu pula dia Tuhan? Udah ngarang-ngarang aja kau, pura-pura kau. Enggak, aku betul, nipu kau. Ntar, kutanya sama muridnya. Ditanya sama muridnya lagi kan. Betul apa yang dikatakan si Paulus ini? Apa kata muridnya? Aku mendengar tapi tidak melihat. Coba ditanya satu lagi. Aku melihat tapi tidak mendengar. Ah, nipu kan? Dihajar congornya lagi. Tepak katanya. Wah, selesai. Dari situlah terbuka matanya, ya kan? Memang makanya matanya terbuka tapi congornya nggak bisa cakap. Makanya banyak kali menulis surat Paulus itu, ya kan? Nah, itulah dia. Itu sejarahnya. Itu ada itu. Matanya terbuka, congor udah nggak bisa cakap kena hajar Ananias. Makanya dia banyak menulis kemana-mana. Itulah dia. Itu sejarahnya. Ya, lanjut. Oke. Ada Kopse di sini. Halo Kopse, silakan dibuka mic-nya. Astagfirullahaladzim. Kopse. Ya, halo. Muslim atau non muslim? Kopse. Ya, saya Kristen. Oke, Kopse silakan. Ada pertanyaan. Di sini ada Yonatan Nanda dan Bang Zuma yang tolong di ini dulu, dikondisikan dulu. Kalau di atas motor berhenti dulu. Nanti takutnya ketabrak. Kalau ada yang mau dikritisi silakan. Tapi nanti akan kita juga reaksi ya. Silakan Kopse. Bertanya atau mau menyatakan? Saya bertanya aja di sini. Oke, boleh. Silakan satu pertanyaan dulu kita tampung. Saya kalian ya supaya saya ini harus turun. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih didengarkan jawabannya dari atas biar dapat pencerahan ya. Saya kerja sambil saya dengar maksudnya gitu. Boleh. Silakan. Minta pendapat. Tapi agak noise. Dekatkan dulu mic-nya. Mungkin agak suara berisik banget di situ. Iya kan? Nggak ada, tenang-tenang saya di sini. Oh ya udah, lanjut. Jadi yang pertama itu di Alkitab dulu ya saya tanya ya. Iya. Ada di kitab Lukas pasal 2. Lukas pasal 2. Ayat nomor berapa? 10. Ayat 10, Nomor 11. 10, 11. Oke, saya bacakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Silakan. Nah, ya, artinya menurut saya itu informasi dari malaikat bahwa Kristus itu Tuhan. Itu pertama, mohon pendapatnya. Yang kedua, dari Markus. Hancur. Satu-satu dulu, brother, karena nanti saya takut karena ini penjabaran agak panjang ini. Nggak apa-apa. Maksudnya saya tanya nanti tinggal dikasih pendapatnya. Opsi, kalau Anda menyatakan ayat itu, gara-gara itu habis pulsaku. Setiap ku baca pada hari ini Tuhan lahir, ku cari ke rumah sakit, nggak ada ya Tuhan lahir setiap hari. Itu ya, lanjut. Nggak apa-apa. Markus pasal 8 ayat 34. Oke, Markus berapa? 8 ayat 34. 8 nomor 34 ya. Kita bahas satu-satu ya Pak. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata pada mereka, setiap orang yang mengikuti aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Oke. Saya mau menanggapi Lukas pasal 2 nomor 10 dulu ya Pak. Saya mau Bapak, kami tuh kita diskusi di sini berusaha untuk kita jujur dengan diri masing-masing ya. Kami jujur, Bapak juga jujur. Kita nggak butuh orang pintar sebenarnya kalau terkait tentang teologi ini ya. Tapi kejujuran, kekonsistenan kita. Nah, Lukas pasal 2 nomor 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada beberapa pertanyaan dari ayat ini. Pertama, ayat ini ditulis konon katanya oleh Lukas. Pertanyaannya muncul kemudian, apakah Lukas bisa mendengarkan perkataan malaikat kepada orang yang dimaksud?
Ini kan malaikat bicara nih. Apakah Lukas mendengarkan perkataan malaikat itu? Atau kalau tidak, dari mana Lukas bisa tahu malaikat pernah berbicara seperti ini? Itu dua pertanyaan dari teks ya. Kita bicara tentang kitab suci Anda dulu. Selanjutnya kita masuk ke ranah isi dalam kitab suci. Kata Tuhan di situ ya, itu kalau kita rujuk ya, nih saya kasih Anda teks aslinya. Ya. Mana dia? Di ayat 11-nya ya. Poin saya di ayat 11. Mari kita lihat di ayat ke-11. Kalau kita lihat di sini, hari ini telah lahir bagi juru selamat yaitu Kristus Tuhan, maka kita akan melihat di situ kata kurios. Pak, kata kurios itu dipadankan dengan kata pemilik atau sayyid dalam bahasa Arab atau lord dalam bahasa Inggris. Dan asal Bapak tahu, kurios bukan hanya Yesus. Bapak tahu tidak, keledai yang diambil oleh Yesus, pemiliknya juga dipanggil sebagai kurios. Bahkan Sarah itu dipanggil kuri. Kalau nggak salah ya, tidak hanya Yesus yang dipanggil sebagai kurios, tapi Yesus tidak pernah dipanggil Theos. Itu poinnya. Kalau Yesus adalah Tuhan dalam makna kurios, yaitu pemilik Bani Israel, kami umat Islam lebih percaya daripada Anda Kristen, karena kami percaya para nabi itu adalah sayyid. Sayyid, pemilik, pemelihara, dan penjaga umatnya, yang bersaksi atas umatnya. Itu adalah konsep esensi sebagai seorang nabi. Bahkan dalam kitab Anda juga Yesus berkata, aku hanya diutus untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Maka kami umat Islam tidak pernah menyangkal itu. Dan ini terkorelasi dengan ayat selanjutnya yang Bapak kasih di Markus pasal 8 nomor 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Ini kan multitafsir memikul salib. Kalau Bapak lihat dalam ranah memikul salib, Bapak baca 2 Petrus pasal kedua nomor 18. Apakah itu yang dimaksud dengan memikul salib? Apa itu dengan boleh hamba-hamba harus tunduk patuh dan menderita? Karena di situ dijelaskan secara perikop bagaimana kalian Kristen harus mengikuti apa yang terjadi kepada Yesus, yaitu penderitaan. Karena menurut menurut Petrus, penderitaan yang dialami oleh Yesus itu harus ditauladani. Maka ini jadi multitafsir nanti memikul salib, Pak. Kami percaya umat Yahudi kalau mereka tidak mengikuti Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Karena mereka mengingkari Mesias yang dijanjikan untuk mereka. Mesias dan Mosia itu dua diksi yang tidak boleh disamakan. Mesias artinya yang diurapi. Dan by the way, sebelum Yesus lahir ke dunia sudah ada Mesias. Contoh, seperti Kores, seperti Daud. Mereka sudah dimesiahi, sudah diurapi. Mosia bukan cuma Yesus sebagai juru selamat. Mosia itu artinya kan penyelamat, penolong, dan juru selamat. Ya, bukan hanya Yesus. Musa dalam kitab Yesaya juga dikatakan sebagai Mosia. Ehud juga dikatakan sebagai Mosia. Jadi ketika Bapak berikan ayat ini kepada kami, umat Islam tidak pernah menyangkal. Kita tidak pernah menyangkal Yesus sebagai Mesias yang artinya diurapi setara dengan Nabi Daud, karena dia adalah Nabi. Kita tidak pernah menyangkal bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah seorang Mosia penyelamat, karena para Nabi memang penyelamat, hamba-hamba Allah yang adalah umat mereka. Menyelamatkan dari kebodohan, menyelamatkan dari kegelapan, menyelamatkan dari neraka jahanam, diarahkan kepada surganya Allah. Itu esensi yang kami imani terkait tentang Nabi. Nah, pertanyaan saya kemudian, kalau Bapak kasih ayat ini kepada kami, tolong Bapak jelaskan kepada saya di mana kata kurios untuk Yesus dimaknai atau diajarkan oleh Yesus kepada Anda sebagai pemilik alam semesta, pencipta langit dan bumi, sebagai kurios. Coba Bapak jelaskan kepada saya, di mana kita bisa letakkan kata kurios yang pada Yesus ini sebagai pencipta langit dan bumi. Karena Yesus sendiri mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Dia adalah satu-satunya Allah atau satu-satunya Theos menurut Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Bahkan kehidupan kekal dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan oleh Yesus, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Theos dan aku adalah sebagai yang diutus. Tidak mungkin. Bahkan Yesus pun membuat sebuah perumpamaan. Tidak mungkin tukang periuk adalah periuk, atau periuk adalah tukang periuk. Tidak mungkin yang mengutus adalah yang diutus. Bahkan Yesus berkata secara eksplisit, Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semuanya mengikuti kehendak Bapa. Inilah esensi para nabi. Mereka mengikuti firman Tuhan dalam Ulangan 18 ayat 18, Bapak. Silakan Bapak baca. Seorang nabi akan kubangkitkan yang firman Tuhan diletakkan di bibirnya. Maka Yesus berkata, ya Kak Sarah?
Ya Kak Sarah, kalau mau ganti tampilan, klik yang ada tanda manusia 2, nanti klik gerigi, nanti pilih tampilan, kalau biar mudah di tap-tap layar ya. Lanjut dengan Pak Kopse. Artinya, Bapak kasih 2 ayat yang mengukuhkan ketuhanan Yesus dan itu tidak eksplisit tapi implisit, itu hanya multitafsir dari kalian sebagai Kristiani. Saya mampu berikan banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus menyangkal dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Saya bisa tunjukkan ratusan ayat dalam kitab Anda. Dan ini adalah ayat-ayat yang eksplisit. Yohanes 17 ayat 3. Kemudian jangan memanggil siapapun Bapa di bumi ini, karena Bapamu hanya satu, Dia yang di surga. Pada waktu itu Yesus ada di bumi. Lalu kalian mengatakan Yesus adalah Bapa. Bahkan kalau kalian memaksa bahwa Yesus adalah Bapa, kalian dibidatkan oleh Tritunggal. Karena oneness atau ajaran Sabelian itu adalah ajaran yang bidat. Maka kembali saya pertanyakan kepada Anda, kenapa kalian umat Kristiani selalu saja mengimplisitkan ayat eksplisit dan mengeksplisitkan ayat implisit? Maksudnya adalah ayat yang jelas dan terang benderang kalian abaikan, kalian buang. Tapi ayat yang ambigu kalian ambil lalu kalian jadikan sebagai ayat fundamental kalian untuk menuhankan Yesus. Yesus memang berkata, aku dan Bapa satu. Tapi dia juga berdoa, ya Bapa, jadikanlah mereka satu sebagaimana Bapa dan aku satu. Ini ayat yang tidak perlu sekolah tinggi menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, kita bisa tangkap. Bahkan satu dalam makna apa? Paulus mengajarkan apa yang dimaksud dengan satu. Barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu dengan Tuhan. Lalu tiba-tiba umat Kristiani mengatakan Bapa dengan Yesus satu, artinya ada satu Tritunggal itu. Sementara Bapak harus tahu, definisi Tritunggal ini adalah ajaran yang muncul dari konsep orang-orang yang tidak ada korelasinya dengan Yesus. Nah, kalau Anda ingin menuhankan Yesus, minimal tolong tunjukkan dalil eksplisit pengakuan Yesus bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, Dia adalah Allah atau Theos itu sendiri. Itu yang perlu kita pahami, Pak. Bagaimana mungkin banyak orang yang menulis kitab kalian tidak ada satu deklarasi dari Yesus bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, Pak. Kalau memang ada, tentulah kita tidak akan pernah berdebat sampai saat ini. Karena kami umat Islam juga tidak mungkin memaksakan sesuatu yang tertulis dalam kitab kalian itu harus dibuang. Nggak mungkin, ya. Walaupun kami tidak percaya kepada kitab kalian itu sebagai firman Tuhan, tetapi adalah kitab tulisan-tulisan manusia yang bercampur kemudian dengan firman Tuhan. Saya sendiri masih mengatakan ada firman Tuhan di dalam yang bercampur dengan perkataan manusia. Tapi bagaimana cara kita memisahkannya? Maka kami diberikan alat pemisahnya yaitu Al-Quran. Kalau sejalan dengan Al-Quran kami terima, kalau berbeda dengan Al-Quran kami tolak. Nah, Bapak sendiri juga harus paham, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dikutuk oleh Yesus sebagai ular beludak. Tapi kalian menerima informasi tentang Yesus dari orang Yahudi yang dikatakan oleh Yesus sebagai orang munafik. Sementara kami ditolak untuk mempercayai Bani Israel oleh Allah dan oleh Nabi kami. Bahkan Nabi kami mengajarkan apabila dapat informasi dari orang-orang fasik, wala tusaddiq wala tukadzab, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh ditolak. Tapi kami harus mengkaji siapa yang memberikan informasi. Contoh seperti tadi, dari mana Bapak bisa memvalidasi? Siapa verifikatornya ketika Lukas mendengarkan perkataan malaikat? Apakah Lukas berada di tempat pada waktu itu lalu mendengarkan malaikat berbicara? Coba Bapak jelaskan secara ilmiah tentang kitab suci Anda, informasinya. Karena ini penting buat kita. Saya belajar kitab Anda bukan untuk menghantam iman kalian, tapi saya tidak mau saudara-saudara saya Muslim dan Muslim dan Muslimah tertipu dengan doktrin gereja Yesus adalah Tuhan karena Dia berkata, akulah jalan dan keselamatan. Kenapa masalahnya kalau Yesus berkata Dia adalah jalan dan kebenaran? Bukankah para nabi adalah jalan menuju Tuhan dan memang kebenaran membawa kebenaran? Karena dalam Islam, para nabi adalah orang-orang yang maksum dan terjaga. Pak, logika saja deh. Saya kalau mau mengirimkan pesan yang Pak sangat-sangat penting kepada orang yang saya cintai, saya sayangi, saya tidak mungkin sembarangan, Pak. Saya akan pilih orang terbaik untuk menyampaikan pesan itu. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada hambanya dan Dia tahu bahwa firman ini berpotensi membuat orang tersesat dan saling bunuh, tapi Dia utus para nabi yang bejat dan kelakuannya maksiat. Nabi-nabi yang pendusta. Rasul kalian Paulus adalah orang yang terkenal dengan kejahatannya. Bahkan Yesus ketika hidup berkata, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi.
Tapi ternyata tiba-tiba setelah dia naik ke surga, sebelum dia itu berkata, kalau ada yang mengatakan bertemu Mesias di bilik di padang gurun, jangan kau percaya. Hati-hati dengan ragi Farisi. Kemudian Yesus berkata, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Penyesat itu memang datang dari antara kita, tapi dia tidak benar-benar dari kita. Tapi semua perkataan Yesus yang memperingati muridnya, kalian sangkal dengan menerima orang Farisi munafik menjadi rasul, kemudian orang yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun, kemudian orang yang menuliskan surat tentang mengajarkan Yesus atau mengatakan bertemu dengan Mesias dari bilik penjara, dan kalian terima dia sebagai rasul. Bahkan hampir seluruh ajaran Kristen itu validasinya dari Paulus, bukan dari Yesus. Kalau Anda masih mau di sini untuk kita diskusi, saya mampu membuktikan kepada Anda bahkan ajaran Paulus dengan ajaran murid-murid Yesus itu bertentangan. Contoh, kata Yesus, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Tapi apa kata Paulus? Oleh karena Injil yang aku beritakan, Dialah Bapa itu. Nah, kemudian Yesus juga berkata di dalam kitab Yohanes pasal ke-8, kalau tidak salah ayat ke-34 atau 24, silakan Bapak cross check nanti, bahwa Yesus berkata, Bapakmu adalah Abraham, tapi Abraham tidak pernah melakukan perbuatan ini. Apa? Yaitu ingin membunuh Yesus. Kalau Allah adalah Bapakmu, kamu tentu mengasihi aku, tapi kalian mengikuti bapak kalian sendiri. Iblislah bapakmu, kata Yesus. Siapa mereka yang menjadikan iblis sebagai bapaknya? Mereka yang ingin menganiaya Yesus, yang ingin membunuh Yesus. Tapi coba lihat sekarang, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, siapa yang menikmati penyiksaan dan kematian Yesus? Kalian Kristen. Orang Yahudi membunuh Yesus, kalian menikmatinya. Lebih keji kalian dibanding orang Yahudi. Orang Yahudi, seandainya kita ambil teologi mereka, mereka dibenarkan. Kenapa? Karena mereka diajarkan dalam dogmanya, kalau ada nabi yang betul-betul mati begitu saja, maka dia nabi palsu. Tapi kalian percaya Yesus mati hanya karena dicucukkan asam apa di dalam mulutnya. Segitu gampangnya nabi mati, sementara Tuhan yang mengutus dia. Lalu kalian membuat doktrin, oh dia mati karena keinginannya sendiri. Sementara Yesus berkali-kali mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan ketika dia hendak ditangkap, ini akan kuminum dari cawanku, tapi biarkanlah semua terjadi sesuai dengan kehendakmu ya Bapa. Jadi kalian pikir dia ikhlas melakukan itu? Mati konyol di tiang salib, dicelecehkan oleh orang Romawi. Bagi kalian ini adalah pengorbanan dia. Bagi Yahudi itu bukti bahwa dia adalah nabi palsu. Maka sejatinya orang Yahudi, kalau memang kalian percaya Yesus mati begitu saja di tiang salib, maka kalian membenarkan tuduhan orang Yahudi bahwa dia nabi palsu. Karena Ulangan 18:20 mengatakan, andai ada nabi yang berbicara yang tidak disampaikan oleh Tuhan, maka nabi ini tidak akan luput. Tidak akan luput dari Tuhan. Paulus berapa tahun, Pak? Berapa tahun Paulus mengajarkan Kristen, setelah itu dipenggal sama Raja Nero. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa kali ikut perang? Berapa kali ada orang yang bahkan ingin meracunnya. Tapi wafatnya setelah ayat Al-Quran terakhir turun, tugasnya selesai. Bahkan beliau didatangi malaikat Jibril, diminta pilihan, apakah hendak terus melanjutkan hidup atau bertemu dengan Allah. Beliau memilih, tugas sudah selesai. Apalagi yang harus diikutkan? Maka beliau kemudian bernubuat, setelah beliau wafat maka putrinya akan menyusul. Inilah esensi Nabi, pekerjaannya selesai, tugasnya selesai. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati konyol karena tugasnya belum selesai. Itu kenapa secara eskatologi kami umat Islam percaya bahwa nanti Nabi Isa akan turun kedua kali. Dalam kitab kalian dikatakan diksinya dia berterus terang dengan berkatakan, enyahlah kalian daripada aku. Siapa mereka yang disuruh enyah oleh Yesus? Mereka yang memanggil aku dengan Tuhan, Tuhan. Tidak semua masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang masuk kerajaan surga yang mengikuti perintah Bapa. Lihat kalian, perintahnya Tuhan Bani Israel, perintahnya Bapaknya Yesus telah ditiadakan dalam Efesus pasal 2 nomor 15. Kalian hari Sabat? Tidak. Kalian dilarang membuat patung, tapi kalianlah umat yang membuat patung Tuhan berkelamin laki-laki, ganteng wajah Palestina, berambut panjang dan berjenggot tanpa busana. Kalian pajang itu di gereja kalian, lalu kalian katakan ini adalah gambar Tuhan saya. Kalian yang membuat foto seorang laki-laki ganteng di Jepang matanya sipit, di Palestina dia mukanya muka Arab, di Korea mukanya mirip Lee Min Ho. Kalian buatkan bagaimana bentuk Tuhan kalian, sementara dalam 10 hukum Torah jangan membuat patung serupa dengan makhluk di bumi dan di laut. Kalian yang melanggar hukum Taurat. Kalian, kalau memang kalian mengikuti Yesus, mengikuti Bapaknya Yesus, kenapa kalian meniadakan hari Sabat?
Karena kalian mengikuti perkataan Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Dalam kitab Galatia dikatakan sebelum iman itu datang, iman itu, kitab ini menuntun kita. Tetapi setelah iman itu datang, kita tak lagi hidup di bawah hukum Torah. Karena hukum Torah telah dibatalkan semuanya, Bahkan kalau ada perintah dalam hukum Torah jangan makan babi, bagi kalian sudah boleh makan babi. Karena Paulus mengajarkan segala sesuatu halal bagiku, apalagi itu berguna. Seandainya ada orang yang memakan tokai dan itu berguna bagi dia, tidak ada dosa bagi kalian. Karena hukum Torah telah kalian dibatalkan oleh Paulus. Sementara Yesus berkata, apa katanya? Jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Torah, tapi aku datang untuk menggenapinya. Apakah sama meniadakan dengan menggenapi, Pak? Tidak. Kalau kita bicara menggenapi menggunakan diksi bahasa Indonesia yang namanya menggenapi, itu artinya ada sesuatu yang ganjil digenapi, entah dikurangi, entah ditambahkan. Ini dipercayai oleh umat Islam. Nabi Isa alaihissalam hadir ke tengah-tengah Bani Israel di zamannya untuk apa? Meniadakan hukum yang memang harus ditiadakan. Salah satunya menghalalkan makanan yang tadinya diharamkan untuk Bani Yakub karena hukuman bagi Daud atau bagi Yakub. Artinya apa? Ini baru cocok dikatakan dengan menggenapi. Menggenapi ini tidak meniadakan, tidak bisa juga dikatakan menyempurnakan. Menggenapi ini sesuatu yang tadinya mungkin 2, 3 ditambahkan 1 jadi genap. Kalau tidak dikurangi jadi 2, kalau tidak ditambah jadi 4. Artinya kalau tidak dikurangi ya sudah, kalau tak ditambahkan. Nabi Isa menghilangkan hukum yang memang sudah waktunya harus dihilangkan. Itu termaktub dalam literasi Islam. Kami lebih percaya perkataan Yesus bahwa dia datang menggenapi, bukan meniadakan. Tapi apa yang kalian lakukan? Apakah kalian hari Sabat? Apakah kalian tidak makan babi? Apakah kalian mata ganti mata, gigi ganti gigi? Tidak. Kalian mengikuti penulis kitab suci kalian, editor kitab suci kalian, yang membuat surat-surat. Dan kita tidak tahu apa korelasi para penulis ini dengan Yesus. Karena asal kalian tahu secara akademik, bahkan skolar kalian yang sekolah lulusan Vatikan pun tidak akan mampu menyebutkan mana bukti bahwa kitab Matius ditulis oleh Matius. Mana bukti bahwa kitab Lukas ditulis oleh Lukas. Dari sisi akademis. Tapi kalau Anda tanya siapa penulis Al-Quran pertama kali, saya akan tunjukkan dalam hadis sahih bahwa penulisnya adalah orang yang sama yang menjadi penulis Al-Quran di zaman Nabi saya, yang memang tugasnya menuliskan wahyu. Kemudian Nabi saya wafat, dia masih hidup. Di zaman Khalifah kedua kemudian dia juga yang menuliskan. Khalifah ketiga dia juga yang menuliskan. Orang ini boleh dikatakan validator. Siapa namanya? Zaid bin Sabit. Apa sukunya? Kami akan mengetahuinya dalam riwayat-riwayat yang di internal kami itu sangat kuat secara akademis dan ilmiah. Kenapa? Tervalidasi. Ada mata rantai penyampaiannya yang disebut dengan sanad. Jelas siapa yang menyampaikan informasi ini yang disebut dengan ilmu perawi. Tapi kitab kalian jangankan sampai seperti Al-Quran. Mohon maaf, jurnal ilmiah saya lebih tinggi nilainya, value-nya dibandingkan Bible. Ini harus saya sampaikan. Mohon maaf, ini bukan menyakiti kalian. Ini adalah apa yang harus saya sampaikan. Saya membuat makalah. Kalau ada 3 pertanyaan akan mudah dijawab. Siapa yang menulis? Unirifah. Dari mana sumbernya? Buku yang ditulis oleh profesor dan doktor, jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh fakultas-fakultas, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, terserah, mau Sinta 5 boleh, ya, atau dari Scopus, terserah. Saya akan tunjukkan nanti daftar pustakanya. Yang ketiga, kapan tahun ditulisnya? Secara tepat akan tertulis itu volume 1 nomor sekian tahun 2015 atau tahun 2024. Jelas karya ilmiah saya, ada value-nya. Tapi Bible, pertanyaannya, siapa yang menulis? Anonim. Anonim. Dari mana sumber penulis mengetahui ketika dia berkata bahwa menurut pendapat orang Yesus adalah anak ini, anak itu, anak itu? Pendapat orang siapa? Siapa nama orang yang berpendapat ini? Bisa kalian tunjukkan? Bisa kalian berikan kepada kami? Jangan-jangan ini yang ngomong adalah tetangganya Cahyono yang suka berbohong, yang suka gibah. Kalian tak bisa. Kalau saya, karya ilmiah saya, siapa yang berbicara? Profesor Dr. Quraisy Shihab. Siapa dia? Dia adalah orang yang gurunya belajar ke Mesir. Saya bisa tunjukkan profil dari orang yang saya kutip perkataannya. Tapi Lukas dalam kitab Anda, menurut pendapat orang Yesus anak si A, anak si B, anak si C. Belum lagi cerita tentang Marta berbisik kepada Maria, Tuhan telah datang. Siapa yang mendengar bisikan Marta ini?
Siapa yang mengintip pembicaraan antara Marta dan Maria sehingga ada orang yang mampu menuliskan? Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan berfirman dalam hati, harum sekalilah bau ini. Dari mana ini penulis tahu kalau Tuhan pernah berfirman dalam hati? Jangankan Tuhan berfirman dalam hati, saya berkata dalam hati, ada yang tahu? Maka ini tidak masuk dalam ranah ilmiah. Walaupun isi kitab suci tidak mungkin diilmiahkan karena ini memuat dua dimensi, logik dan beyond logik. Tapi transmisinya itu harus ilmiah. Nah, jadi kalau Anda berikan ayat-ayat di kitab Anda ini, Pak, justru akan berbalik kepada Anda. Kalau hanya sekedar imani, Pak, mohon maaf. Kalau ada koran nanti Bapak temukan tertulis di situ, aku Tuhan berkata-kata, tolong jungkir balik 3 kali supaya dapat duit. Bapak mau nggak ngikutin itu? Coba saya tanya sama Bapak. Ada sebuah kertas tertulis, aku adalah Tuhan Yesus berkata, jungkir balik 3 kali supaya kalian masuk surga. Bapak ngikutin nggak, Pak? Coba Bapak jawab dulu. Silakan Pak Kopse. Saya kasih ya pendapatnya. Saya cuma ingin tahu pendapatnya aja kan. Tidak. Soalnya waktu saya ini terlalu ya. Terima Tapi kasih Bapak nggak mau menjawab itu kalau Bapak ketemu di koran gitu tertulis saya adalah Yesus, silakan jungkir balik 3 kali supaya kalian masuk surga. Bapak mau nggak ngikutin itu kira-kira? Untuk sementara saya no komen dulu. Ada satu pertanyaan lagi terakhir, boleh nggak ya? Boleh. Bapak saya kasih 1001 pertanyaan. Kalau saya nggak mampu jawab, ada guru saya di sini, Bang Yonatan Nanda dan Bang Zuma. Enggak. Ada bodyguard saya juga, Blender ini. Ya, untuk 2 pertanyaan saya sudah dijawab. Saya sudah dengar pendapatnya. Makasih. Yang terakhir ini. Tapi tunggu dulu dari Bang Zuma ya, Pak. Mungkin Bang Zuma ada ilmu yang akan dibagikan kepada Bapak. Ya. Saya ini sekalian. Jadi saya tinggal mendengar sambil aktivitasnya sebentar lagi. Oke, boleh. Jadi ini apa? Yang terakhir ini saya sering ikuti kajian Islam juga yang sering menyampaikan bahwa Isa datang lagi itu kan untuk membunuh babi, salib, di salibnya baru ada Dajjal ya kalau nggak salah ya. Ada 3 poin yang saya ingat. Nah, bisakah saya tahu dalilnya itu di mana? Itu masuk dalam hadis, dalam ranah eskatologi Islam. Kalau Bapak memang ingin mengetahui dalilnya, saya coba carikan dulu hadisnya ya. Iya. Ya, tapi mungkin di sini saya sapa saudara-saudara saya ingin menjawab. Ini ada Bang Yonatan Nanda dan Bang Zuma. Mungkin Bang Zuma dulu mungkin ingin membantu saudara kita Pak Kopse berbagi ilmunya, Bang Zuma. Terima kasih ya. Terima kasih untuk kesempatan sudah diberikan ke saya. Mohon maaf atas nama Kristen untuk teman-teman yang ya mungkin dianggap hujat dan lain sebagainya. Saya mohon maaf ya. Ya, saya mewakili teman-teman. Saya terima kasih untuk responnya. Tapi standby dulu ya Pak, sambil Bapak bekerja, Bapak mungkin dengerin Bang Zuma juga karena saya tetap stay. Saya sambil sambil dengar. Ya. Bang Zuma monitor. Genji di mute dulu, Bang Zuma monitor. Oke. Mungkin Bang Zuma sedang sibuk. Bang Yonatan Nandar monitor. Bang Yonatan Nandar. Host. Ini Iya Bang Blender. Mau nambahin sedikit tentang ayat Lukas tadi ya. Maka hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Nah, ketika kita baca itu sampai hari kiamat, artinya Tuhan Anda lahir setiap hari. Nah, kalau masalah hari dikorelasi kepada ada di Al-Quran juga, di Al-Quran tentang hari ini. Itu kalau nggak salah di surat Yunus 92. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma nunazzika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka hari ini kami biarkan engkau hai jasad Firaun terlepas dari badanmu. Nah, ketika kita baca ayat ini sampai kiamat pun jasad Firaun tuh masih utuh. Ketika dijelaskan maka hari ini. Beda dengan ayat itu Lukas tadi, pada hari ini hancur kita baca itu. Tapi di Al-Quran itulah mujizat Al-Quran ya, tentang Firaun. Allah yang membiarkan jasadnya Firaun. Kita baca Al-Quran itu sampai hari kiamat, berarti sampai juga hari kiamat jasad Firaun itu tetap ada. Silakan lanjut nih. Insya Allah itu salah satu hikmah ya tentang Al-Quran. Nah,
mungkin Pak Kopse ya mungkin menyimak. Saya akan kasih beberapa dalil tentang eskatologi Nabi Isa alaihissalam ya, tentang peristiwa yang akan dijanjikan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama adalah turunnya Nabi Isa di dalam beberapa kitab-kitab hadis ya, dan yang mutawatir. Itu contohnya dalam Al-Quran dulu kita ambil. Pertama itu ada dalam surah Az-Zukhruf ya. Itu tatkala putra Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak karenanya sampai dengan firman-Nya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Artinya dia menjadi tanda-tanda la ilma saat hari kiamat. Maksudnya sebagai ketika Nabi Isa turun itu sebagai tanda-tanda bagi kami orang Islam bahwa telah dekatlah hari kiamat. Itu dulu yang ditangkap poinnya. Yang kemudian kita dalam kitabnya Imam Ahmad rahimahullah, titik di mute dulu ya. Salam. Kakak di mute dulu ya. Ini dalam mobil kayaknya. Nah, dalam periwayatan dari Imam Ahmad ada yang ini dari Ibnu Abbas sanadnya, dan di sini dikatakan bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam sebelum sampainya hari kiamat, sebelum datangnya hari kiamat. Begitu juga dengan ulama lain yang adalah salah satu ulama pentafsir Al-Quran yang termasyur, yang paling sering diambil tafsirnya itu Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, beliau berkata bahwa ini merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam yang akan menjadi tanda-tanda atau menjadi bagaimana nanti sebelum kiamat Allah sudah katakan bahwa Nabi Isa akan menjadi pertanda besar, salah satu kiamat yang betul-betul akan terjadi dengan hadirnya Nabi Isa alaihissalam. Dia menyelesaikan, bahkan seorang ulama berkata bahwa Nabi Isa justru menyelesaikan tugasnya sebagai manusia yang dipilih sebagai nabi untuk Bani Israel. Maka Nabi Isa tidak gagal dalam tugasnya, bahkan selesai tugas-tugasnya, yaitu salah satunya diantaranya membunuh Dajjal dan juga membunuh beberapa memang yang harus dia bunuh, seperti mematahkan salib dan membunuh babi. Wallahu a'lam bishawab ya, karena itu adalah nubuatan. Nah, terus kalau kita lihat lagi dalam beberapa hadis dan juga Al-Quran, saya akan tunjukkan lagi contoh tentang Nabi Isa alaihissalam. Itu ada dalam surah An-Nisa ayat ke-159. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Siapa mereka ini? Saya akan bacakan dari ayat atasnya, yaitu dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Yahudi ya, Rasul Allah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bagi mereka sampai dengan firman-Nya Ta'ala, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Karena para nabi itu adalah orang yang menjadi saksi terhadap kaumnya, mana yang ingkar, mana yang tidak ingkar. Karena yang bertanggung jawab terhadap terhadap kaum itu adalah para nabinya, gitu. Nah, kemudian kalau kita lanjut lagi dalam surah Ali Imran ayat ke-55, ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Artinya Nabi Isa alaihissalam juga mengalami proses manusiawi, yaitu meninggal seperti Nabi Muhammad SAW. Selama ini orang Kristiani selalu mengatakan bahwa nabimu masih ada di kuburan. Nah, sementara Nabi Isa itu hanya diberi kelebihan, dipanjangkan umurnya, bukan berarti beliau tidak akan pernah mati. Beliau tetap akan wafat sama seperti para nabi lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut kita sampaikan dalam pernyataan atau perkataan dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim dan pemimpin yang adil. Lalu dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau menghapus pajak. Nah, ini adalah hadis sahih disahihkan oleh Ibnu Taimiyah, dan ini adalah informasi yang kalau saya sendiri tidak akan memiliki konsepsi apapun terhadap ini. Ini adalah berupa informasi yang saya akan percayai begitu saja. Yang namanya ranah eskatologi itu sesuatu yang dijanjikan. Saya tidak punya konsepsi terkait eskatologi karena itu kan belum terjadi gitu. Dan itu tidak masuk ke ranah akidah, maksudnya tidak masuk ke ranah yang harus saya coba untuk pahami. Itu hanya informasi dari Allah melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW bahwa nanti akan terjadi seperti yang dijanjikan oleh Allah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin ada tanggapan sebelum saya sapa yang lain? Pak Kopse? Halo, Pak Kopse. Oke, Pak Kopse tadi sibuk karena ada pekerjaan. Kita sapa di sini sebelum kebenaran udah sering, nanti dengan blender aja. Nih kakak Titik ini muslim atau non muslim? Bang Nandar ada yang mau disampaikan? Bang Zuma monitor. Aku mualaf Unirifa. Oke, di tempatnya kakak itu noise sekali karena sepertinya kakak di dalam mobil ya.
Kalau kakak ada yang mau disampaikan, silakan sampaikan dulu. Kak Titik silakan. Kak Titik. Aku di dalam mobil berisik banget ini nanti ya. Tunggu sampai bentar ya. Oke, kebenaran ini mau sama blender dulu ya, karena kebenaran ini ngeyel nih. Dari dulu begitu-begitu aja. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Cambuk kau kalau macam-macam. Sama blender aja. Dalam Al-Qobah 30 itu kan ada Uzair itu. Kira-kira siapa Uzair itu ya? Uzair itu orang yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Iya, dalam sejarahnya itu nggak ada loh. Nggak ada saya temukan, sudah saya cari. Jadi dialek bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Menganggap putra Allah yang bernama Uzair. Coba tunjukkan kepadaku sejarah tentang Musa. Ya coba, kalau kau mau mengkomparasi kitab sucimu dengan sejarah, di mute dulu, ada musik tempatmu. Coba kau tunjukkan sama aku sejarah Musa pernah membelah laut. Sejarah ya, sejarawannya siapa, kitab sejarahnya mana, coba. Sejarah Tuhan melayang-layang di atas air juga. Karena saya tidak mau dipaksa loh, dipaksa untuk mengikuti standarmu. Kalau kau ingin meminta sejarah tentang Uzair, sejarahnya itu harus termaktub dalam kitabmu. Bukumu tidak layak dikatakan kitab sejarah. Bahkan jangankan kitab sejarah, bukumu tidak masuk ke ranah makalah. Ya, sumbernya tidak jelas. Maka tolong tunjukkan kepadaku sejarah Tuhan melayang-layang di atas air. Sejarah penciptaan langit dan bumi pertama kali. Sejarah Tuhan berfirman dalam hati. Sejarah tentang Yakub berantem dengan Tuhan. Sejarah Musa ketika membelah laut dengan tongkatnya. Tolong tunjukkan siapa sejarawan yang menulisnya dan kitab sejarah apa yang telah memuatnya. Silakan. Kau nggak usah bicara sejarah. Ini bicara diskusi agama. Sejarah pula kau. Sekolah kalau kau bisa sejarah. Sejarah yang paling nyata itu mana salib kau? Mana salib Yesus di Golgota? Tanpa ada penyaliban maka tidak ada Kristen. Mana bukti sejarahnya? Woi, mana? Mana? Saya hanya bertanya gini. Banyak kali cerita kau. Uzair di situ kan? Siapa Uzair? Uzair. Saya nggak pernah temukan. Kau kolam salah mencari Uzair kau. Kolam. Blender. Sejarah salib kau mana? Sejarah salib kau mana? Sejarah salib kau mana? Siapa dalam orang Yahudi? Sejarah salib kau mana? Sejarah Yesus mana? Mana? Sejarah salib Yesus mana? Woi. Iya, saya nanti terangkan. Di mana kau terangkan? Di mana ada? Kau ketik di YouTube penyaliban Yesus di Golgota yang keluar tuh tambal ban. Apanya? Dalam surah At-Taubah. Pikir kau ke sana, cari ikan mujair kau ke sana, kau kolam. Sejarah pula kau bicara di sini, enggak aja kau. Mana sejarah salib kau itu mana sejarahnya? Hah? Mana sejarah salib kau tuh? Salib Yesus itu mana? Salibnya aja pun nggak ada, meninggalkan sejarah. Buat malu aja kau cerita sejarah kau. Oke, lanjut Bang Blender, sedikit di mute ya kebenaran. Ada hal-hal yang tidak dipahami oleh orang Kristen karena mereka kitabnya itu berbahasa Yunani bukan berbahasa Ibrani. Banyak sekali nama-nama yang dialektikanya dialeknya itu berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Contoh seperti Abraham menjadi Ibrahim, kemudian Isau menjadi Isa. Kemudian ada kata-kata seperti Ezra atau Uzair, seperti Zulkifli dengan siapa namanya tuh, saya lupa nih, ada nama-nama yang kurang lebih hampir di Eskiel begitu. Jadi orang-orang Yunani atau orang-orang yang dimana menjadi sumber agama Kristen ini suka sekali menerjemahkan nama. Contoh, kata Mesias diganti menjadi Kristus, padahal Yesus tidak pernah mengenal Kristus. Kristus itu adalah terjemahan. Ya, mereka senang sekali mengganti-ganti. Editor kitab yang dianggap suci oleh umat Kristen yaitu Bible itu suka menggonta-ganti istilah dan nama tokoh-tokoh dalam Bible. Contoh, kitab kitab Kejadian bisa jadi Kejadian, kemudian menjadi Genesis. Emang suka-suka bapak moyangnya aja dirubah-rubah sama mereka. Ya, kitab Bereshit jadi kitab Genesis jadi kitab Kejadian. Emang kurang ajar, nggak ada otak lama-lama. Kemudian nama-nama orang pun dirubah. Ya, Daud jadi David. Emang kurang ajar, ya kan? Kemudian jadi dari Yakov. Kemudian diganti lagi nanti itu, entah apa nanti di bahasa Inggrisnya. Jadi dari Esau jadi Jesus, jadi Yesus, jadi Jay-Z. Suka bapak moyang kalian aja lah ganti istilah dan nama-nama dalam kitab sucinya orang Yahudi. Tiba-tiba kau tanya siapa Uzair, hantu belau. Lidah kau tuh yang bilang-bilang Esaus itu sejak kapan Tuhan kau tuh orang Yunani. Inilah tebiat kalian yang mempercayai orang-orang yang mengganti-ganti istilah dalam kitab suci orang Yahudi. Lalu kalian percaya ini yang paling betul. Yesus nama Tuhanku. Dari Yesua Hamasiah menjadi Esaus, hantu belau, kecap.
Nah, inilah kalian. Lalu kalian bertanya, siapa Uzair? Siapa Uzair? Uzair dengan lafaz Ezra itu hampir sama seperti Abi dan Aba. Kau tanya, emang kau siapa? Orang Yahudi kau? Jangankan kita bicara tentang Ezra dan Uzair, kau aja si Kepas jadi Petrus. Hantu. Kepas artinya batu, dirubah jadi Petrus. Kau pikir Yesus pernah memanggil nama muridnya dengan Petrus pakai bahasa Yunani? Hantu belau. Kalau namaku ini cantik bahasa Indonesianya. Datang aku ke Inggris, beauty katanya. Bapak moyang kau namaku cantik, kau ganti jadi beauty, kan sama artinya. Kayak ginilah tabiatnya kalian orang-orang Yunani. Nama orang kalian terjemahkan. Kalau seandainya ada nanti nama orang tai kering ya kan, diganti dalam bahasa Inggrisnya itu. Ya kan? Emang setan kalian lama-lama ya. Hantu belau memang. Sorry, bukan setan, astagfirullahaladzim. Hantu belau. Jangan terpengaruh, cukup aku aja. Iya, gara-gara blender aku kawan sama blender jadi rusak loh aku loh. Jadi teman-teman, orang-orang Yunani terbiasa menggonta-ganti nama. Nih ya, Kefas bahasa Ibraninya tuh. Jadi Petrus. Hah? Petrus itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani menurut kalian? Sejak kapan ada orang Ibrani mengenal kata us? Digonta-ganti. Andailah nama blender ya. Nih blender bahasa Inggrisnya nanti apa nih? Datang ke kampung-kampung. Oh, jadi apa nanti? Berubah nanti nama kau blender, Bang Blend. Congor, jadi congor. Jadi congor nanti. Iya. Yang ada-adanya kalian ini orang Kristen ini. Kalian menerima orang yang mengedit kitab sucinya orang Yahudi. Dirubah-rubah loh. Sulaiman Solomo itu lafaznya hampir sama. Yang kurang ajar itu yang dia bukan orang Yunani. Tiba-tiba berubah. Kalau Nabi Muhammad dengan Bani Israel itu hampir sama. Mereka ada kedekatan secara kekerabatan. Kenapa? Sama-sama orang Arab. Yerusalem itu termasuk daerah-daerah Arab itu. Tuhan kalian itu orang gurun, kadrun. Pakai gamis dia. Mukanya muka Palestina. Kalian pakai jas muka Eropa, kalian berkulit putih yang kalian bangga-banggakan. Para nabi itu mereka tuh hampir satu rumpun mereka semua tuh. Ya, Kecap nanya-nanya kau siapa Ezra, siapa Uzair. Kebenaran bilang mana? ada. Lari. Dan si Kepas jadi Petrus. Lari kebenaran, lari. Iya. Si Matius, siapa Matius? Kok orang Yahudi jadi namanya jadi Matius? Dada aja. Nama aku jadi lama-lama jadi Rifus nama aku. Siapa itu? Rifus. Ngajar. Blendus. Zumus nanti diganti nama kita. Maisurus. Emang ngajar kalian lama-lama lu ganti-ganti nama orang lo. Nama Theos, Tuhannya Theos, Perios, Vios. Iya. Nama bapaknya Toyota Vios. Dadanya kalian nih. Nanya siapa Ezra? Emang siapa urusanmu dengan Ezra? Tahu kau siapa Ezra? Jangankan Ezra. Itu siapa Petrus? Tanya nanti siapa Petrus. Ada orang Yahudi bernama Petrus. Siapa Lukas? Ada orang Yahudi bernama Lukas. Lukas 3 pintu. Dadanya kalian nih. Cobalah bertanya itu yang berkualitas sedikit. Dah lama kau jadi apologet, nggak bertobat-tobat juga. Maksudku nggak bertobat dari kebodohan gitu loh. Ya, jadi kita berbagi di sini informasi, kita transfer knowledge, kita kasih pemahaman. Tapi tolonglah, kebodohan adalah hak seluruh umat Kristen, saya paham. Tapi janganlah maksimal kali, janganlah capek kali kami ngajarin kalian. Masa bahasa pun kami ajarin, ya? Nggak apa-apa, kami maklum kok kalau kalian itu dipenuhi dengan kebodohan. Karena aku bodoh karena Injil yang diberitakan oleh Pak Yesus. Nggak apa-apa, maklumnya kami. Tapi jangan maksimal kali lah, capek aku loh. Belajar aku sekolah tinggi-tinggi, baca buku tebal-tebal kayak gini sama Bang Juma baca buku kayak gini-gini. Tahu-tahu membedakan Tuhan dengan manusia pun kalian nggak paham. Apa-apa aja lah kalian ya. Umat Kristen, pintar ya, jangan ya dek ya. Jangan. Coba pintar sedikit. Minimal naikkan dulu value kalian. Minimal kalian bahasa Indonesia jangan kalian perkodok. Anak Allah artinya apa? Anak Allah ya Allah. Oh, berarti kalau anak Allah dalam Bible nih, mereka yang membawa damai adalah anak Allah. Ya anak Allah aja lah. Berarti mereka anak Allah bukan? Allah bukan? Ya bukan. Lah kalau untuk mereka anak Allah itu adalah orang yang membawa damai. Kalau untuk Yesus anak Allah adalah Allah. Macam mana? Di mana kamusnya? Nggak ada. Kami buat sendiri. Mati aja lah kalian. Jual kecap kalian. Suka-suka kalian. Suka kata si blender kan. Suka moyang kalian aja hidup ini. Suka ayahnya. Suka ayah ke. Suka ayah ke. Kepala otak kau bilang. Kepala otak kau bilang. Suka ayah kalian aja. Suka kepala otak kalian aja hidup ini.
Ada aja. Udahlah kita nih. Ini ada Pak Rudi nih ya, kita sapa dulu ya. Sebelum Bang Zuma mungkin monitor nanti ingin memberikan knowledge kepada kita dan Yonatan Nandar nih. Kok tidur pula nih? Bang Zuma tidur, Bang Yonatan Nandar tidur. Ini Rudi nih. Halo Rudi. Komal ini nggak boleh 2 bulan ya. Sebenarnya si kampret tadi suruh naik lagi 2 bulan lo, nggak boleh berhenti Komal ini loh. Dibayarkan wifi-nya sama Bang Zuma loh. Hah, mampus. Siapa tadi udah pergi dia ke bawah. Situ loh Bang Blen. Yang siapa tadi tuh? Si hantu belau tadi? Geri. Hah, 2 bulan loh dia dikasih tempat di sini loh. Komal ini kita, turun dia. Pada 2 bulan loh Komal ini nggak boleh mati. Kita sapa dulu Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Pak Rudi Muslim atau non Muslim? Halo Pak Rudi. Pak Rudi, open your mic. Hula halo. Aduh. Maaf saya turunkan ya Pak. Saya agak kejam orangnya. Halo, Kak Titik udah bisa disampaikan Kak Titik? Belum nih Rifa, aku masih di jalan. Bentar. Masih lama nyampenya? Lumayan. Waduh. Ini kan lagi dijabak sama hostnya soalnya tadi. Oh, nggak sampaikan aja lah, nggak apa-apa kok. Terganggu sedikit, nggak apa-apa. Takutnya nanti rungkat room ini nggak jadi pula kakak ngomong. Meninggal jadi kuntilanak nanti karena penasaran. Aku kan sama hostnya temen dong. Oh iya, nggak apa-apa. Kak Sarah, ini teman kakak nih. Kak Sarah, ini host pun tidur nih. Sarah ini Sarah ini terbuat dari tepung terigu ya guys. Dia akan berubah menjadi bakwan. 24 jam hidup di dunia, 4 jamnya dia pakai untuk hidup, 20 jamnya untuk tidur ya. Dia terbuat dari tepung terigu. Kok macam Tuhannya adonan tepung terigu mentega? Iya, macam gitu. begitu dia. Aku takut kalau dia bokok Komal ditinggalnya tidur kita loh. Hantu belau memang Sarah ini. Ya, Kak, ini Are. Halo Are. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silakan. Ada yang mau disampaikan Muslim ya? Ya Muslim. Silakan, ada yang mau disampaikan. Ini saya penasaran. Setelah turunnya Nabi Isa itu agama masih ada nggak di Islam ini adalah ajaran sampai nanti sampai akhir masa. Memang ada dalam eskatologi Islam bahwa Al-Quran akan diangkat, kemaksiatan akan merajalela. Kemudian ada dalilnya bahwa nanti yang menikmati kiamat itu adalah orang-orang yang sudah kufur semuanya. Karena Allah adalah Tuhan yang ketika masih ada orang yang bertasbih, berzikir kepada Allah, maka Allah tidak akan langsung menghancurkan sebuah negeri itu sebagaimana terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tapi kalau kita bicara tentang agama itu kan dari bahasa Sanskerta. Tidak agama kacau. Kita bicara tentang din. Syariat ini bukan kekal ya. Syariat ini sampai akhir zaman, diperuntukkan untuk manusia sampai akhir zaman. Masalah ada tidak ada itu manusia mengikuti atau tidak. Maka dalam Islam kita percaya bahwa yang namanya nanti di akhir zaman orang-orang sudah tak lagi mengikuti syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih seperti itu. Dasarnya dari mana? Akan nanti diangkatnya Al-Quran, akan terjadi huru-hara besar, datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa kemudian mendamaikan sekitar beberapa tahun, kembali lagi datang. Banyak sekali tanda-tanda kiamat besar. Di antaranya adalah semua manusia hidup dalam maksiat. Maka orang-orang yang hidup dalam maksiat inilah yang akan menikmati kerasnya guncangannya hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Lagi kata tobat di situ ya Mbak ya. Kalau matahari sudah terbit dari barat, diksinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Bang Blen mungkin ada yang mau disampaikan. Itu aja. Sehat-sehat selalu. Ya, sehat Bang ya. Aku penasaran sama Kak Titik nih. Kak Titik mualaf Kak? Ya Kak? Ya, aku mualaf. Udah lama Kak? Udah lama? Jalan 7. Oh 7 tahun? Waktu itu sama Bang Zuma. Oh 7 tahun. 7 tahun Kak? Hah? 7 bulan? 7 bulan? 7 bulan. Oh, noise sekali ya Kak ya? Kakak di jalan nih? Di mobil dia. Iya, ini udah baru nyampe. Oh, iya. Nanti dulu Kak, noise sekali Kak, ya. Nanti kalau udah di rumah. Aku mute dulu ya. Iya. Ya, Rangge. Aduh, gila di mute ke atas nih enggak aja. Maisya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, kita mengharapkan Kristen yang naik ya teman-teman. Kita mengharapkan Kristen yang naik ke atas ya, minta permintaan. Jangan kalian takut. Kalau niat kalian mau menghujat, aku lawannya. Kalau memang mau permintaan, jangan kalian takut. Ya, kalau niat kalian mau menghujat, aku lawannya. Kalau memang mau permintaan. Ya, jadi teman-teman Kristen ya, coba kalau kalian niat-niat menghujat, nah nggak kubiarkan guru-guru itu terbawa emosi ketika kalian cari masalah. Aku yang hadapin kalian, ya. Jangan kalian framing-framing seolah-olah kalian buat video. Oh beginilah orang ini, emosi segala macam ya. Jadi oten-oten menghujat, nah, aku urusannya kalau kalian menghujat. Ya, buat teman Kristen silakan naik ke atas minta permintaan. Yang Islam mohon maaf dulu Bang ya, Bang Maisa, apa yang lain? Kalau yang Islam mohon maaf di bawah dulu ya. Kita siapkan komal untuk Kristen di sini ya. Iya silakan. Oke. Ya. Salam. Ya, Bang Fajar. Muhammad Fajar. Muhammad Fajar. Muhammad Fajar. Ya. Di mute, turunkan aja dulu host. Udah kalau nggak ada jawaban. Maisa turun di bawah dulu ya. Oke, silakan diturunkan. Kita mengharapkan Kristen yang punya nyali silakan naik ke atas. Jangan kelihatan. Ayo kita mencari siapa Tuhan yang sebenar-benarnya sini. Jadi kayak masa ini, ketika kalian masuk mualaf kayak kemasan ini, bukan berarti meninggalkan Yesus. Cinta kasih dia sama Yesus. Kita Yesus. Yang paling sedih ini Teo, kita di sini sekalian menguak misteri kematian Yesuah Amasya yang telah dibunuh. Pengajar, lahir di kandang domba. Mungkin Nandar mau menyampaikan sesuatu. Nandar. Assalamualaikum. Oke. Nah, lanjut. Gak ada otennya. Ngomong apa? Ada oten, memang jantungan oten mau naik nih jantungan. Ya, mungkin saya mau kasih sounding lagi ya. Ini sudah tanggal 14 Agustus, 3 hari lagi insya Allah akan kita bagi-bagikan hadiah dari para ahli-ahli sedekah, dimana diantaranya saya mungkin boleh sebutkan nama mereka ya, karena ini bukan bentuk ria tapi bentuk apresiasi juga buat mereka, biar ikhwah juga tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak butuh nama ini, adalah orang-orang yang sangat luar biasa memberikan harta mereka untuk mensupport pemberian hadiah terhadap apresiasi terhadap para apologet lintas iman, yang mana dibuatkan programnya yang sudah di-vote oleh para netizen, dan netizen juga bisa berkontribusi memilih apologet favoritnya. Dan teman-teman bisa vote di mesia.org, di mana teman-teman nanti bisa melihat apologet kesayangannya. Banyak kali yang nanya, Blender mana Blender, ngapain sih Blender masuk nominasi? Ada aja kalian kalau mau ngasih hadiah, ngapain dia menang, yang penting kan duit ya kan Bang. Udah aku bacakan dulu nih. Uni aku bacakan nanti Uni menyambut ya. Aku bacakan dulu pengumuman. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, Apologet Islam Indonesia mengadakan acara nominasi award, yang acara ini digagasi oleh Rifa dengan tujuan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi apologet dan komal-komal agar menjadi lebih baik dan menciptakan generasi penerus untuk tetap membentengin Islam dari fitnahan-fitnahan dari agama lain terhadap Islam, terkhusus Kristen yang suka memfitnah Islam tanpa dilandasi data, hanya modal asumsi dan kebencian. Untuk itu, Apologet Islam Indonesia bersama Unirifa turut memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan mengadakan acara nominasi award Apologet Indonesia dan komal-komal terbaik di lintas agama dengan berhadiah puluhan juta serta berangkat ke Kabupaten Yerusalem naik angkot. Oke, adapun pelaksanaan nominasi ini diberikan kesempatan kepada para saudara dan saudari dan netizen dengan cara memvote atau memilih dengan apologet dan komal-komal terbaik menurut saudara dan saudari sekalian yang sudah ada terdata di mesia.org. Mama Eko Sera apa ini? Inang Alpha Hotel. Nah, itu dia. Jadi adapun kategori yang masuk nominasi award adalah nominasi Komal Terakademik,
nominasi Komal terseram, nominasi Komal tergokil, kategori mualaf terakademik, kategori mualaf tercadas, kategori apologet muda terkeren, kategori nominasi moderator terazik. Dan terakhir apa nih apologet? Favorit mak-mak. Cumananya favorit mak-mak. Ya, bagi saudara dan saudari juga kami mengharapkan pihak sponsor atau para donatur untuk turut ikut serta memeriahkan dan membantu dananya dalam hal acara ini, yang dana tersebut untuk dipergunakan sebagai hadiah buat para pemenang. Dan masalah dana tersebut tidak ditentukan berapa nilainya, seikhlasnya. Untuk masalah dana tersebut silahkan hubungin Miss Unirifa di akun Unirifa 01. Demikianlah untuk kami sampaikan. Semoga kami berharap acara ini berjalan dengan baik. Kami mohon doa dan dukungan. Selanjutnya kami serahkan kepada Unirifa. Mantap. Wah. Jadi teman-teman, saya sebutkan beberapa kontributor ya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Saya bilangnya mereka adalah orang-orang yang semoga namanya melambung tinggi di langit sana sebagai orang-orang yang ahli sedekah. Di antaranya adalah Kak D, kemudian ada Unirifa ya. Kalau Kak D 5 juta, Unirifa 500, tolak kalian levelnya. Kalian janganlah samakan aku cuma 500 sanggupnya, Kak D 5 juta. Kemudian Kak D juga akan membagikan Kak D membagikan 10 paket skincare. Kalau Unirifa uang 500 sama satu tas cantik, tas Unirifa yang sudah dibagi-bagikan ke beberapa orang. Kemudian ada Rijal, ada 50.000, ada Mak Cia 1 juta, ada Bunda Merah 500.000, ada alumni Bang Kiamat 3.500.000, ada Fandi yaitu 1 tas cantik Vouchakova mereknya, ada hamba Allah 1 juta, ada gue Jupri 125.000, Masya Allah, Kak Nurhaliza Mansur 50.000, Pak Charlie 500.000, Hari Rahmat 200.000, Yanti Iwan 200.000, Oma Yunia 300.000, Pak Obek 1 juta, Bang IHB 120, Kak Lin 1 juta, Maidanis ini 2 gamis, 1 tas cantik, 2 jilbab. Bang Surti ada sekitar 15 atau berapa baju kaos laki-laki. Masya Allah luar biasa. Sebenarnya kalau dengan nominal ini sudah sangat luar biasa ya, sudah bisa merata itu mereka ya, para nominatornya. Dan acara ini selain juga memperkenalkan website unirifamesia.org, di mana itu adalah website tempat kita menjawab syubhat yang terdokumentasi. Siapapun para apologet boleh menjadi autor di website tersebut. Dan acara ini juga memeriahkan 17 Agustus, di mana saya berharap agar kita bersinergi. Kita tidak peduli senior, junior, yang sering diskusi, yang tidak pernah diskusi. Saya ingin kita bersatu pada waktu itu memeriahkan kemerdekaan kita dengan hanya berbagi-bagi hadiah saja. Dan hadiah untuk netizen lumayan. Bahkan ada insya Allah meluncur ke kita 1 tas mewah Coach baru dari salah satu netizen juga yang akan dibagikan untuk netizen juga. Jadi kalau hadiah-hadiah, dan bahkan ada 1 tablet dari Pak Daeng nanti ya, kita akan follow up, dan tablet beserta beberapa uang sudah terkumpul itu akan kita berikan kepada nominator. Tapi hadiah-hadiah lain seperti baju, gamis, dan skincare itu untuk netizen yang beruntung nanti. Dan teman-teman juga, insya Allah ini akan menjadi acara tahunan. Mohon maaf dulu ya, berisik di sini Bang Blender. Bang, ada kerjaan Bang. Sarah, Kak Sarah. Halo, Bang Blender di sini ada pekerjaan. Bang Blender lanjut dulu. Sepertinya host sudah mengantuk ya, dan seperti yang saya sampaikan, dia tercipta dari tepung terigu di mana dia akan berubah menjadi bakwan sebentar lagi. Kita close dulu acara untuk kali ini. Bang Zuma, Bang Yonatan Nandar, Bang Blender, Kak Titik, kita tutup dulu untuk kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hitungan ke-10 akan kita tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2,